Dukung oleh serunya saat bersama keluarga. Aku bahagia banget. Semoga indahnya kebersamaan ini selalu ada. Karena ada kasih dalam kebersamaan. Saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Saya tegas mengatakan sebagai ketua partai, no, tidak ada penundaan sama sekali. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Setelah sekian lama mati suri, kini isu penundaan pemilu muncul kembali, saudara. Adalah Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, yang memulai, kemudian disambut oleh Ketua DPD, Lanyala Mataliti. Bahkan ada rumor tahun depan akan ada dekret guna memuluskan rencana ini. Pertanyaannya, kenapa sih isu ini kemudian terorkestrasi lagi, padahal Presiden Joko Widodo sudah meminta nggak boleh ada lagi pejabat yang bicara soal isu yang memicu kontroversi. Jadi siapa sebenarnya yang punya kepentingan mengenai penundaan pemilu dan ada apa sebenarnya di balik isu penundaan pemilu yang kini mengemugah kembali? Untuk membahasnya, kita sudah mengundang sejumlah narasumber. Yang pertama adalah Muhammad Kodari, penasehat relawan dari Jokpro. Bung Kodari. Pak Nur Rozi, Senator DPD RI. Bung Rozi, selamat datang. Kemudian Lukman Hakim Al-Jambi, politisi PKB. Selamat datang Bung Lukman. Dan terakhir adalah Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat datang Bung Ferry. Ada juga teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Starki, Politeknik, APP, dan Poltekkes Jakarta 2. Selamat datang. Inilah Dua Arah di balik isu penundaan pemilu bersama saya, Nitya Anissa. mendekati tahun pemilu 2024, upaya untuk menghambat atau bahkan menghalangi pelaksanaan pemilu bergulir di kalangan elit. Isu penundaan pemilu menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan, baik yang pro maupun yang kontra. Nah, beberapa pihak sih beralasan kalau penundaan pemilu ini sebenarnya supaya pemerintahan bisa fokus dulu untuk pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Dari sisi investasi, pengusaha itu kan membutuhkan kepastian, stabilitas politik. Nah, kalau wacana penundaan ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan mekanisme dan undang-undang, dalam pandangan saya, itu akan bagus untuk investasi. Hal ini pun tampaknya menjadi gayung bersambut bagi sejumlah pihak yang ada di koalisi pemerintahan Jokowi. Tapi bukannya tanpa tekanan nih. Setelah 3 bulan bergulir di April 2022, Presiden Joko Widodo pun melarang para menterinya untuk berbicara terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ya, meski sudah sempat diredam nih, tapi isu ini digulirkan kembali beberapa waktu setelahnya. Yang memulai, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti menyebut perlu ada dekret presiden untuk menunda pemilu dan mengembalikan UUD 1945 ke naskah murni. Soalnya,
Katanya pemilu sih sudah dikuasai kelompok tertentu. Saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Habis itu, hal serupa pun juga digulirkan oleh politisi DPR Benny Kaharman dan Ketua MPR Bambang Susatyo. Nah, pertanyaannya bagi pihak yang menyuarakan, apa sih alasan yang valid untuk menunda pelaksanaan pemilu? Lalu, kalau langkah dekret merupakan langkah inkonstitusional, mengapa sih terkesan dipaksakan? Ibaratnya banyak yang mengira kalau ini sudah peluit panjang, kalau pertandingan sepak bola ya dikira udah peluit panjang udah selesai, ternyata masih ada babak penalti. Saya pengen ke Bung Rosi terlebih dahulu. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa sih kemudian sampai bukan cuma satu loh, ada dua pihak kemudian yang menyuarakan kembali? Ada apa? Baik, saya ingin memulai bahwa pernyataan Pak Lanyala itu tidak bisa disorot dalam satu statement yang disiarkan oleh media. Ada beberapa statement-statement beliau sebelumnya ketika beliau mengunjungi 34 provinsi misalkan. 300 kabupaten lebih. Bagaimana agregulasi daerah, kepentingan yang disampaikan oleh DPD selalu mengeluh persoalan demokrasi kita, persoalan politik kita, persoalan kebangsaan kita. Saya melihat semangat kenegaraan yang diberikan oleh Pak Lanyala ketika beliau mengeluarkan sebuah proposal Lanyala dalam istilah teman-teman yang beredar di media sekarang, itu adalah sebuah akumulasi yang diinginkan oleh rakyat. Karena persoalan kita adalah persoalan negara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Karena jadi kalau nggak baik-baik aja harus dilanjutkan? Jadi ya, 3 periode? bukan persoalan dilanjutkan. Kita tidak mendukung adanya penundaan atau kita tidak mendukung adanya perpanjangan menjadi 3 periode. Bukan itu persoalannya. Lalu? Negara kita memiliki konstitusi yang hari ini berubah dari konstitusi yang sebenarnya di tahun 2022 yang semestinya Indonesia harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, di mana demokrasi kita menjadi demokrasi liberal, ekonomi kita menjadi ekonomi liberal. Oke. Apakah dengan kondisi kos politik yang begitu besar saat ini membutuhkan 76,6 triliun dalam pemilu 2024? Oke, karena udah menyebut soal balik ke UUD, saya balik dulu nih ke Bung Ferry. Bung Ferry, sepakat nggak kalau ini ternyata memang sudah seharusnya? Pertama, orang yang membicarakan bahwa Undang-Undang Dasar naskah awal lebih penting sehingga harus kembali ke sana, itu tuna sejarah. Para ibu bapak bangsa kita termasuk Bung Besar mengatakan kita harus melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar awal itu revolusi groundwork, Undang-Undang darurat sementara. Jadi Bung Besar sendiri yang meminta perubahan Undang-Undang Dasar. Siapa yang lebih mengerti kalau tidak ibu dan bapak bangsa kita soal konstitusi dan kehidupan bernegara di masa depan. Oleh pelaku perubahan Undang-Undang Dasar diperbaiki beberapa hal yang diperlukan untuk berlanjutnya sebuah negara di masa depan. Jadi aneh kalau tiba-tiba bicara soal naskah awal yang dikatakan jauh lebih baik. Uang para ibu bangsa bilang ini sementara karena kita sedang darurat, mau merdeka butuh konstitusi. Oke. Nah, konstitusi inilah yang diperbaiki di sepanjang 99 hingga 2002. Jadi aneh. Kalau misalnya kita kembalikan lagi ke Bang Rozi, sebenarnya posisi DPD ada di mana kalau gitu? Aneh loh. Saya melihat semangat kebangsaan yang disampaikan oleh Lanyala lebih aneh kondisi konstitusi 2002 sekarang dibandingkan dengan konstitusi 1945. Saya ingin katakan, ini saya bagaimana sebenarnya ada penarikan alis di sini. Ya, anehnya apa? Nah, sekarang gini, yang diinginkan oleh Lanyala adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan adendum. Dengan adendum. Itu tambah artinya aneh bukan lagi. mutlak 100% kembali ke sebelumnya. Kita ingin katakan saudara-saudara sekalian, bagaimana pasal 33 penambahan ayat 4 dan 5 mengakibatkan ekonomi liberal. Mana ekonomi Pancasila yang kita banggakan selama ini? Mana harkat martabat kita yang selama ini kelelatannya ada di koperasi? Itu yang kita perjuangkan agar kembali. Yang diperjuangkan adalah penundaan pemilu. Liberalisme yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari perubahan di 2002. Ini yang mau kita selamatkan. Saya mau katakan, Silakan. apa yang Bung contohkan itu juga tidak terjadi ketika Undang-Undang Naskah awal. Kapan kemudian harga-harga tidak meroket, bahkan jauh lebih meroket, membuat orang jauh lebih menderita ketika diterapkan. Jadi logika-logika yang berlebihan, tidak mendasar, buta sejarah, jangan dikemukakan. Publik juga sudah tahu, dekret itu sudah lama dilupakan dan tidak digunakan. Jadi aneh kalau kemudian bicara bahwa Undang-Undang Dasar awal lebih baik, oleh karena itu tidak boleh perubahan, tetapi dinyatakan kita akan kembali ke Undang-Undang Dasar awal, tapi pakai adendum, itu sama saja mengubah. Artinya juga tidak akan lebih baik.
Saya ingat Bung Luman pernah mengatakan bahwa ini lagu lama nih Tia. Anda masih merasa bahwa lagu lama tapi kok muncul lagi? Ya itu saya nggak ngerti. Penundaan pemilu ini kan lagu lama. Sejak terakhir saya ingat 10 April 2022 tahun ini, rapat kabinet terbatas dilaksanakan hari Minggu. Kenapa? Karena Seninnya tanggal 11 teman-teman mahasiswa ini bersama rakyat mau turun untuk menolak skenario penundaan pemilu, sehingga Pak Jokowi ngundang rapat kabinet terbatas hari Minggu. Jelas keputusan di sana kok. Presiden bilang pemilu tetap 14 Februari 2024. Satu. Yang kedua, soal anggaran yang dianggap belum ada, pemerintah concern untuk segera memenuhi anggaran itu. Clear loh Presiden. Oke, clear. Presiden sudah jelas, tapi Ketua MPR sendiri loh, tadi kita saksikan bersama-sama, justru malah isunya muncul dari Ketua MPR. Nah, saya justru, dan Ketua DPD ya? Mungkin karena sekarang musim remake ya. Lagu-lagu lama di remake pakai koplo apa gitu. Nah, ketularan itu aja kali. Oleh karena itu kalau menurut saya berharap forum-forum kayak begini berakhir di ujung tahun ini. Tunggu. Berakhirnya dalam konteks apa nih? Lain-lain, berakhir di ujung tahun ini. Berakhirnya apa? Berakhir bahwa sepakat ketok memang penundaan pemilu atau apa? Pemilu tetap harus lanjut, Nit. Kenapa? Karena menurut saya begini, yang terpenting di Republik ini satu, kita sudah merdeka, 17 Agustus 1945. Bung Karno, Bung Hatta menyatakan Indonesia merdeka. Merdeka dari apa? Penjajahan. Siapa yang merdeka dan berkuasa? Rakyat. Penjelmaan kekuasaan rakyat lewat apa? Pemilu. Kalau pemilu kemudian direcoki, pemilu tidak ada, pemilu tidak berlangsung, bagaimana kedaulatan rakyat? Bagaimana kemerdekaan kita berbangsa? Jadi pemilu menurut saya adalah hal terpenting kedua di Republik ini setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi, yang harus menjawab adalah Bung Kodari, karena kan Anda yang mendukung Presiden Joko Widodo kemudian 3 periode. Saya masih nyatet loh di sini. Bahkan Anda mengutip kalau penundaan pemilu itu gerakan para elit. Sebenarnya kalau 3 periode itu gerakan rakyat. Aku minta tanggung jawabnya sekarang dari penjelasannya. Saya akan jawab di sini. Jadi memang kalau kami di Jokpro ya dan teman-teman 3 periode itu sesungguhnya tidak ada hubungan, bahkan menolak penundaan pemilu. Ya, bisa dicek di media massa. Jokpro itu sempat beberapa kali mengadakan kegiatan setuju 3 periode, tolak penundaan pemilu. Setuju 3 periode, tapi pemilu nggak boleh ditunda. Aku nggak kebayang caranya gimana. Begini saya jelaskan. Jadi menunda pemilu itu tidak sama dengan 3 periode. 3 periode itu diselenggarakan dengan tetap ada pemilu, kawan-kawan sekalian. Jadi jadwal pemilunya tetap, Pak Fahru Rozi, pada tanggal 14 Februari 2024. Ya, 2024. Oke, harus jelas tahunnya nih. Pak Jokowi ya diberikan kesempatan untuk maju lagi sebagai calon presiden. Nah, pada hari ini konstitusinya mengatur bahwa presiden itu 2 periode. Nah, karena itu perlu diamandemen, 1 kata saja ya, dipilih 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih 1 kali lagi menjadi 2 kali. Ya, sesudahnya dapat dipilih kembali 2 kali. Sehingga Pak Jokowi yang sekarang secara konstitusi tidak bisa maju, nanti bisa maju lagi. Tetapi saya tegaskan di sini dan teman-teman di 3 periode menolak penundaan pemilu. Setuju dengan Pak Lukman. Saya harus dengar dari Bang Rozi. Kalau Bang Kodari bilang harus diamandemen, aku udah ngomong nih. Kalau saya ke Bang Rozi, kalau harus diamandemen, tapi nggak ditunda pemilunya itu gimana, Bang Rozi? Ya, sebenarnya gini, bicara penundaan pemilu, ya, DPD tidak pernah berbicara penundaan pemilu. Karena itu domain politisi. Yang kita bicarakan adalah domain kenegaraan. Persoalan konstitusi kita hari ini. Konsekuensinya apabila terjadinya amandemen dan pergeseran waktu bahwa pemilu itu tidak bisa dilaksanakan 2024, itu konsekuensi politik. Tapi bukan itu yang dibicarakan oleh DPD. Yang dikhawatirkan oleh DPD hari ini adalah ada persoalan konstitusi kita yang berubah dari tahun 2002. Yang kita inginkan adalah pemilu yang benar-benar kembali kepada Pancasila. Pemilu yang kembali kepada rakyat. Bukan pemilu yang diobok-obok dengan kepentingan oligarki, kepentingan kapitalis, kepentingan modal, kepentingan money politik yang bermain. Ini demokrasi seperti apa? Jadi kita tidak berbicara pada pemilu. Yang kita bicarakan adalah kita selamatkan dulu konstitusi. Itu kuncinya. Oke. Pemilu yang seperti apa berarti yang Anda bayangkan tadi? Ya, artinya pemilu itu bisa dilaksanakan sesuai dengan periodik yang ada di dalam konstitusi. Nah, persoalannya saudara-saudara sekalian,
Adanya amandemen 2002 itu merubah semua sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya. Siapa yang berkuasa di Republik hari ini kalau bukan oligarki? Siapa yang berkuasa hari ini kalau bukan mereka-mereka memiliki modal dan sebagainya? Itu karena apa? Karena dibuka ruang konstitusi pada saat amandemen 2002. Yang diinginkan oleh DPD bukan pemilu, itu persoalan politisi. Kita hanya ingin kembali kalau dikembalikan kepada undang-undang dasar seperti yang lama, maka yang pilih presiden oleh karena itu perlu bukan ada anggota adendum. MPR yang sekarang 1000 saja. Sementara kalau sekarang yang memilih seluruh rakyat Indonesia, oligarki mana? Seluruh rakyat memilih atau hanya anggota MPR saja? Pasti anggota MPR saja yang oligarki. Jadi ini kebalik logikanya nih. Ya, oleh Mohon maaf karena, ya. oleh karena, oh iya. Satu kubu gini ya. Ya, oleh karena ini itu yang menempatkan dibutuhkan, kompas Bang. kami ya. Perlunya ada adendum. Adendum inilah yang merupakan konsensus politik nantinya. Ya itu artinya amandemen, bukan dekret. Jadi memang ada gini, kita kalau mau merubah konstitusi itu ada dua jalan. Nanti dijelaskan oleh Bang Ferry, dosen HTN ya. Ada cara dekret, ada cara amandemen. Nah itu sumbernya berbeda. Kalau dekret itu presiden, nggak perlu ngomong anggota MPR. Tetapi kalau bicara amandemen itu yang mengerjakan anggota MPR. Jadi kalau dekret ya balik oleh presiden kembali undang-undang dasar, lalu kemudian dikasih ke MPR untuk amandemen, ngapain dekret? Amandemen aja yang sekarang. Jokowi 3 periode. Oke, ngapain dekret amandemen aja sekarang? Ditahan. Bung Ferry udah ketawa-ketawa tapi ditahan jawabannya. Saya justru ingin tanya ke Bung Lukman, apakah kemudian, ke Bung Rozi, apakah kemudian benar DPD mendorong presiden menerbitkan dekret? Bukan DPD, bukan DPD. Usai jeda kita akan kembali. Ya, harusnya. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng temen kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus extra easy loh. Untuk semua langkah yang sempat terhenti, kini saatnya untuk berani. Berani melangkah pasti. Melangkah untuk jadi lebih baik. Saatnya buka peluangmu. Untuk raih kesempatan baru. Berani hijrah pembiayaan ke Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Ya. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng temen kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus extra easy loh.
Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Bahwa saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Nanti dari adendum itu sambil memperbaiki, kita persilakan Presiden untuk memperpanjang. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, silakan. Yang penting adendumnya selesai, jadi pemilihan Presiden cukup melalui MPR. Pertanyaan pentingnya bagi saya itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua. Kembali di dua arah, saudara. Bang Rozi, tadi ketuanya loh yang ngomong. Masa masih mau bilang kalau DPD tidak bersuara yang sama, mendukung dekret Presiden? Monggo. Ya, jangan dilihat Pak Lanyala itu bisa dikatakan gini. Beliau itu sebagai ketua lembaga DPD ya, sebagai lembaga tinggi. Artinya pernyataan Pak Lanyala sebagai personal itu merupakan akumulasi ya yang disampaikan rakyat ketika beliau mengunjungi 34 provinsi. Itu yang disampaikan. Artinya ada fase sebelumnya ketika media-media juga memberitakan pernyataan-pernyataan yang sama. Ketika beliau bertemu dengan presiden, yang jelas-jelas hari ini ketua DPD sangat susah sekali bertemu sama presiden, dihalangi dengan beberapa pembantu-pembantu presiden, disitulah kesempatan beliau mengatakan, karena ini domainnya eksekutif adalah dekret. Itu wajar disampaikan ketika disampaikan di depan presiden. Kunjungan 34 provinsi itu ada buktinya. Ada buktinya. Ada buktinya. Kita mengunjungi semua 34 provinsi. Tanyakan kepada semua gubernur. Mana yang mendukung dekret? Kerajaan-kerajaan baru saja kerajaan menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Kerajaan jadi rakyat. Loh, artinya apa? Yang memiliki republik ini bukan partai politik, tapi kerajaan. Tapi kerajaan, yang memiliki republik ini adalah civil society. Murazi, saya mungkin bantu, saya mencoba memahami ya apa yang disampaikan oleh kalau bisa berdebat lagi berdua Bang. Kita Kayak ini buat semua ya, buat semua. Jadi begini, saya kira Pak Lanyala ini ilhamnya adalah Bung Karno ya, masa orde lama ya, terminologi yang sering dipakai untuk menjelaskan masa kepemimpinan Bung Karno. Jadi zaman Bung Karno itu sebetulnya ada upaya untuk memperbaiki atau mengamandemen lah Undang-Undang Dasar kita, karena memang bersifat sementara tadi kata Pak Ferry. Nah, untuk bisa melakukan amandemen itu, maka kemudian proses-proses politik yang terjadi itu semacam di-freeze dulu begitu. Dibekukan dulu lah untuk memberikan waktu kepada perbaikan konstitusi ini. Jadi maksudnya ditunda, jadi maksudnya ditunda kembali gitu kepada dekret kembali pada Undang-Undang 45 ya. Karena dia kembali kepada Undang-Undang 45 lalu pemilunya ditunda ya. Karena kan yang sekarang ini didasarkan kepada Undang-Undang hasil amandemen begitu. Katakanlah 2 tahun 3 tahun proses amandemen oleh MPR. Ini aku menangkapnya bahwa setuju pemilu ditunda ya. Saya sedang memahami. Kita mulai dari persoalan yang paling mendasar. Maunya Pak Lanyala ini apa? Terus terang saya juga nggak ngerti gitu loh. Saya nggak ngerti. Karena memang di luar textbook politik yang ada. Tetapi kan beliau anggota DPD. Jadi kita berusaha memahami apa yang terjadi. Begitu. Kalau kita tahu apa yang terjadi, baru kita bicara rekomendasi. Soalnya kalau kita tanya beliau, kerajaan mana? Beliau bilangnya banyak kerajaan. Ada rakyatnya yang mana? Ya rakyat ditemuin 34 provinsi. Ya sudah, kita ngalah aja Bang, kita ngalah aja gitu loh. Kita berusaha memahami Pak Lanyala. Kita berusaha memahami kalau begitu. Logikanya kayak gimana sih Bung Ferry? Ya sebenarnya kalau bicara dekret 5 Juli itu kan kembali ke Undang-Undang Dasar naskah awal. Kembali murni. Kalau ini kan beda. Kembali tapi di adendum. Artinya mengubah Undang-Undang Dasar juga. Sudah mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar naskah awal terbaik buatan Bapak Bangsa, tetapi malah di adendum, ditambahkan oleh mereka. Bang Ferry, tolong jelasin dulu kepada semua. Undang-Undang 45, lalu ada Undang-Undang Dasar sementara 50. Ya. Selama 9 tahun, ya, Bung Karno memberi kesempatan kepada MPRS untuk mengerjakan perbaikan Undang-Undang Dasar supaya sempurna. Nggak ketemu-ketemu. Ya, Bung Karnonya nggak sabar. Ya udahlah, kalian ini nggak selesai-selesai apa mau berapa tahun.
tok kembali kepada Undang-Undang 45. Itulah kira-kira konteksnya. Nah, kalau Bung Karno berhenti kepada Undang-Undang 45, Pak Lanyala usul setelah kembali kepada Undang-Undang 45, ya jadilah nanti mengerjakan seperti tahun 50 sampai 59, memperbaiki Undang-Undang Dasar. Beda, beda karena setelah Undang-Undang Dasar sementara itu kan dibentuk konstituante ya, yang mengerjakan perbaikan atau perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau dari pernyataan Pak Lanyala tidak ada. Dia bahkan persis mengatakan bahwa akan diadakan dekret ditambah adendum, nanti dari adendum itu pasal 7-nya diganti. Bolehlah nanti Pak Jokowi mau 2 periode, 3 periode. Jadi perpanjangan periode ya arahnya ya. Nah itu problematika menurut saya. Baik itu 3 periode maupun penundaan. 3 periode tidak dikenal istilahnya baik di naskah awal maupun kemudian di naskah perubahan Undang-Undang Dasar. Termasuk juga penundaan, tidak ada istilah penundaan di dalam Undang-Undang Pemilu. Yang ada adalah pemilu lanjutan dan susulan. Jadi kalau terjadi keadaan darurat, pemilu tetap jalan, di tempat darurat itu akan diadakan pemilu lanjutan atau susulan. Jadi penundaan ini benda asing, melanggar konstitusi, kapanpun konstitusi yang pernah ada di Indonesia. Jadi dasar hukumnya 3 periode, wes entek Bang Kodari. Oh enggak, kalau lewat amandemen tetap akan bisa dilaksanakan. Sejauh memang yang namanya MPR itu melaksanakan kegiatan amandemen. Dan kami tidak menghendaki yang namanya 3 periode itu melalui jalur dekret ya, karena itu di luar jalur konstitusi dan ketidakpastian politiknya terlalu besar. Tetapi kalau amandemen, ya amandemen itu sah. Pertama diatur oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri ya. Misalnya nih pasal 3 MPR berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Pasal 37 ya, untuk bisa melakukan perubahan syaratnya 1 misalnya diusulkan 1/3 anggota MPR, kemudian dihadiri 2/3, disetujui 50% plus 1. Yang tidak boleh diubah hanya tentang bentuk negara. Ya, gitu. jadi dekret nggak sah gitu ya. Semua jelas begitu loh dalam jalur konstitusi. Dan jangan lupa Nitya bahwa konstitusi kita sudah diubah 4 kali, tahun 99, tahun 2000, 2001, 2002. Jadi yang namanya amandemen itu sah. Halal kata Pak Lukman Baljambi. Saya mau mendebat soal itu sebentar. Silakan. Amandemen boleh saja, tapi harus dilihat waktu dan kapan kemudian proses amandemen terbaik itu. Nah ini tinggal 1 tahun. Kenapa tidak para politisi? Sekarang Pak Peri tunggu Bang. Di dalam Undang-Undang Kan Abang minta saya menjelaskan proses amandemen, tadi saya jelaskan sekarang. Jadi amandemen yang baik itu Bang, karena ini kebetulan mau setahun lagi pemilu, ya udah. Laksanakan pemilu, semua yang setuju amandemen kampanye di sana. Kalau kemudian rakyat setuju proses amandemen, maka akan terpilih orang terbanyak yang setuju amandemen. Jika tidak setuju rakyat, maka akan terpilih orang terbanyak yang tidak setuju. Cukup fair. Kenapa kemudian dipaksakan ketika masa mau habis, fokus jadi yang paling menakutkan itu karena perubahan itu selalu ada 2 jalur, jalur yang sesuai konstitusi, pasal 37, formil amandemen namanya, jalur yang di luar kehendak konstitusi, jalur terlarang, jalur haram. Nah, itu yang sedang dipilih oleh Ketua DPD melalui dekret. Sepakat. Yang kemudian di titik tertentu dekret, halal tidak disetujui oleh Bang Kodari. Nah, jalur lain yang paling tertib Bang, supaya soft, tidak ribut-ribut, mari kampanyekan usulan itu soal amandemen di pemilu 2024 nanti. Kita lihat apakah usulan Kodari itu betul-betul membusut dari rakyat atau cuman strategi untuk mendukung perpanjangan jabatan. Oke. Saya punya jalan tengahnya. Kita akan tanya langsung sama mahasiswa ya. Kita akan tanyakan langsung sama mereka yang akan memberikan suara nanti di 2024. Saya akan kasih kesempatan di area sini ya. Boleh? Siapa yang mau tanya? Oh, boleh sebutkan nama dari UIN berarti? Silakan. Baik. Terima kasih Mbak Natia atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Asep Kurniawan dari UIN Jakarta. Izin bertanya kepada Pak Lukman. Faktanya kan yang ramai itu bukan para elit aja di atas, sampai masyarakat pun kan ikut ramai, sampai muncul tuh kayak stigma negatif, ada banyak kejahatan akan isu penundaan ini. Nah ini kan sangat bahaya ya, baik untuk citra maupun nanti mungkin untuk pemilihan juga akan makin panas. Nah pertanyaannya bagaimana menyikapi hal demikian atau untuk meredam supaya gak panas negara kita ini. Terima kasih. Oke. Gimana meredamnya supaya nggak panas?
Ya, Bung Lukman. kembali lagi ke konstitusi. Saya lahir di Semarang, Pak Kodari lahir di ujung Palembang, mana? di Palembang. Pak Amsari di mana? Kita Padang. bersatu itu kan karena konstitusi. Kalau nggak ada konstitusi, kita nggak akan jadi Indonesia loh. Betul. Nah, oleh karena itu perubahan konstitusi ke Pak Kodari Ya. memang dimungkinkan. Betul. Ada lembaganya, Amin. namanya MPR. Di situ Haleluya. sudah diatur. Tetapi ada yang kayaknya nggak disinggung oleh Mas Kodari. Apa tuh? Momentum. Perubahan konstitusi itu harus ada momentumnya. Oh, saya Kapan singgung. tuh? Tidak bisa Nanti saya tambahkan. kemudian setiap saat karena orang merasa sedang duduk di satu lembaga yang berwenang untuk mengubah undang-undang dasar, kemudian yuk kita rapat yuk, kita ubah undang-undang dasar yuk. Tanpa ada momentum kebangsaan yang membutuhkan itu. Kita contoh misalnya 18 Agustus 45. Kenapa undang-undang dasar ditetapkan? Karena 17 Agustus proklamasi kemerdekaan. Oke, Ini momentum. Republik sudah merdeka, Bos. Masa kita nggak punya undang-undang dasar? Oke. Kemudian undang-undang RIS selesai. Baliklah kemudian menjadi momentum untuk dekret Presiden 5 Juli balik ke undang-undang dasar. Kemudian sejarah panjang kita ini memberi pelajaran. Momentum 98, koreksi atas perjalanan 45 sampai 98 menjadi momentum kebangsaan kita. Ini kita butuh loh menyempurnakan konstitusi kita. Dari mana mulanya? Dari naskah asli seperti yang dikehendaki Pak Lanyala. Naskah asli yang kemudian menjadi bahan untuk diamandemen selama 99, 2000, 2001, 2000. Oke. Jadi ketika harus kemudian ada momentum, Pak. Kalau nggak ada momentum, Saya jawab ya. konstitusi kita Ada. kayak boleh dijawab tapi koran kita jeda bekas, ya. Oh, ada. Dan itu nggak Justru boleh. sekarang ini adalah momentum yang paling tepat. Menurut Demi Bang keselamatan Kodari. bangsa. Demi menyelamatkan bangsa. Republik. Iya. Menurut Bang Tos lagi, Kodari. tos lagi, tos lagi. Tos. Apa momentumnya apa, Bang? Momentumnya. Saya mau jawab tapi nggak boleh. Boleh, tapi Oke. usai jeda di sini semua boleh. Yang penting adalah kata Bang Lukman tadi, momentumnya. Sekaligus saya akan lempar pertanyaan ke Bung Ferry yang akan dijawab nanti. Bagaimana kemudian usulan DPD tidak hanya dekret tapi juga amandemen? Ya. Usai jeda. Oke, saya pernah mendengar. Malam ini kita akan happy. Main game mulu malu no kesetrum di dispenser. Kembali lagi di Suci X GJLS. Orang bukan sembarang orang. Kita lihat Dance of Asyik. Suci X GJLS Minggu 25 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kabar informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Hendak mengisi BBM di SPBU, sebuah mobil di Madiun, Jawa Timur tiba-tiba mengeluarkan api dan hangus terbakar. Diduga mobil terbakar karena mengalami korsleting listrik. Ngesore Pak, ngesore tangki Pak. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh kendaraan jenis minibus tersebut, saudara. Kebakaran mobil terjadi saat pemilik mengantre untuk mengisi BBM. Namun, diduga terjadi korsleting listrik pada bagian mesin hingga keluar percikan api. Pemadam kebakaran langsung berupaya memadamkan api dan pengemudi berhasil menyelamatkan diri sebelum mobil hangus terbakar. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Sama berkata hidup ini
Gak baperan bareng temen kawaii. Hertz Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, ngunci cairan. Anti baper seharian bareng Hertz Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baru Hertz Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng temen kawaii. Hertz Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, ngunci cairan. Anti baper seharian bareng Hertz Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Karena kuman dan kerak yang menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Makin panas ya isu di balik penundaan pemilu. Sudah janji saya akan kasih ke Bang Kodari, momentumnya dipersilahkan. Oh, justru momentumnya ada, sangat besar. Dan kita menghadapi satu masalah yang sangat-sangat besar. Ini karena bicara dengan Bang Lukman dari PKB, saya katakan bahwa masalah kita, masalah al-kubra. Masalah besar. Masalah besar. Bukan masalah al-sugra, bukan masalah kecil. Ya, jadi ini masalah sangat besar. Nah, bedanya amandemen kali ini dibandingkan dengan tahun 99, tahun 99 itu peristiwanya sudah terjadi, baru kita amandemen. Justru amandemen kali ini mengantisipasi masalah yang belum terjadi, tetapi kalau kita tidak lakukan amandemen, maka masalah ini akan terjadi. Lebih besar lagi. Pakai kol-kolah. Apa masalah? Masalah ini akan terjadi. Dan lebih besar. Apa masalah itu? Masalah itu kategorinya adalah apa? polarisasi ekstrim tahun 2024. Pada hari ini pemilu kita tidak pemilu biasa. Ada kelompok identitas yang membelah calon-calon presiden kita menjadi calon Islam dan calon komunis, calon Kristen. Sedemikian rupa sehingga masyarakat kita terbelah, ya, terbelah, dan itu berarti masalah besar. Calon karena presidennya belum atas jelas, nama Bang. agama maka Bang akan Kodari, menyebabkan adanya presidennya potensi siapa? korban Diperjelas jiwa, dulu. ya. Kan calon presidennya aja belum jelas. Bagaimana Tapi, Anda bilang Kristen, nah, komunis, begitulah Muslim? memang Pak. Memang kesulitannya kali ini masalah ini belum kelihatan bagi Bapak, tapi buat saya sudah kelihatan. Tinggal kita lihat tahun 2014, kita lihat tahun 2019. Siapapun calon presidennya pasti akan dibelah. Mbak Nitya, Ya, gini, ujung-ujungnya nanti saya pasti mau menjawab dua putaran. masalah yang Ya. disampaikan oleh Bang Kori Polarisasi sudah tadi. lewat. Enggak kata Kenapa siapa, sudah lewat? masih. Masalah Justru soal makin polarisasi menguat. itu 2014, juga 2019, terjadi di pembelahan makin 2019. Kenapa ketika itu tidak diusulkan saja amandemen? Sekarang tinggal 1 tahun lagi. Masalah kubro Saya sudah ngomong masalah ini lewat. sudah 2 tahun. Bukan Jadi baru-baru saja, jangan saya udah 2 aneh-aneh tahun. mengusulkan Jadi bukan sesuatu mendadak, yang Pak Ferry, kemudian sudah tidak lama. nyata. Memang Bagaimana membutuhkan waktu yang dikatakan panjang, karena polarisasi tidak semua bisa orang, melihat calon masalah saja ini. belum ada.
Apa yang mau dipolarisasi? Sudah ketahuan nanti calon itu kalau nggak 3, 2, menurut Bang begitu Kodari. 2, baik Silakan alami Bang Kodari maupun kalau ajak nanti Pak calon Jokowi kedua, pindah pasti ke pulau dibagi lain, bentuk dibagi negara di calon sana. Islam dan calon Kristen. Supaya Kita semua masalahnya menarik dengan timbul di genderang sana. kelompok identitas. Ya kita semua nanti akan terbelah, ya bahkan emosi. Akhirnya gebukin orang kayak Pak Ade Armando. Mau itu terjadi di seluruh Indonesia. Kalau saya tidak, tidak perlu tidak mau. Dan khawatir. makanya kemudian dengan amandemen itu, saya melihat yang bisa menyatukan, menciptakan calon tunggal itu cuma Pak Jokowi. Yang menciptakan masalah itu jadi masih amandemen ya, balik lagi masih ke amandemen ya. Oke, berarti momentumnya ada. Ini momentumnya adalah Supreme League. Nah itu apa? Salah itu. Salah. Nggak mau saya Pokoknya kasih tahu. keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Oke. Sebelum kita bahas soal Supreme League, Bung Ferry. Jadi kalau istilah saja salah nanti kita benarkan di belakang. Ya, tolong dikoreksi. Lex Satu itu populi saja. suprema lex. Ya biar buat abang lah. Oke lah. Tapi begini Bang Kodari, apa yang abang mimpikan itu menurut saya terlalu berlebihan. Melihat masyarakat Indonesia, masyarakat ini kami ini sudah tahu para politisi itu yang memecah belah kami dengan slogannya. Jadi jangan khawatirkan masyarakat dengan penilaiannya dan cara masyarakat menyelesaikan permasalahan itu. Khawatirkan para politisi yang tidak konsekuen dengan janji-janjinya. Mari tepati janji kalau 2 periode sudah bersumpah menjalankan konstitusi. Bang, dengar dulu. Presiden Jokowi itu sudah bersumpah dalam pelantikannya untuk menjalankan konstitusi saat ini. Ya, semua anggota MPR juga bersumpah menjalankan makanya tugasnya. patuhi. Tugasnya itu diantaranya adalah mengubah konstitusi. Baik Pak Jokowi, MPR, semua patuhi konsep konstitusi yang ada. Kalau pengertiannya Makanya, memang begitu, Bang, seumur hidup nggak pernah ada yang namanya konstitusi amandemen. Amerika Serikat itu negara 200 tahun, udah berapa? 25 kali melakukan amandemen. Kita sendiri udah 4 kali. Salah. Jangan mengharamkan sesuatu yang halal, Adinda. Iya, tidak mengharamkan, boleh. Cuman kan sudah dijelaskan, waktu itu yang abang bangun berlebihan. Hanya untuk memberikan karpet merah kepada Jokowi. Republik ini bukan hanya Jokowi. Banyak yang lebih hebat dari Jokowi. Modari saja lebih hebat dari Jokowi. Momentum nggak bisa diatur, Pak. Momentum nggak bisa diatur. Momentum itu datang dari langit. Momentum tidak bisa diatur, tapi nggak bisa diatur momentum itu. Momentumnya itu pasti sesuatu yang harusnya sudah faktual. Kalau yang dibilang Mas Kodari itu kan akan. Ya inilah cirinya para visioner. Kalau cara pandang saya, kita kembali ke prinsip bahwa daripada kita mengejar sesuatu yang belum jelas, kan belum jelas akan terjadi betul apa enggak, maka lebih baik menjalankan sesuatu yang jelas untuk menciptakan kemaslahatan. Apa misalnya pemilu diteruskan, tapi nggak kejadian kita nggak bisa apa-apa lagi nanti, terlalu lambat, too little too late. Sebenarnya gini, yang setelah pemilu baru adalah kemudian amandemen. Kalau nggak selamat piye? Oke gini. Kapan masyarakat terbelah? Jadi gini, yang kita berbicara di sini adalah terkait dengan pernyataan Pak Lanyala. Pak Lanyala melihat ada momentum penting di dalam konsensus para elit hari ini yang bisa membangun bagaimana terjadinya amandemen. Tidak mesti harus menunggu 2024. Tidak mesti harus menunggu 2024. Sekarang persoalannya apa yang ditakutkan dengan amandemen? Itu pertanyaannya. Karena yang dilihat oleh Pak Lanyala adalah ada persoalan besar bangsa ini. Semua politisi terkonstruksi kepada pemilu 2024. Itu jebakan. Itu jebakan. Yang kita ingin katakan, sebelum menuju ke sana, kita selamatkan dulu ini konstitusi. Kembalikan, dan itu harus diamandemen. Apapun itu, mau dekret, apakah itu melalui MPR. Yang penting adalah ini penyelamatan. Bangsa kita ini terlalu sesat jauh. Yang diinginkan adalah kembali kepada titik di mana kita tersesat. Itu adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Dan Pancasila harus dijadikan sebagai pondasi. Bukan seperti hari ini. Sudah tahu kok siapa pemenangnya 2024. Sudah tahu kok siapapun calon presiden yang bakal pasangan. Sudahlah, rakyat sudah tahu semua ya. Jangan jebak kaki. Ini jangan jebak. Kita menuju 2024 hanya datang ke TPS. Udahlah. Jadi selesaikan dulu di konstitusi. Apa yang diomongkan oleh Bang Rozi itu tidak mendasar mimpi-mimpi, cerita tidak ada landasannya. Republik ini juga dibentuk karena mimpi para founding father. Kalau tidak ada mimpi bangsa besar, kita nggak akan merdeka. Itu persoalannya. Sekarang adalah persoalannya adalah kita mau dijebak dengan liberalisme atau tidak. Kita mau dijebak dengan ekonomi kapitalisme atau tidak. Kita mau dijebak dengan demokrasi
Demokrasi liberal nanti 2024. Bang Rozi, itu kuncinya. siapa kitanya? Kunci apa? Yang Kunci harus Inggris. menjawab adalah para mahasiswa. Saya boleh lempar lagi ke mahasiswa ya, Ya, karena tadi boleh, kan sudah boleh. ada kata-kata masyarakat, sudah ada kata-kata kita gitu. Siapa yang akan bertanya? Silakan. Namanya siapa, Mbak? Ya, selamat malam. Nama saya Salma Hamidah dari Poltekkes Jakarta 2. Pertanyaannya? Kepada Bang Roji. Oke. Salma Hamidah. Bukan pertanyaan siapa yang menang 2024 kan? Bukan. Jadi sebenarnya kan dari isu-isu penundaan pemilu, dari isu-isu amandemen, dekret itu ya, sebenarnya dari Bapak sendiri gitu, pandangan Bapak sendiri, sebenarnya siapa sih yang bakal diuntungkan gitu dengan adanya isu-isu ini? Sementara dari masyarakat sendiri, kita mahasiswa agak-agagnya menentang gitu ya dari adanya ini, karena isunya makin panas dan memunculkan kontroversi gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Good. Baik. Thank you Salma. Salma, saya jawab Salma ya. Jawab dong, Bang. 2024, kepentingan partai politik. 2000 penundaan pemilu adalah kepentingan partai politik. 3 periode kepentingan partai politik. DPD tidak berbicara kepada kepentingan partai, tidak berbicara kepentingan politik. Yang kita bicarakan adalah persoalan negara, persoalan konstitusi. Amandemen ini adalah cara untuk kita menyelamatkan. Kalau ini dipaksakan, kalau amandemen dilakukan 2023, silahkan. Sorry. Kalau dilakukan 2024, konsekuensinya adalah perintah konstitusi. Saya bukan sepakat. kepentingan partai politik. Presiden tidak salah, menteri tidak salah, semua kebijakan Republik ini tidak salah karena mengacu kepada konstitusi hari ini yang 2002. Tapi kalau kembali kepada 1945, itu yang harus kita inginkan. Itu Apa yang kita itu? inginkan. Tidak ada yang salah, presiden tidak salah, KPU tidak salah karena mengacu kepada konstitusi 2002. Yang kami inginkan kembalikan dulu kepada Berarti konstitusi presiden salah. 45. Tidak, presiden tidak salah. Yang kita inginkan dari konstitusi sekarang yang sudah diamandemen, Kalau kembalikan presiden dulu. tidak salah, bagus Butuh dong dia dekret menjalankan atau butuh konstitusi. amandemen melalui MPR. Oleh karena itu ada interval waktu. Silahkan, kalau bisa 1 bulan kenapa harus 3 tahun? Oke, Kalau yang bisa jelas nggak cuma perlu menunggu 2 1 minggu, bulan. kenapa harus 3 tahun? Saya Ini punya bukan waktu. persoalan perpanjangan, itu persoalan politis, persoalan perpanjangan. Oke, yang jelas tidak perlu menunggu 1 bulan, kita masih punya waktu untuk jeda. Akan dilanjutkan perdebatannya usai jeda. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Sama berkata hidup ini kita bahagia, kita bahagia. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya. Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari.
Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Ada yang mengatakan ini KUHP cepat-cepat disahkan sebab tahun depan ini akan ada dekret perpanjangan pemilu. Dan yang protes-protes itu akan ditangkap semuanya. Saya bilang sama Pak Suding, ya, nggak usah tunggu tahun depan lah. Kalau mau tangkap, kita siap ditangkap. Kalau memang mau ditangkap. Bung Benny, saya minta responnya dari Bang Ferry. Ya, kalau pakai KUHP baru tentu akan sulit ya, karena KUHP baru berdasarkan pasal 624 akan berlaku 3 tahun lagi. Tapi apakah mungkin penggunaan KUHP berkaitan dengan perpanjangan, penundaan? Bisa saja, karena di Oktober 2024 akan ada perpanjangan kan kalau begitu ya. Karena di bulan itu Presiden berakhir masa jabatannya. Kalau ada perpanjangan orang demo sampai 2025, di sanalah kemudian sangat potensial digunakan KUHP baru. Tapi itu masih panjang. Saya berpikir kita kalau mau bernegara yang baik ya, laksanakan konstitusi. Presiden ketika melaksanakan konstitusi dan mengakhirinya tepat sesuai dengan kehendak konstitusi, baik yang lama pun tetap 2 periode sebenarnya. Tafsir politiknya yang membuatnya jadi panjang, hanya kemudian di pasal 7 yang baru dipertegas. Nah, oleh karena itu kalau mau tepat waktu, Presiden akan jauh lebih dihargai karena menghormati konstitusi. Jangan bercerita Republik ini mau terbelah, tapi pelaku pembelahnya adalah dia yang menghendaki perpanjangan, 3 periode, menunda pemilu. Ini kok ngelihatnya ke arah sana? Saya mau melihat ke sana tapi melirik saja. Karena kalau dilihat juga mereka akan pecah sendiri nanti. Gitu ya. Karena bicara sesuatu yang tidak dikehendaki konstitusi, pasti ada friksi yang politis di dalamnya. Itu sebabnya kita lihat Bang Rozi dan Bang Kodari pecah dan ribut sendiri. Maka patuhilah konstitusi agar Indonesia lebih damai dan tenang untuk konstitusi yang mana dulu? Konstitusi yang diakui oleh Republik ini. Setuju. Konstitusi yang tidak dipahami oleh Pak Lanyala, kalau dia kembali ke naskah awal, tidak ada naskah asli ya, semua naskah awal dan naskah perubahan, maka dengan sendirinya DPD tidak ada, Pak Lanyala tidak ada. Ya, artinya kita ingin menunjukkan bahwa inilah kenegaraan yang dibuktikan oleh Pak Lanyala. Ada utusan daerah. Wow, kenapa tidak tunggu pemilu saja? Ada adendum di situ, ada konsensus politik. Nah, adendum katanya naskah awal buatan Bapak Bangsa, kok di adendum? Kita kembali ke naskah awal, naskah asli, tapi pure kita gunakan tidak. Saudara-saudara sekalian, 2024. Berarti sama aja mengkhianati Bapak Bangsa dong. Katanya naskah perubahan menentang kehendak Bapak Bangsa. Konstitusi 2002 juga sudah dikuasai oleh oligarki. 90% perubahannya. Bukannya di DPD dan MPR banyak oligarki. Perubahan konstitusi, kepentingan oligarki, dan itu sudah masuk dari tahun 2000. Itu yang kami khawatirkan. Kalau itu tetap dipaksakan, ini sama saja menjebak rakyat datang ke TPS hanya milih orang yang memang dibahayakan dan dikuasai oleh oligarki. Ini Republik kita, tantangannya lah resesi ekonomi 2023. Perjalanan panjang kita menuju negara-negara besar itu lebih utama daripada kita pikirkan 2024 yang hanya kepentingan kekuasaan sementara, dan itu kepentingan partai-partai politik dan kepentingan kelompok. Demikianlah pidato pemilu 2024 yang gagal, teman-teman. Ya begini, semuanya ini kan berawal dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah buat saya adalah polarisasi ekstrim, dan itu pada tahun 2024. Nah, mungkin itu bukan masalah
bukan masalah bagi Bang Ferry, bukan masalah bagi Pak Lukman, ya nggak apa-apa. Tapi Saya kan masalahnya berusaha bagi bangsa menjelaskan Indonesia. masalah ini ya, bahwa ini berbahaya, Rozi, bahwa sedang ributkan berusaha lagi. menyelamatkan kepentingan rakyat, salus populi supreme lex. Udah benar ya, Bos? Suprema lex. Ya, udah benar ya, udah benar. Insya Allah ya. Jadi memang semuanya itu berbeda identifikasi masalahnya biasa. Jangankan identifikasi masalah, mimpimu dan mimpiku juga berbeda. Begitu. Dan begini, saya mau katakan, kita kalau mau bicara amandemen biasa aja, bicara konstitusi biasa aja. Jangan kayak itu kitab suci lah. Ini saya mau tambahin nih, selama ini belum pernah ada yang bahas nih, belum pernah ada yang ngutip nih. Yang disorot selalu Pak Lanyala, selalu Pak Bamsud. Coba cek pidatonya Pak Prabowo Subianto di depan Partai Gerindra. Mungkin 2-3 tahun yang lalu, acara 17 Agustus. Beliau mengatakan keberadaan Gerindra dan target Gerindra itu adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar kepada tahun 1945. Biasa aja. Ya, Ya, jadi begini, kalau misalnya ada yang ingin mengadakan amandemen kembali kepada Dekret 45, di dalam sini ada DPD, Dan itu hak di DPD konstitusi, ada, biasa. ya kan? Oke, Di hak luar ada Pak konstitusi. Saya mau kasih kesempatan Dan itu hal biasa demokrasi. Ada Prabowo, ada Bahkan mahasiswa pun boleh berbicara. Boleh berbicara amandemen. Teman-teman mahasiswa silakan bahas amandemen, bukan dosa besar. Apapun kata Pak dosen silakan teman-teman mahasiswa bebas. Ya, Bang Lukman. Saya setuju, amandemen boleh. Mari kita lakukan amandemen. Kapan? Momentumnya kita ciptakan. Bagaimana menciptakannya? Silakan kampanye besok. Sebelum 14 Februari 2024. Kampanye ke rakyat. Dari 2 tahun lalu. Ya. Kasih proposal konkret ke rakyat. Apa saja poin-poin Undang-Undang Dasar yang harus diamandemen. Kalau rakyat dukung, akan buktikan rakyat ngasih suara ke Pak Kodari. Nanti kalau memang iya, setelah pemilu, ayo kita duduk bareng, kita amandemen Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu mengatakan, tapi kalau sekarang diusulkan kelihatan Bang, kelihatan bahwa amandemen itu hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Jangan keluar dari kenapa usulan kami dikampanyekan di pemilu 2024 ditolak karena mereka tahu bahwa tidak laku jualan itu di pemilu 2024, maka nggak berani. Coba kalau berani melaksanakan amandemen. Saya mau mengatakan boleh saja warga negara, Bang, kita punya mimpi yang berbeda, boleh. Tetapi di bawah bendera yang sama, mari kita jalankan konstitusi yang Mimpi sama. boleh berbeda, tapi tetap di bawah konstitusi yang sama. Terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Dua Arah. Terima kasih tepuk tangan untuk para narasumber kita. Ada Bung Kodari, ada Bung Rozi, ada Bung Lukman, dan juga Bung Ferry. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di Dua Arah minggu depan. Selamat malam, salam sehat, dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, tepuk tangan dong. Dukung oleh Serunya saat bersama keluarga. Aku bahagia banget. Semoga indahnya kebersamaan ini selalu ada. Karena ada kasih dalam kebersamaan. Saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Saya tegas mengatakan sebagai apa? Ketua partai, no, tidak ada penundaan sama sekali. Jangan sampai ada lagi yang
menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Setelah sekian lama mati suri, kini isu penundaan pemilu muncul kembali, saudara. Adalah Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang memulai, kemudian disambut oleh Ketua DPD Lanyala Mataliti. Bahkan ada rumor tahun depan akan ada dekret guna memuluskan rencana ini. Pertanyaannya, kenapa sih isu ini kemudian terorkestrasi lagi, padahal Presiden Joko Widodo sudah meminta nggak boleh ada lagi pejabat yang bicara soal isu yang memicu kontroversi. Jadi siapa sebenarnya yang punya kepentingan mengenai penundaan pemilu dan ada apa sebenarnya di balik isu penundaan pemilu yang kini mengemugah kembali? Untuk membahasnya, kita sudah mengundang sejumlah narasumber. Yang pertama adalah Muhammad Kodari, penasehat relawan dari Jokpro. Bung Kodari. Pak Nur Rozi, Senator DPD RI. Bung Rozi, selamat datang. Kemudian Lukman Hakim Al-Jambi, politisi PKB. Selamat datang, Bung Lukman. Dan terakhir adalah Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat datang, Bung Ferry. Ada juga teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Starki, Politeknik, APP, dan Poltekkes Jakarta 2. Selamat datang. Inilah Dua Arah di balik isu penundaan pemilu. Bersama saya, Nitya Anissa. Mendekati tahun pemilu 2024, upaya untuk menghambat atau bahkan menghalangi pelaksanaan pemilu bergulir di kalangan elit. Isu penundaan pemilu menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan, baik yang pro maupun yang kontra. Nah, beberapa pihak sih beralasan kalau penundaan pemilu ini sebenarnya supaya pemerintahan bisa fokus dulu untuk pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Dari sisi investasi, pengusaha itu kan membutuhkan kepastian, stabilitas politik. Nah, kalau wacana penundaan ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan mekanisme dan undang-undang, dalam pandangan saya, itu akan bagus untuk investasi. Hal ini pun tampaknya menjadi gayung bersambut bagi sejumlah pihak yang ada di koalisi pemerintahan Jokowi. Tapi bukannya tanpa tekanan nih. Setelah 3 bulan bergulir di April 2022, Presiden Joko Widodo pun melarang para menterinya untuk berbicara terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ya, meski sudah sempat diredam nih, tapi isu ini digulirkan kembali beberapa waktu setelahnya. Yang memulai, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti menyebut perlu ada dekret presiden untuk menunda pemilu dan mengembalikan UUD 1945 ke naskah murni. Soalnya, katanya pemilu sih sudah dikuasai kelompok tertentu. Saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Habis itu, hal serupa pun juga digulirkan oleh politisi DPR Benny Kaharman dan Ketua MPR Bambang Susatyo. Nah, pertanyaannya bagi pihak yang menyuarakan, apa sih alasan yang valid untuk menunda pelaksanaan pemilu? Lalu, kalau langkah dekret merupakan langkah inkonstitusional, mengapa sih terkesan dipaksakan? Ibaratnya banyak yang mengira kalau ini sudah peluit panjang, kalau pertandingan sepak bola ya dikira udah peluit panjang udah selesai, ternyata masih ada babak penalti. Saya pengen ke Bung Rozi terlebih dahulu. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa sih kemudian sampai bukan cuma satu loh, ada 2 pihak kemudian yang menyuarakan kembali? Ada apa?
Baik, saya ingin memulai bahwa pernyataan Pak Lanyala itu tidak bisa disorot dalam satu statement yang disiarkan oleh media. Ada beberapa statement-statement beliau sebelumnya ketika beliau mengunjungi 34 provinsi misalkan. 300 kabupaten lebih. Bagaimana agregulasi daerah, kepentingan yang disampaikan oleh DPD selalu mengeluh persoalan demokrasi kita, persoalan politik kita, persoalan kebangsaan kita. Saya melihat semangat kenegaraan yang diberikan oleh Pak Lanyala ketika beliau mengeluarkan sebuah proposal Lanyala dalam istilah teman-teman yang beredar di media sekarang, itu adalah sebuah akumulasi yang diinginkan oleh rakyat. Karena persoalan kita adalah persoalan negara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Karena jadi kalau nggak baik-baik aja harus dilanjutkan? Jadi ya, artinya bukan persoalan dilanjutkan. Kita tidak mendukung adanya penundaan atau kita tidak mendukung adanya perpanjangan menjadi 3 periode. Bukan itu persoalannya. Lalu? Negara kita memiliki konstitusi yang hari ini berubah dari konstitusi yang sebenarnya di tahun 2022 yang semestinya Indonesia harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, di mana demokrasi kita menjadi demokrasi liberal, ekonomi kita menjadi ekonomi liberal. Oke. Apakah dengan kondisi kos politik yang begitu besar saat ini membutuhkan 76,6 triliun dalam pemilu 2024? Oke, karena udah menyebut soal balik ke UUD, saya balik dulu nih ke Bung Ferry. Bung Ferry, sepakat nggak kalau ini ternyata memang sudah seharusnya? Pertama, orang yang membicarakan bahwa Undang-Undang Dasar naskah awal lebih penting sehingga harus kembali ke sana, itu tuna sejarah. Para ibu bapak bangsa kita termasuk Bung Besar mengatakan kita harus melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar awal itu revolusi groundwork, Undang-Undang darurat sementara. Jadi Bung Besar sendiri yang meminta perubahan Undang-Undang Dasar. Siapa yang lebih mengerti kalau tidak ibu dan bapak bangsa kita soal konstitusi dan kehidupan bernegara di masa depan? Oleh pelaku perubahan Undang-Undang Dasar diperbaiki beberapa hal yang diperlukan untuk berlanjutnya sebuah negara di masa depan. Jadi aneh kalau tiba-tiba bicara soal naskah awal yang dikatakan jauh lebih baik. Uang para ibu bangsa bilang ini sementara karena kita sedang darurat, mau merdeka butuh konstitusi. Oke. Nah, konstitusi inilah yang diperbaiki di sepanjang 99 hingga 2002. Jadi aneh. Kalau misalnya kita kembalikan lagi ke Bang Rozi, sebenarnya posisi DPD ada di mana kalau gitu? Saya melihat semangat kebangsaan yang disampaikan oleh Lanyala lebih aneh kondisi konstitusi 2002 sekarang dibandingkan dengan konstitusi 1945. Saya ingin katakan, bagaimana sebenarnya ada penarikan alis di sini. Ya, anehnya apa? Nah, sekarang gini, yang diinginkan oleh Lanyala adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan adendum. Dengan adendum. Itu artinya bukan mutlak 100% kembali ke sebelumnya. Kita ingin katakan saudara-saudara sekalian, bagaimana pasal 33 penambahan ayat 4 dan 5 mengakibatkan ekonomi liberal. Mana ekonomi Pancasila yang kita banggakan selama ini? Mana harkat martabat kita yang selama ini kelelatannya ada di koperasi? Itu yang kita perjuangkan agar kembali. Yang diperjuangkan adalah penundaan pemilu. Liberalisme yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari perubahan di 2002. Ini yang mau kita selamatkan. Saya mau katakan, silakan. apa yang Bung contohkan itu juga tidak terjadi ketika Undang-Undang Naskah awal. Kapan kemudian harga-harga tidak meroket, bahkan jauh lebih meroket, membuat orang jauh lebih menderita ketika diterapkan. Jadi logika-logika yang berlebihan, tidak mendasar, buta sejarah, jangan dikemukakan. Publik juga sudah tahu, dekret itu sudah lama dilupakan dan tidak digunakan. Jadi aneh kalau kemudian bicara bahwa Undang-Undang Dasar awal lebih baik, oleh karena itu tidak boleh perubahan, tetapi dinyatakan kita akan kembali ke Undang-Undang Dasar awal, tapi pakai adendum. Itu sama saja mengubah. Saya juga ingat tidak akan lebih baik. Saya ingat Bung Luman pernah mengatakan bahwa ini lagu lama nih Tia. Anda masih merasa bahwa lagu lama tapi kok muncul lagi? Ya itu saya nggak ngerti. Penundaan pemilu ini kan lagu lama. Sejak terakhir saya ingat 10 April 2022 tahun ini, rapat kabinet terbatas dilaksanakan hari Minggu. Kenapa? Karena Seninnya tanggal 11 teman-teman mahasiswa ini bersama rakyat mau turun untuk menolak skenario penundaan pemilu, sehingga Pak Jokowi ngundang rapat kabinet terbatas hari Minggu. Jelas keputusan di sana kok. Presiden bilang pemilu tetap 14 Februari 2024. Satu. Yang kedua, soal anggaran yang dianggap belum ada, pemerintah concern untuk segera memenuhi anggaran itu. Clear loh Presiden. Oke, clear. Presiden sudah jelas, tapi Ketua MPR sendiri loh, tadi kita saksikan bersama-sama, justru malah isunya muncul dari Ketua MPR. Nah, saya justru dan Ketua DPD ya.
Mungkin karena sekarang musim remake ya. Lagu-lagu lama di remake pakai koplo apa gitu. Nah, ketularan itu aja kali. Oleh karena itu kalau menurut saya berharap forum-forum kayak begini berakhir di ujung tahun ini. Tunggu. Berakhirnya dalam konteks apa nih? Lain-lain berakhir di ujung tahun ini. Berakhirnya apa? Berakhir bahwa sepakat ketok memang penundaan pemilu atau apa? Pemilu tetap harus lanjut, Nit. Kenapa? Karena menurut saya begini, yang terpenting di Republik ini satu, kita sudah merdeka, 17 Agustus 1945. Bung Karno, Bung Hatta menyatakan Indonesia merdeka. Merdeka dari apa? Penjajahan. Siapa yang merdeka dan berkuasa? Rakyat. Penjelmaan kekuasaan rakyat lewat apa? Pemilu. Kalau pemilu kemudian direcoki, pemilu tidak ada, pemilu tidak berlangsung, bagaimana kedaulatan rakyat? Bagaimana kemerdekaan kita berbangsa? Jadi pemilu menurut saya adalah hal terpenting kedua di Republik ini setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi, yang harus menjawab adalah Bung Kodari, karena kan Anda yang mendukung Presiden Joko Widodo kemudian 3 periode. Saya masih nyatat loh di sini, bahkan Anda mengutip kalau penundaan pemilu itu gerakan para elit, sebenarnya kalau 3 periode itu gerakan rakyat. Aku minta tanggung jawabnya sekarang dari penjelasannya. Saya akan jawab di sini. Jadi memang kalau kami di Jokpro ya dan teman-teman 3 periode, itu sesungguhnya tidak ada hubungan, bahkan menolak penundaan pemilu. Ya, bisa dicek di media massa. Jokpro itu sempat beberapa kali mengadakan kegiatan setuju 3 periode, tolak penundaan pemilu. Setuju 3 periode, tapi pemilu nggak boleh ditunda. Aku nggak kebayang caranya gimana. Begini saya jelaskan. Jadi menunda pemilu itu tidak sama dengan 3 periode. 3 periode itu diselenggarakan dengan tetap ada pemilu, kawan-kawan sekalian. Jadi jadwal pemilunya tetap, Pak Fahru Rozi, pada tanggal 14 Februari 2024. Ya, 2024. Oke, harus jelas tahunnya nih. Pak Jokowi ya diberikan kesempatan untuk maju lagi sebagai calon presiden. Nah, pada hari ini konstitusinya mengatur bahwa presiden itu 2 periode. Nah, karena itu perlu diamandemen, 1 kata saja ya, dipilih 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih 1 kali lagi menjadi 2 kali. Ya, sesudahnya dapat dipilih kembali 2 kali. Sehingga Pak Jokowi yang sekarang secara konstitusi tidak bisa maju, nanti bisa maju lagi. Tetapi saya tegaskan di sini dan teman-teman di 3 periode menolak penundaan pemilu. Setuju dengan Pak Lukman. Saya harus dengar dari Bang Rozi. Kalau Bang Kodari bilang harus diamandemen, aku udah ngomong nih. Kalau saya ke Bang Rozi, kalau harus diamandemen, tapi nggak ditunda pemilunya, itu gimana Bang Rozi? Sebenarnya gini, bicara penundaan pemilu, ya DPD tidak pernah berbicara penundaan pemilu. Karena itu domain politisi. Yang kita bicarakan adalah domain kenegaraan. Persoalan konstitusi kita hari ini. Konsekuensinya apabila terjadinya amandemen dan pergeseran waktu bahwa pemilu itu tidak bisa dilaksanakan 2024, itu konsekuensi politik. Tapi bukan itu yang dibicarakan oleh DPD. Yang dikhawatirkan oleh DPD hari ini adalah ada persoalan konstitusi kita yang berubah dari tahun 2002. Yang kita inginkan adalah pemilu yang benar-benar kembali kepada Pancasila. Pemilu yang kembali kepada rakyat. Bukan pemilu yang diobok-obok dengan kepentingan oligarki, kepentingan kapitalis, kepentingan modal, kepentingan money politik yang bermain. Ini demokrasi seperti apa? Jadi kita tidak berbicara pada pemilu. Yang kita bicarakan adalah kita selamatkan dulu konstitusi. Itu kuncinya. Oke. Pemilu yang seperti apa berarti yang Anda bayangkan tadi? Ya, artinya pemilu itu bisa dilaksanakan sesuai dengan periodik yang ada di dalam konstitusi. Nah, persoalannya saudara-saudara sekalian, adanya amandemen 2002 itu merubah semua sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya. Siapa yang berkuasa di Republik hari ini kalau bukan oligarki? Siapa yang berkuasa hari ini kalau bukan mereka-mereka memiliki modal dan sebagainya? Itu karena apa? Karena dibuka ruang konstitusi pada saat amandemen 2002. Yang diinginkan oleh DPD bukan pemilu, itu persoalan politisi. Kita hanya ingin kembali kalau dikembalikan kepada undang-undang dasar seperti yang lama, maka yang pilih presiden oleh karena itu perlu ada anggota MPR yang sekarang 1000 saja. Sementara kalau sekarang yang memilih seluruh rakyat Indonesia, oligarki mana? Seluruh rakyat memilih atau hanya anggota MPR saja? Pasti anggota MPR saja yang oligarki. Jadi ini kebalik logikanya nih. Ya, oleh karena satu kubu begini ya. Ya, oleh karena ini itu dibutuhkan, Bang. Perlunya ada adendum. Adendum inilah yang merupakan konsensus politik nantinya. Ya, itu artinya amandemen, bukan dekret. Jadi memang ada gini, kita kalau mau merubah konstitusi itu ada 2 jalan. Nanti dijelaskan oleh Bang Ferry, dosen HTN ya. Ada cara dekret, ada cara amandemen.
Nah itu sumbernya berbeda. Kalau dekret itu presiden, nggak perlu ngomong anggota MPR, tetapi kalau bicara amandemen itu yang mengerjakan anggota MPR. Jadi kalau dekret ya balik oleh presiden kembali undang-undang dasar, lalu kemudian dikasih ke MPR untuk amandemen, ngapain dekret? Amandemen aja yang sekarang. Jokowi 3 periode. Oke, ngapain dekret amandemen aja sekarang? Ditahan. Bung Ferry udah ketawa-ketawa tapi ditahan jawabannya. Saya justru ingin tanya ke Bung Lukman, apakah kemudian ke Bung Rozi, apakah kemudian benar DPD mendorong presiden menerbitkan dekret? Bukan DPD, bukan DPD. Usai jeda kita akan kembali. Ya, harusnya. Sama berkata lebih hidup ini, kita bahagia, ya, kita bahagia. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, ngunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus extra easy loh. Untuk semua langkah yang sempat terhenti, kini saatnya untuk berani. Berani melangkah pasti. Melangkah untuk jadi lebih baik. Saatnya buka peluangmu. Untuk raih kesempatan baru. Berani hijrah pembiayaan ke Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, ngunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus extra easy loh. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Bahwa saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret kembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Nanti dari adendum itu sambil memperbaiki kita persilakan Presiden untuk memperpanjang. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, silakan. Yang penting adendumnya selesai, jadi pemilihan Presiden cukup melalui MPR. Pertanyaan pentingnya bagi saya itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini ya, memimpin kita semua.
Kembali di dua arah, saudara. Bang Rozi, tadi ketuanya loh yang ngomong. Masa masih mau bilang kalau DPD tidak bersuara yang sama, mendukung dekret presiden? Monggo. Ya, jangan dilihat Pak Lanyala itu bisa dikatakan gini. Beliau itu sebagai ketua lembaga DPD ya, sebagai lembaga tinggi. Artinya pernyataan Pak Lanyala sebagai personal itu merupakan akumulasi ya yang disampaikan rakyat ketika beliau mengunjungi 34 provinsi. Itu yang disampaikan. Artinya ada fase sebelumnya ketika media-media juga memberitakan pernyataan-pernyataan yang sama. Ketika beliau bertemu dengan presiden, yang jelas-jelas hari ini ketua DPD sangat susah sekali bertemu sama presiden, dihalangi dengan beberapa pembantu-pembantu presiden, disitulah kesempatan beliau mengatakan, karena ini domainnya eksekutif adalah dekret. Itu wajar disampaikan ketika disampaikan di depan presiden kunjungan 34 provinsi itu ada buktinya. Ada buktinya, ada buktinya. Kita mengunjungi semua 34 provinsi. Tanyakan kepada semua gubernur. Mana yang mendukung dekret? Kerajaan-kerajaan baru saja kerajaan menyatakan kembali kepada undang-undang dasar. Kerajaan jadi rakyat. Loh, artinya apa? Yang memiliki republik ini bukan partai politik, tapi kerajaan. Yang memiliki republik ini adalah civil society. Murazi, saya mungkin bantu, saya mencoba memahami ya apa yang disampaikan oleh kalau bisa berdebat lagi berdua, Bang. Kita Kayak ini buat semua ya, buat semua. Jadi begini, saya kira Pak Lanyala ini ilhamnya adalah Bung Karno ya, masa orde lama ya, terminologi yang sering dipakai untuk menjelaskan masa kepemimpinan Bung Karno. Jadi zaman Bung Karno itu sebetulnya ada upaya untuk memperbaiki atau mengamandemen lah Undang-Undang Dasar kita, karena memang bersifat sementara tadi kata Pak Ferry. Nah, untuk bisa melakukan amandemen itu, maka kemudian proses-proses politik yang terjadi itu semacam di-freeze dulu begitu. Dibekukan dulu lah untuk memberikan waktu kepada perbaikan konstitusi ini. Jadi maksudnya ditunda, jadi maksudnya ditunda kembali gitu kepada dekret kembali pada Undang-Undang 45 ya. Karena dia kembali kepada Undang-Undang 45 lalu pemilunya ditunda ya. Karena kan yang sekarang ini didasarkan kepada Undang-Undang hasil amandemen begitu. Katakanlah 2 tahun 3 tahun proses amandemen oleh MPR. Ini aku menangkapnya bahwa setuju pemilu ditunda ya. Saya sedang memahami. Kita mulai dari persoalan yang paling mendasar. Maunya Pak Lanyala ini apa? Terus terang saya juga nggak ngerti gitu loh. Saya nggak ngerti. Karena memang di luar textbook politik yang ada. Tetapi kan beliau anggota DPD. Jadi kita berusaha memahami apa yang terjadi. Begitu. Kalau kita tahu apa yang terjadi, baru kita bicara rekomendasi. Soalnya kalau kita tanya beliau, kerajaan mana? Beliau bilangnya banyak kerajaan. Ada rakyatnya yang mana? Ya rakyat ditemuin 34 provinsi. Ya sudah, kita ngalah aja Bang, kita ngalah aja gitu loh. Kita berusaha memahami Pak Lanyala. Kita berusaha memahami kalau begitu. Logikanya kayak gimana sih Bung Ferry? Ya sebenarnya kalau bicara dekret 5 Juli itu kan kembali ke Undang-Undang Dasar naskah awal. Kembali murni. Kalau ini kan beda. Kembali tapi di adendum. Artinya mengubah Undang-Undang Dasar juga. Sudah mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar naskah awal terbaik buatan Bapak Bangsa, tetapi malah di adendum, ditambahkan oleh mereka. Bang Ferry, tolong jelasin dulu kepada semua. Undang-Undang 45, lalu ada Undang-Undang Dasar sementara 50. Ya. Selama 9 tahun, ya, Bung Karno memberi kesempatan kepada MPRS untuk mengerjakan perbaikan Undang-Undang Dasar supaya sempurna. Nggak ketemu-ketemu. Ya, Bung Karnonya nggak sabar. Ya udahlah, kalian ini nggak selesai-selesai apa mau berapa tahun. Tok kembali kepada Undang-Undang 45. Itulah kira-kira konteksnya. Nah, kalau Bung Karno berhenti kepada Undang-Undang 45, Pak Lanyala usul setelah kembali kepada Undang-Undang 45, ya jadilah nanti mengerjakan seperti tahun 50 sampai 59, memperbaiki Undang-Undang Dasar. Mungkin beda karena setelah Undang-Undang Dasar sementara itu kan dibentuk konstituante ya, yang mengerjakan perbaikan atau perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau dari pernyataan Pak Lanyala tidak ada. Dia bahkan persis mengatakan bahwa akan diadakan dekret ditambah adendum. Nanti dari adendum itu pasal 7-nya diganti. Bolehlah nanti Pak Jokowi mau 2 periode, 3 periode. Jadi perpanjangan periode ya arahnya ya. Nah itu problematika menurut saya. Baik itu 3 periode maupun penundaan. 3 periode tidak dikenal, istilahnya baik di naskah awal maupun kemudian di naskah perubahan Undang-Undang Dasar. Termasuk juga penundaan, tidak ada istilah penundaan di dalam Undang-Undang Pemilu. Yang ada adalah pemilu lanjutan dan susulan. Jadi kalau terjadi keadaan darurat,
pemilu tetap jalan, di tempat darurat itu akan diadakan pemilu lanjutan atau susulan. Jadi penundaan ini benda asing, melanggar konstitusi, kapanpun konstitusi yang pernah ada di Indonesia. Jadi dasar hukumnya 3 periode, wes entek Bang Kodari. Oh enggak, kalau lewat amandemen tetap akan bisa dilaksanakan sejauh memang yang namanya MPR itu melaksanakan kegiatan amandemen. Dan kami tidak menghendaki yang namanya 3 periode itu melalui jalur dekret ya, karena itu di luar jalur konstitusi dan ketidakpastian politiknya terlalu besar. Tetapi kalau amandemen, ya amandemen itu sah. Pertama diatur oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri ya. Misalnya nih pasal 3 MPR berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Pasal 37 ya, untuk bisa melakukan perubahan syaratnya 1 misalnya diusulkan 1/3 anggota MPR, kemudian dihadiri 2/3, disetujui 50% plus 1. Yang tidak boleh diubah hanya tentang bentuk negara. Ya, gitu. jadi dekret nggak sah gitu ya. Semua jelas begitu loh dalam jalur Jadi konstitusi. dekret. Dan jangan lupa Nitya bahwa konstitusi kita sudah diubah 4 kali, tahun 99, tahun 2000, 2001, 2002. Jadi yang namanya amandemen itu sah. Halal kata Pak Lukman Baljambi. Saya mau mendebat soal itu sebentar. Silakan. Amandemen boleh saja, tapi harus dilihat waktu dan kapan kemudian proses amandemen terbaik itu. Nah ini tinggal 1 tahun. Kenapa tidak para politisi? Sekarang Pak Ferry tunggu Bang. di dalam Kan Undang-Undang Abang Dasar. minta saya menjelaskan proses amandemen tadi, saya jelaskan sekarang. Nggak diatur. Jadi Oke, amandemen yang baik itu Bang, karena ini kebetulan mau setahun lagi pemilu, ya udah. Laksanakan pemilu, semua yang setuju amandemen kampanye di sana. Kalau kemudian rakyat setuju proses amandemen, maka akan terpilih orang terbanyak yang setuju amandemen. Jika tidak setuju rakyat, maka akan terpilih orang terbanyak yang tidak setuju. Cukup fair. Kenapa kemudian dipaksakan ketika masa mau habis, fokus jadi yang paling menakutkan itu karena perubahan itu selalu ada 2 jalur, jalur yang sesuai konstitusi, pasal 37, formil amandemen namanya, jalur yang di luar kehendak konstitusi, jalur terlarang, jalur haram. Nah, itu yang sedang dipilih oleh Ketua DPD melalui dekret. Sepakat. Yang kemudian di titik tertentu kalau nggak dekret, halal tidak dia. disetujui oleh Bang Kodari. Nah, jalur lain yang paling tertib Bang, supaya soft, tidak ribut-ribut. Mari kampanyekan usulan itu soal amandemen di pemilu 2024 nanti. Kita lihat apakah usulan Kodari itu betul-betul membusut dari rakyat atau cuman strategi untuk mendukung perpanjangan jabatan. Oke. Saya punya jalan tengahnya. Kita akan tanya langsung sama mahasiswa ya. Yes. Kita akan tanyakan langsung sama mereka yang akan memberikan suara nanti di 2024. Saya akan kasih kesempatan di area sini ya. Boleh? Siapa yang mau tanya? Oh, boleh sebutkan nama dari UIN berarti? Silakan. Baik. Terima kasih Mbak Natia atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Asep Kurniawan dari UIN Jakarta. Izin bertanya kepada Pak Lukman. Faktanya kan yang ramai itu bukan para elit aja di atas, sampai masyarakat pun kan ikut ramai, sampai muncul tuh kayak stigma negatif, ada banyak kejahatan akan isu penundaan ini. Nah ini kan sangat bahaya ya, baik untuk citra maupun nanti mungkin untuk pemilihan juga akan makin panas. Nah pertanyaannya bagaimana menyikapi hal demikian atau untuk meredam supaya gak panas negara kita ini. Terima kasih. Oke. Gimana meredamnya supaya nggak panas? Ya, Bang Lukman. Kembali lagi ke konstitusi. Saya lahir di Semarang, Pak Kodari lahir di ujung mana? Di Palembang. Pak Amsari di mana? Kita bersatu itu kan karena konstitusi. Kalau nggak ada konstitusi, kita nggak akan jadi Indonesia loh. Nah, oleh karena itu perubahan konstitusi ke Pak Kodari memang dimungkinkan. Ada lembaganya, namanya MPR. Di situ juga diatur. Tetapi ada yang kayaknya nggak disinggung oleh Mas Kodari. Apa? Momentum. Perubahan konstitusi itu harus ada momentumnya. Oh, saya singgung. Tidak bisa kemudian setiap saat karena orang merasa sedang duduk di satu lembaga yang berwenang untuk mengubah undang-undang dasar, kemudian yuk kita rapat yuk, kita ubah undang-undang dasar yuk. Tanpa ada momentum kebangsaan yang membutuhkan itu. Kita contoh misalnya 18 Agustus 45. Kenapa undang-undang dasar ditetapkan? Karena 17 Agustus proklamasi kemerdekaan. Ini Republik sudah merdeka, Bos. Masa kita nggak punya undang-undang dasar? Kemudian undang-undang RIS selesai.
Baliklah kemudian menjadi momentum untuk dekret Presiden 5 Juli balik ke Undang-Undang Dasar. Kemudian sejarah panjang kita ini memberi pelajaran. Momentum 98, koreksi atas perjalanan 45 sampai 98 menjadi momentum kebangsaan kita. Ini kita butuh loh menyempurnakan konstitusi kita. Dari mana mulanya? Dari naskah asli seperti yang dikehendaki Pak Lanyala. Naskah asli yang kemudian menjadi bahan untuk diamandemen selama 99, 2000, 2001, 2000. Oke. Jadi ketika harus kemudian ada momentum, Pak. Kalau nggak ada momentum, saya jawab ya. konstitusi kita kayak boleh dijawab tapi kita jeda ya. Ada. Justru sekarang ini adalah momentum yang paling tepat. Menurut Demi keselamatan bangsa. Demi menyelamatkan Republik. Iya. Menurut Bang Tos lagi. Oke. Apa momentumnya apa, Bang? Momentumnya. Saya mau jawab tapi nggak boleh. Boleh, tapi Oke. usai jeda di sini semua boleh. Yang penting adalah kata Bang Lukman tadi, momentumnya. Sekaligus saya akan lempar pertanyaan ke Bung Ferry yang akan dijawab nanti. Bagaimana kemudian usulan DPD tidak hanya dekret tapi juga amandemen? Ya. Usai jeda. Oke, saya pernah menonton. Malam ini kita akan happy. Main game mulu malu no kesetrum di dispenser. Kembali lagi di Suci X GJLS. Orang bukan sembarang orang. Kita lihat Dance of Asyik. Suci X GJLS Minggu 25 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kabar informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Hendak mengisi BBM di SPBU, sebuah mobil di Madiun, Jawa Timur tiba-tiba mengeluarkan api dan hangus terbakar. Diduga mobil terbakar karena mengalami korsleting listrik. Ngesore Pak, tangki Pak. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh kendaraan jenis minibus tersebut, saudara. Kebakaran mobil terjadi saat pemilik mengantre untuk mengisi BBM. Namun, diduga terjadi korsleting listrik pada bagian mesin hingga keluar percikan api. Pemadam kebakaran langsung berupaya memadamkan api, dan pengemudi berhasil menyelamatkan diri sebelum mobil hangus terbakar. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Bila kita bersyukur sama berkata hidup ini, kita bahagia, kita bahagia. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Bila kita bersyukur sama berkata hidup ini, kita bahagia, kita bahagia.
Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus extra easy loh. Karena kuman dan kerak yang menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Makin panas ya isu di balik penundaan pemilu. Sudah janji saya akan kasih ke Bang Kodari, momentumnya dipersilahkan. Oh, justru momentumnya ada, sangat besar. Dan kita menghadapi satu masalah yang sangat-sangat besar. Ini karena bicara dengan Bang Lukman dari PKB, saya katakan bahwa masalah kita, masalah al-kubra. Masalah besar. Masalah besar. Bukan masalah al-sugro, bukan masalah kecil. Ya, jadi ini masalah sangat besar. Nah, bedanya amandemen kali ini dibandingkan dengan tahun 99, tahun 99 itu peristiwanya sudah terjadi, baru kita amandemen. Justru amandemen kali ini mengantisipasi masalah yang belum terjadi, tetapi kalau kita tidak lakukan amandemen, maka masalah ini akan terjadi. Lebih besar lagi. Pakai kol-kolah. Apa masalah? Masalah ini akan terjadi. Dan lebih besar. Apa masalah itu? Masalah itu kategorinya adalah apa? polarisasi ekstrim tahun 2024. Pada hari ini pemilu kita tidak pemilu biasa. Ada kelompok identitas yang membelah calon-calon presiden kita menjadi calon Islam dan calon komunis, calon Kristen. Sedemikian rupa sehingga masyarakat kita terbelah, ya, terbelah, dan itu berarti masalah besar. Calon presidennya karena belum atas jelas, nama Bang. agama maka Bang akan Kodari, menyebabkan calon adanya presidennya potensi siapa? korban Diperjelas jiwa. dulu. Ya, Kan calon presidennya aja belum jelas. Bagaimana Anda bilang Kristen, komunis, begitulah Muslim? memang Pak. Memang kesulitannya kali ini masalah ini belum kelihatan bagi Bapak, tapi buat saya sudah kelihatan. Tinggal kita lihat tahun 2014, kita lihat tahun 2019. Siapapun calon presidennya pasti akan dibelah. Mbak Nitya, Ya, gini ujung-ujungnya nanti saya pasti mau menjawab dua putaran. masalah yang Ya. disampaikan oleh Bang Kori Polarisasi sudah tadi. lewat. Enggak kata Kenapa siapa sudah lewat? Masih. Masalah Justru soal makin muat. polarisasi 2014, itu juga 2019, terjadi di pembelahan 2019. Kenapa ketika itu tidak diusulkan saja amandemen? Sekarang tinggal 1 tahun lagi. Masalah kubro Saya sudah ngomong masalah ini lewat. sudah 2 tahun. Bukan Dan baru-baru saja, jangan udah 2 aneh-aneh tahun. mengusulkan Jadi bukan sesuatu mendadak, yang Pak Ferry, kemudian sudah tidak lama. nyata. Memang Bagaimana membutuhkan waktu yang dikatakan panjang, polarisasi karena tidak semua bisa orang, melihat calon masalah saja ini. belum ada. Apa yang mau dipolarisasi? Sudah ketahuan nanti calon itu kalau nggak 3, 2, itu menurut Bang begitu Kodari. 2, baik Silakan alami Bang Kodari maupun kalau nanti ajak Pak putaran Jokowi kedua, pindah pasti ke pulau dibagikan- lain, bentuk dibagikan negara di calon sana. Islam dan calon Kristen. Supaya Kita semua masalahnya menghadapi timbul di genderang sana. kelompok identitas. Ya kita semua nanti akan terbelah, ya bahkan emosi. Akhirnya gebukin orang kayak Pak Ade Armando. Mau itu terjadi di seluruh Indonesia. Kalau saya tidak, Tidak Allah perlu tidak mau. Dan khawatir Tidak mau. makanya kemudian dengan amandemen itu, saya melihat yang bisa menyatukan, menciptakan calon tunggal itu cuma Pak Jokowi. Yang menciptakan masalah itu jadi adalah masih amandemen ya, balik lagi masih ke amandemen ya. Oke, Berarti momentumnya ada. Ini momentumnya adalah Supreme League. Nah itu. Apa? Salah itu. Salah. Nggak mau saya Pokoknya kasih tahu. keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Oke. Sebelum kita bahas soal Supreme League, Bung Ferry. Jadi kalau istilah saja salah nanti kita benarkan di belakang. Ya, tolong dikoreksi. Lex Satu itu populi saja. suprema lex. Ya biar buat abang lah. Oke lah.
Tapi begini Bang Kodari, apa yang abang mimpikan itu menurut saya terlalu berlebihan. Melihat masyarakat Indonesia, masyarakat ini, kami ini sudah tahu para politisi itu yang memecah belah kami dengan slogannya. Jadi jangan khawatirkan masyarakat dengan penilaiannya dan cara masyarakat menyelesaikan permasalahan itu. Khawatirkan para politisi yang tidak konsekuen dengan janji-janjinya. Mari tepati janji kalau 2 periode sudah bersumpah menjalankan konstitusi. Bang, dengar dulu. Presiden Jokowi itu sudah bersumpah dalam pelantikannya untuk menjalankan konstitusi saat ini. Ya, semua anggota MPR juga bersumpah menjalankan tugasnya. Patuhi. Tugasnya itu diantaranya adalah mengubah konstitusi. Baik Pak Jokowi, MPR, semua patuhi konsep konstitusi yang ada. Kalau pengertiannya memang begitu, seumur hidup ini, nggak pernah ada yang namanya konstitusi amandemen. Amerika Serikat itu negara 200 tahun, udah berapa? 25 kali melakukan amandemen. Kita sendiri udah 4 kali. Salah. Jangan mengharamkan sesuatu yang halal, Adinda. Iya, tidak mengharamkan, boleh. Cuman kan sudah dijelaskan, waktu itu yang abang bangun berlebihan. Hanya untuk memberikan karpet merah kepada Jokowi. Republik ini bukan hanya Jokowi. Banyak yang lebih hebat dari Jokowi. Kodari saja lebih hebat dari Jokowi. Momentum nggak bisa diatur, Pak. Momentum nggak bisa diatur. Momentum itu datang dari langit. Momentum tidak bisa diatur, tapi nggak bisa diatur momentum itu. Momentumnya itu pasti sesuatu yang harusnya sudah faktual. Kalau yang dibilang Mas Kodari itu kan akan. Ya inilah cirinya orang visioner. Saya melihat ini. Kalau kami, kalau cara pandang saya, kita kembali ke prinsip bahwa daripada kita mengejar sesuatu yang belum jelas, kan belum jelas akan terjadi betul apa enggak, maka lebih baik menjalankan sesuatu yang jelas untuk menciptakan kemaslahatan. Apa misalnya pemilu diteruskan, kejadian kita nggak bisa apa-apa lagi nanti, terlalu lambat, too little too late. Sebenarnya gini, yang setelah pemilu baru adalah kemudian amandemen. Kalau nggak selamat piye? Oke, gini. Kapan masyarakat terbelah? Jadi gini, yang kita berbicara di sini adalah terkait dengan pernyataan Pak Lanyala. Pak Lanyala melihat ada momentum penting di dalam konsensus para elit hari ini yang bisa membangun bagaimana terjadinya amandemen. Tidak mesti harus menunggu 2024. Tidak mesti harus menunggu 2024. Sekarang persoalannya apa yang ditakutkan dengan amandemen? Itu pertanyaannya. Karena yang dilihat oleh Pak Lanyala adalah ada persoalan besar bangsa ini. Semua politisi terkonstruksi kepada pemilu 2024 itu jebakan. Itu jebakan. Yang kita ingin katakan sebelum menuju ke sana, kita selamatkan dulu ini konstitusi, kembalikan dan itu harus diamandemen. Apapun itu mau dekret apakah itu melalui MPR. Yang pasti adalah ini penyelamatan. Bangsa kita ini terlalu sesat jauh. Yang diinginkan adalah kembali kepada titik di mana kita tersesat. Itu adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila harus dijadikan sebagai fondasi. Bukan seperti hari ini. Sudah tahu kok siapa pemenangnya 2024. Sudah tahu kok siapapun calon presidennya berapa pasangan. Sudahlah, rakyat sudah tahu semua ya. Jangan jebak kami. Ini belum terjelas. Kita menuju 2024 hanya datang ke TPS. Udahlah. Jadi selesaikan dulu di konstitusi. Apa yang diomongkan oleh Bang Rozi itu tidak mendasar mimpi-mimpi, cerita tidak ada landasannya. Republik ini juga dibentuk karena mimpi para founding father. Kalau tidak ada mimpi bangsa besar, kita nggak akan merdeka. Itu persoalannya. Sekarang adalah persoalannya adalah kita mau dijebak dengan liberalisme atau tidak. Kita mau dijebak dengan ekonomi kapitalisme atau tidak. Kita mau dijebak dengan demokrasi liberal nanti 2024. Bang Rozi, itu kuncinya. Siapa kitanya? Yang harus menjawab adalah para mahasiswa. Saya boleh lempar lagi ke mahasiswa ya, karena tadi sudah ada kata-kata masyarakat, sudah ada kata-kata kita gitu. Siapa yang akan bertanya? Silakan. Namanya siapa, Mbak? Ya, selamat malam. Nama saya Salma Hamidah dari Poltekkes Jakarta 2. Pertanyaannya? Kepada Bang Roji. Oke. Salma Hamidah. Bukan pertanyaan siapa yang menang 2024 kan? Bukan. Jadi sebenarnya kan dari isu-isu penundaan pemilu, dari isu-isu amandemen, dekret itu ya, sebenarnya dari Bapak sendiri gitu, pandangan Bapak sendiri, sebenarnya siapa sih yang bakal diuntungkan gitu dengan adanya isu-isu ini? Sementara dari masyarakat sendiri, kita mahasiswa agak-agagnya menentang gitu ya dari adanya ini, karena isunya makin panas dan memunculkan kontroversi gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Thank you Salma. Salma, saya jawab Salma ya. Jawab 2024, kepentingan partai politik.
penundaan pemilu adalah kepentingan partai politik. 3 periode kepentingan partai politik. DPD tidak berbicara kepada kepentingan partai, tidak berbicara kepentingan politik. Yang kita bicarakan adalah persoalan negara, persoalan konstitusi. Amandemen ini adalah cara untuk kita menyelamatkan. Kalau ini dipaksakan, kalau amandemen dilakukan 2023, silahkan. Kalau dilakukan 2024, konsekuensinya adalah perintah konstitusi. Saya sepakat dengan partai politik. Presiden tidak salah, menteri tidak salah, semua kebijakan Republik ini tidak salah karena mengacu kepada konstitusi hari ini yang 2002. Tapi kalau kembali kepada 1945, itu yang harus kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Tidak ada yang salah, Presiden tidak salah, KPU tidak salah karena mengacu kepada konstitusi 2002. Yang kami inginkan kembalikan dulu kepada konstitusi 45. Tidak, Presiden tidak salah. Yang kita inginkan dari konstitusi sekarang yang sudah diamandemen, kembalikan dulu. Tidak salah, bagus dong dia menjalankan konstitusi. Amandemen melalui MPR. Oleh karena itu ada interval waktu. Silahkan, kalau bisa 1 bulan kenapa harus 3 tahun? Kalau yang jelas nggak perlu menunggu 1 bulan. Harus 3 tahun. Saya punya ini bukan persoalan perpanjangan, itu persoalan politis perpanjangan. Yang jelas tidak perlu menunggu 1 bulan. Kita masih punya waktu untuk jeda. Akan dilanjutkan perdebatannya usai jeda. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Bila kita bersyukur sama berkatalah hidup ini kita bahagia, ya kita bahagia. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya. Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day Easy Open praktis, lebih tipis dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Ada yang mengatakan ini KUHP cepat-cepat disahkan sebab
tahun depan ini akan ada dekret perpanjangan pemilu. Dan yang protes-protes itu akan ditangkap semuanya. Saya bilang sama Pak Suding, ya, nggak usah tunggu tahun depan lah. Kalau mau tangkap, kita siap ditangkap. Kalau memang mau ditangkap. Bung Benny, saya minta responnya dari Bang Ferry. Ya, kalau pakai KUHP baru tentu akan sulit ya, karena KUHP baru berdasarkan pasal 624 akan berlaku 3 tahun lagi. Tapi apakah mungkin penggunaan KUHP berkaitan dengan perpanjangan, penundaan? Bisa saja, karena di Oktober 2024 akan ada perpanjangan kan kalau begitu ya. Karena di bulan itu Presiden berakhir masa jabatannya. Kalau ada perpanjangan, orang demo sampai 2025, di sanalah kemudian sangat potensial digunakan KUHP baru. Tapi itu masih panjang. Saya berpikir kita kalau mau bernegara yang baik ya, laksanakan konstitusi. Presiden ketika melaksanakan konstitusi dan mengakhirinya tepat sesuai dengan kehendak konstitusi, baik yang lama pun tetap 2 periode sebenarnya. Tafsir politiknya yang membuatnya jadi panjang. Hanya kemudian di pasal 7 yang baru dipertegas. Nah, oleh karena itu kalau mau tepat waktu, Presiden akan jauh lebih dihargai karena menghormati konstitusi. Jangan bercerita Republik ini mau terbelah, tapi pelaku pembelahnya adalah dia yang menghendaki perpanjangan, 3 periode, menunda pemilu. Ini kok ngelihatnya ke arah sana? Saya mau melihat ke sana tapi melirik saja. Karena kalau dilihat juga mereka akan pecah sendiri nanti. Gitu ya. Karena bicara sesuatu yang tidak dikehendaki konstitusi, pasti ada friksi yang politis di dalamnya. Itu sebabnya kita lihat Bang Rozi dan Bang Kodari pecah dan ribut sendiri. Maka patuhilah konstitusi agar Indonesia lebih damai dan tenang untuk konstitusi yang mana dulu? Konstitusi yang diakui oleh Republik ini. Setuju. Konstitusi yang tidak dipahami oleh Pak Lanyala, kalau dia kembali ke naskah awal, tidak ada naskah asli ya, semua naskah awal dan naskah perubahan, maka dengan sendirinya DPD tidak ada, Pak Lanyala tidak ada. Ya, artinya kita ingin menunjukkan bahwa inilah kenegaraan yang dibuktikan oleh Pak Lanyala. Ada utusan Kenegarawanan. daerah. Wow, kenapa tidak tunggu pemilu saja? Ada adendum di situ, ada konsensus politik. Nah, adendum katanya naskah awal buatan Bapak Jadi bukan bangsa, kok berarti di kita adendum? kembali ke naskah awal, naskah asli, tapi pure kita gunakan, tidak. Saudara-saudara sekalian, 2024. Berarti sama aja mengkhianati Bapak bangsa dong. Katanya naskah perubahan menentang kehendak Bapak bangsa. Konstitusi 2002 juga sudah dikuasai oleh oligarki. Oligarkinya 90% siapa? perubahannya. Bukannya di DPD dan MPR banyak oligarki. Perubahan konstitusi, kepentingan oligarki, dan itu sudah masuk dari tahun 2000. Itu yang kami khawatirkan. Kalau itu tetap dipaksakan, ini sama saja menjebak rakyat datang ke TPS hanya milih orang yang memang dibahayakan dan dikuasai oleh oligarki. Ini Republik kita, tantangannya lah resesi ekonomi 2023. Perjalanan panjang kita menuju negara-negara besar itu lebih utama daripada kita pikirkan 2024 yang hanya kepentingan kekuasaan sementara, dan itu kepentingan partai-partai politik dan kepentingan kelompok. Demikianlah pidato pemilu 2024 yang gagal. Ya begini, semuanya ini kan berawal dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah buat saya adalah polarisasi ekstrim, dan itu pada tahun 2024. Nah, mungkin itu bukan masalah. Bukan masalah bagi Bang Ferry, bukan masalah bagi Pak Lukman. Ya nggak apa-apa. Saya kan berusaha menjelaskan masalah ini ya, bahwa ini berbahaya, bahwa sedang berusaha menyelamatkan kepentingan rakyat. Salus populi supreme lex. Udah benar ya, Bos? Suprema lex. Ya, udah benar ya, udah benar. Insya Allah ya. Jadi memang semuanya itu berbeda identifikasi masalahnya, biasa. Jangankan identifikasi masalah, mimpimu dan mimpiku juga berbeda. Begitu. Dan begini, saya mau katakan, kita kalau mau bicara amandemen biasa aja, bicara konstitusi biasa aja. Jangan kayak itu kitab suci lah. Ini saya mau tambahin nih, selama ini belum pernah ada yang bahas nih, belum pernah ada yang ngutip nih. Yang disorot selalu Pak Lanyala, selalu Pak Bamsud. Coba cek pidatonya Pak Prabowo Subianto di depan Partai Gerindra. Mungkin 2-3 tahun yang lalu, acara 17 Agustus. Beliau mengatakan keberadaan Gerindra dan target Gerindra itu adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar kepada tahun 1945. Biasa aja.
Ya, Ya, saya mau jadi begini, merespon- kalau misalnya ada yang ingin mengadakan amandemen kembali kepada Dekret 45, di dalam sini ada DPD, Dan itu hak di DPD konstitusi, ada, biasa. ya kan? Oke, Di hak luar ada Pak konstitusi. Saya mau kasih kesempatan Dan ke itu hal biasa demokrasi, hak konstitusi. Bahkan mahasiswa pun boleh berbicara. Boleh berbicara amandemen. Teman-teman mahasiswa silakan bahas amandemen, bukan dosa besar. Ya, Apapun saya kata setuju, Pak dosen silakan teman-teman mahasiswa Saudari, bebas. saya setuju. Ya, Bang Lukman. Saya setuju, amandemen boleh. Mari kita lakukan amandemen. Kapan? Momentumnya kita ciptakan. Bagaimana menciptakannya? Silahkan kampanye besok. Sebelum 14 Februari Saya udah kampanye. 2024. Saya Kampanye udah ke rakyat. dari 2 tahun lalu. Ya. Kasih proposal konkret ke rakyat. Apa saja sudah. poin-poin undang-undang Yes. dasar yang harus diamandemen. Kalau rakyat dukung, akan buktikan rakyat ngasih suara ke Pak Kodari. Nanti kalau memang iya, setelah pemilu, ayo kita duduk bareng, kita amandemen undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu mengatakan, Tapi kalau sekarang, diamandemen, kelihatan Bang, kelihatan bahwa amandemen itu hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Jangan keluar dari Kenapa Singkat saja, Bu. usulan kami dikampanyekan di pemilu 2024 ditolak karena mereka tahu bahwa tidak laku jualan itu di pemilu 2024, maka nggak berani. Coba kalau berani melaksanakan amandemen. Dan saya mau mengatakan boleh saja warga negara, Bang, kita punya mimpi yang berbeda, boleh. Tetapi di bawah bendera yang sama, mari kita jalankan konstitusi yang Mimpi sama. boleh berbeda, tapi tetap di bawah konstitusi yang sama. Salah. Terima kasih Mimpi karena boleh sudah berbudak di bawah bergabung Republik bersama Indonesia. kami di dua arah. Bukan di bawah Terima konstitusi, kasih di bawah tepuk tangan Republik untuk para narasumber kita. Ada Bung Kodari, ada Bung Rozi, ada Bung Lukman, dan juga Bung Ferry. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di dua arah minggu depan. Selamat malam, salam sehat, dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, tepuk tangan dong. Dukung oleh Serunya saat bersama keluarga. Aku bahagia banget. Semoga indahnya kebersamaan ini selalu ada. Karena ada kasih dalam kebersamaan. Saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Saya tegas mengatakan sebagai apa? Ketua partai, no, tidak ada penundaan sama sekali. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Setelah sekian lama mati suri, kini isu penundaan pemilu muncul kembali, saudara. Adalah Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, yang memulai, kemudian disambut oleh Ketua DPD, Lanyala Mataliti. Bahkan, ada rumor tahun depan akan ada dekret guna memuluskan rencana ini. Pertanyaannya, kenapa sih isu ini kemudian terorkestrasi lagi, padahal Presiden Joko Widodo sudah meminta
nggak boleh ada lagi pejabat yang bicara soal isu yang memicu kontroversi. Jadi siapa sebenarnya yang punya kepentingan mengenai penundaan pemilu dan ada apa sebenarnya di balik isu penundaan pemilu yang kini mengemugah kembali? Untuk membahasnya, kita sudah mengundang sejumlah narasumber. Yang pertama adalah Muhammad Kodari, penasehat relawan dari Jokpro. Bung Kodari. Pak Nur Razi, Senator DPD RI. Nur Razi, selamat datang. Kemudian Lukman Hakim Al-Jambi, politisi PKB. Selamat datang, Bung Lukman. Dan terakhir adalah Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat datang, Bung Ferry. Ada juga teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Starki, Politeknik, APP, dan Poltekkes Jakarta 2. Selamat datang, inilah Dua Arah di balik isu penundaan pemilu. Bersama saya, Nitya Anissa. Mendekati tahun pemilu 2024, upaya untuk menghambat atau bahkan menghalangi pelaksanaan pemilu bergulir di kalangan elit. Isu penundaan pemilu menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan, baik yang pro maupun yang kontra. Nah, beberapa pihak sih beralasan kalau penundaan pemilu ini sebenarnya supaya pemerintahan bisa fokus dulu untuk pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Dari sisi investasi, pengusaha itu kan membutuhkan kepastian, stabilitas politik. Nah, kalau wacana penundaan ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan mekanisme dan undang-undang, dalam pandangan saya, itu akan bagus untuk investasi. Hal ini pun tampaknya menjadi gayung bersambut bagi sejumlah pihak yang ada di koalisi pemerintahan Jokowi. Tapi bukannya tanpa tekanan nih. Setelah 3 bulan bergulir di April 2022, Presiden Joko Widodo pun melarang para menterinya untuk berbicara terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ya, meski sudah sempat diredam nih, tapi isu ini digulirkan kembali beberapa waktu setelahnya. Yang memulai, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti menyebut perlu ada dekret presiden untuk menunda pemilu dan mengembalikan UUD 1945 ke naskah murni. Soalnya, katanya pemilu sih sudah dikuasai kelompok tertentu. Saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Habis itu, hal serupa pun juga digulirkan oleh politisi DPR Benny Kaharman dan Ketua MPR Bambang Susatyo. Nah, pertanyaannya bagi pihak yang menyuarakan, apa sih alasan yang valid untuk menunda pelaksanaan pemilu? Lalu, kalau langkah dekret merupakan langkah inkonstitusional, mengapa sih terkesan dipaksakan? Ibaratnya banyak yang mengira kalau ini sudah peluit panjang, kalau pertandingan sepak bola ya dikira udah peluit panjang udah selesai, ternyata masih ada babak penalti. Saya pengen ke Bung Rozi terlebih dahulu. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa sih kemudian sampai bukan cuma satu loh, ada 2 pihak kemudian yang menyuarakan kembali? Ada apa? Baik, saya ingin memulai bahwa pernyataan Pak Lanyala itu tidak bisa disorot dalam satu statement yang disiarkan oleh media. Ada beberapa statement-statement beliau sebelumnya ketika beliau mengunjungi 34 provinsi misalkan. 300 kabupaten lebih. Bagaimana agregulasi daerah, kepentingan yang disampaikan oleh DPD selalu mengeluh persoalan demokrasi kita, persoalan politik kita, persoalan kebangsaan kita. Saya melihat semangat kenegaraan yang diberikan oleh Pak Lanyala ketika beliau mengeluarkan sebuah proposal Lanyala dalam istilah teman-teman yang beredar di media sekarang, itu adalah sebuah akumulasi yang diinginkan oleh rakyat. Karena persoalan kita adalah persoalan negara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Karena jadi kalau nggak baik-baik aja harus dilanjutkan? Jadi ya, bukan persoalan dilanjutkan. Kita tidak mendukung adanya penundaan atau kita tidak mendukung adanya perpanjangan menjadi 3 periode. Bukan itu persoalannya. Lalu? Negara kita memiliki konstitusi yang hari ini berubah dari konstitusi yang sebenarnya di tahun 2022 yang semestinya Indonesia harus kembali kepada Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945, di mana demokrasi kita menjadi demokrasi liberal, ekonomi kita menjadi ekonomi liberal. Oke. Apakah dengan kondisi kos politik yang begitu besar saat ini membutuhkan 76,6 triliun dalam pemilu 2024? Oke, karena udah menyebut soal balik ke UUD, saya balik dulu nih ke Bung Ferry. Bung Ferry, sepakat nggak kalau ini ternyata memang sudah seharusnya? Pertama, orang yang membicarakan bahwa Undang-Undang Dasar naskah awal lebih penting sehingga harus kembali ke sana, itu tuna sejarah. Para ibu bapak bangsa kita termasuk Bung Besar mengatakan kita harus melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar awal itu revolusi groundwork, Undang-Undang darurat sementara. Jadi Bung Besar sendiri yang meminta perubahan Undang-Undang Dasar. Siapa yang lebih mengerti kalau tidak ibu dan bapak bangsa kita soal konstitusi dan kehidupan bernegara di masa depan. Oleh pelaku perubahan Undang-Undang Dasar diperbaiki beberapa hal yang diperlukan untuk berlanjutnya sebuah negara di masa depan. Jadi aneh kalau tiba-tiba bicara soal naskah awal yang dikatakan jauh lebih baik. Buang para ibu bangsa bilang ini sementara karena kita sedang darurat, mau merdeka butuh konstitusi. Oke. Nah, konstitusi inilah yang diperbaiki di sepanjang 99 hingga 2002. Jadi aneh. Kalau misalnya kita kembalikan lagi ke Bang Rozi, sebenarnya posisi DPD ada di mana kalau gitu? Saya melihat semangat kebangsaan yang disampaikan oleh Lanyala lebih aneh kondisi konstitusi 2002 sekarang dibandingkan dengan konstitusi 1945. Saya ingin katakan, ini saya bagaimana sebenarnya ada penarikan alis di sini. Ya, anehnya apa? Nah, sekarang gini, yang diinginkan oleh Lanyala adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan adendum. Dengan adendum, itu artinya aneh bukan lagi. mutlak 100% kembali ke sebelumnya. Kita ingin katakan saudara-saudara sekalian, bagaimana pasal 33 penambahan ayat 4 dan 5 mengakibatkan ekonomi liberal. Mana ekonomi Pancasila yang kita banggakan selama ini? Mana harkat martabat kita yang selama ini perlatannya ada di koperasi? Itu yang kita perjuangkan agar kembali. Yang diperjuangkan adalah penundaan pemilu. Liberalisme yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari perubahan di 2002. Ini yang mau kita Saya mau selamatkan. katakan, Silakan. apa yang Bung contohkan itu juga tidak terjadi ketika Undang-Undang Naskah awal. Kapan kemudian harga-harga tidak meroket, bahkan jauh lebih meroket, membuat orang jauh lebih menderita ketika diterapkan. Jadi logika-logika yang berlebihan, tidak mendasar, buta sejarah, jangan dikemukakan. Publik juga sudah tahu, dekret itu sudah lama dilupakan dan tidak digunakan. Jadi aneh kalau kemudian bicara bahwa Undang-Undang Dasar awal lebih baik, oleh karena itu tidak boleh perubahan, tetapi dinyatakan kita akan kembali ke Undang-Undang Dasar awal, tapi pakai adendum, itu sama saja mengubah. Saya juga ingat tidak akan lebih baik. Saya ingat Bung Luman pernah mengatakan bahwa ini lagu lama nih Tia. Anda masih merasa bahwa lagu lama tapi kok muncul lagi? Ya itu saya nggak ngerti. Penundaan pemilu ini kan lagu lama. Sejak terakhir saya ingat 10 April 2022 tahun ini, rapat kabinet terbatas dilaksanakan hari Minggu. Kenapa? Karena Seninnya tanggal 11 teman-teman mahasiswa ini bersama rakyat mau turun untuk menolak skenario penundaan pemilu. Sehingga Pak Jokowi ngundang rapat kabinet terbatas hari Minggu. Jelas keputusan di sana kok. Presiden bilang pemilu tetap 14 Februari 2024. Satu. Yang kedua, soal anggaran yang dianggap belum ada, pemerintah concern untuk segera memenuhi anggaran itu. Clear loh Presiden. Oke, clear. Presiden sudah jelas. Tapi Ketua MPR sendiri loh, tadi kita saksikan bersama-sama. Justru malah isunya muncul dari Ketua MPR. Nah, saya justru... Dan Ketua DPD ya. Mungkin karena sekarang musim remake ya. Lagu-lagu lama, di remake pakai koplo apa gitu. Nah, ketularan itu aja kali. Oleh karena itu kalau menurut saya berharap forum-forum kayak begini berakhir di ujung tahun ini. Tunggu. Berakhirnya dalam konteks apa nih? Lain-lain berakhir di ujung tahun ini. Berakhirnya apa? Berakhir bahwa sepakat ketok memang penundaan pemilu atau apa? Pemilu tetap harus lanjut. Kenapa? Karena menurut saya begini, yang terpenting di Republik ini satu, kita sudah merdeka. 17 Agustus 1945. Bung Karno, Bung Hatta menyatakan Indonesia merdeka. Merdeka dari apa? Penjajahan. Siapa yang merdeka dan berkuasa? Rakyat. Penjelmaan kekuasaan rakyat lewat apa? Pemilu. Kalau pemilu kemudian direcoki, pemilu tidak ada, pemilu tidak berlangsung, bagaimana kedaulatan rakyat? Bagaimana kemerdekaan kita berbangsa? Jadi pemilu menurut saya adalah hal terpenting kedua di Republik ini setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi, yang harus menjawab adalah Bung Kodari, karena kan Anda yang mendukung
Presiden Joko Widodo kemudian 3 periode. Saya masih nyatet loh di sini. Bahkan Anda mengutip kalau penundaan pemilu itu gerakan para elit. Sebenarnya kalau 3 periode itu gerakan rakyat. Aku minta tanggung jawabnya sekarang dari penjelasannya. Saya akan jawab di sini. Jadi memang kalau kami di Jokpro ya dan teman-teman 3 periode itu sesungguhnya tidak ada hubungan, bahkan menolak penundaan pemilu. Ya, bisa dicek di media massa. Jokpro itu sempat beberapa kali mengadakan kegiatan setuju 3 periode, tolak penundaan pemilu. Setuju 3 periode, tapi pemilu nggak boleh ditunda. Aku nggak kebayang caranya gimana. Begini saya jelaskan. Jadi menunda pemilu itu tidak sama dengan 3 periode. 3 periode itu diselenggarakan dengan tetap ada pemilu, kawan-kawan sekalian. Jadi jadwal pemilunya tetap Pak Fahru Rozi, pada tanggal 14 Februari 2024. Ya, 2024. Oke, harus jelas tahunnya nih. Pak Jokowi ya diberikan kesempatan untuk maju lagi sebagai calon presiden. Nah, pada hari ini konstitusinya mengatur bahwa presiden itu 2 periode. Nah, karena itu perlu diamandemen 1 kata saja ya, dipilih 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih 1 kali lagi menjadi 2 kali. Ya, sesudahnya dapat dipilih kembali 2 kali. Sehingga Pak Jokowi yang sekarang secara konstitusi tidak bisa maju, nanti bisa maju lagi. Tetapi saya tegaskan di sini dan teman-teman di 3 periode menolak penundaan pemilu. Setuju dengan Pak Lukman. Saya harus dengar dari Bang Rozi. Kalau Bang Rozi bilang harus diamandemen, aku udah ngomong nih. Kalau saya ke Bang Rozi, kalau harus diamandemen, tapi nggak ditunda pemilunya itu gimana Bang Rozi? Sebenarnya gini, waktunya cukup ya? Bicara penundaan pemilu ya, DPD tidak pernah berbicara penundaan pemilu. Karena itu domain politisi. Yang kita bicarakan adalah domain kenegaraan. Persoalan konstitusi kita hari ini. Konsekuensinya apabila terjadinya amandemen dan pergeseran waktu bahwa pemilu itu tidak bisa dilaksanakan 2024, itu konsekuensi politik. Tapi bukan itu yang dibicarakan oleh DPD. Yang dikhawatirkan oleh DPD hari ini adalah ada persoalan konstitusi kita yang berubah dari tahun 2002. Yang kita inginkan adalah pemilu yang benar-benar kembali kepada Pancasila. Pemilu yang kembali kepada rakyat. Bukan pemilu yang diobok-obok dengan kepentingan oligarki, kepentingan kapitalis, kepentingan modal, kepentingan money politik yang bermain. Ini demokrasi seperti apa? Jadi kita tidak berbicara kepada pemilu. Yang kita bicarakan adalah kita selamatkan dulu konstitusi. Itu kuncinya. Oke. Pemilu yang seperti apa berarti yang Anda bayangkan tadi? Ya, artinya pemilu itu bisa dilaksanakan sesuai dengan periodik yang ada di dalam konstitusi. Nah, persoalannya saudara-saudara sekalian, adanya amandemen 2002 itu merubah semua sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya. Siapa yang berkuasa di Republik hari ini kalau bukan oligarki? Siapa yang berkuasa hari ini kalau bukan mereka-mereka memiliki modal dan sebagainya? Itu karena apa? Karena dibuka ruang konstitusi pada saat amandemen 2002. Yang diinginkan oleh DPD bukan pemilu, itu persoalan politisi. Kita hanya ingin kembali kalau dikembalikan kepada undang-undang dasar seperti yang lama, maka yang pilih presiden oleh karena itu perlu bukan ada anggota adendum. MPR yang sekarang 1000 saja. Sementara kalau sekarang yang memilih seluruh rakyat Indonesia, oligarki mana? Seluruh rakyat memilih atau hanya anggota MPR saja? Pasti anggota MPR saja yang oligarki. Jadi ini kebalik logikanya nih. Ya, oleh Mohon maaf ya. Oleh karena Satu kubu begini ya. Ya, oleh karena ini itu yang menempatkan dibutuhkan, Kompas, Bang. kami ya. Perlunya ada adendum. Adendum inilah yang merupakan konsensus politik nantinya. Ya, itu artinya amandemen, bukan dekret. Jadi memang ada gini, kita kalau mau merubah konstitusi itu ada 2 jalan. Nanti dijelaskan oleh Bang Ferry, dosen HTN ya. Ada cara dekret, ada cara amandemen. Nah, itu sumbernya berbeda. Kalau dekret itu presiden, nggak perlu ngomong anggota MPR, tetapi kalau bicara amandemen itu yang mengerjakan anggota MPR. Jadi kalau dekret ya balik oleh presiden kembali undang-undang dasar, lalu kemudian dikasih ke MPR untuk amandemen, ngapain dekret? Amandemen aja yang sekarang. Jokowi 3 periode. Oke, ngapain dekret amandemen aja sekarang? Ditahan. Bari udah ketawa-ketawa tapi ditahan jawabannya. Saya justru ingin tanya ke Bung Lukman, apakah kemudian ke Bung Rozi, apakah kemudian benar DPD mendorong presiden menerbitkan dekret? Bukan DPD, bukan DPD. Usai jeda kita akan kembali. Ya, harusnya. Bila kita bersyukur sama berkata hidup ini, kita bahagia, ya, kita bahagia.
Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus extra easy loh. Untuk semua langkah yang sempat terhenti, kini saatnya untuk berani. Berani melangkah pasti. Melangkah untuk jadi lebih baik. Saatnya buka peluangmu. Untuk raih kesempatan baru. Berani hijrah pembiayaan ke Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus extra easy loh. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Bahwa saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Nanti dari adendum itu sambil memperbaiki, kita persilakan Presiden untuk memperpanjang. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, silakan. Yang penting adendumnya selesai, jadi pemilihan Presiden cukup melalui MPR. Pertanyaan pentingnya bagi saya itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini ya, memimpin kita semua. Kembali di dua arah, saudara. Bang Rozi, tadi ketuanya loh yang ngomong. Masa masih mau bilang kalau DPD tidak bersuara yang sama, mendukung dekret Presiden? Monggo. Ya, jangan dilihat Pak Lanyala itu bisa dikatakan gini, beliau itu sebagai ketua lembaga DPD ya, sebagai lembaga tinggi. Artinya pernyataan Pak Lanyala sebagai personal itu merupakan akumulasi ya yang disampaikan rakyat ketika beliau mengunjungi 34 provinsi. Itu yang disampaikan. Artinya ada fase sebelumnya ketika media-media juga memberitakan pernyataan-pernyataan yang sama. Ketika beliau bertemu dengan presiden, yang jelas-jelas hari ini ketua DPD sangat susah sekali bertemu sama presiden, dihalangi dengan beberapa pembantu-pembantu presiden, disitulah kesempatan beliau mengatakan, karena ini domainnya eksekutif adalah dekret. Itu wajar disampaikan Rozi, ketika disampaikan di depan presiden kunjungan bahwa 34 provinsi itu ada buktinya. Ada buktinya, ada apa buktinya.
Kita mengunjungi semua 34 provinsi, tanyakan kepada semua gubernur. Mana yang mendukung dekret? Kerajaan-kerajaan baru saja kerajaan menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Kerajaan jadi rakyat. Loh, artinya apa? Yang memiliki republik ini bukan partai politik, tapi kerajaan. Tapi kerajaan. Yang memiliki republik ini adalah civil society. Murazi, saya mungkin bantu, saya mencoba memahami ya apa yang disampaikan oleh kalau Pak bisa Lanyala, berdebat lagi berdua, Bang. Kita. Kayak ini buat semua ya, buat semua. Jadi begini, saya kira Pak Lanyala ini ilhamnya adalah Bung Karno ya, masa orde lama ya, terminologi yang sering dipakai untuk menjelaskan masa kepemimpinan Bung Karno. Jadi zaman Bung Karno itu sebetulnya ada upaya untuk memperbaiki atau mengamandemen lah Undang-Undang Dasar kita, karena memang bersifat sementara tadi kata Pak Ferry. Nah, untuk bisa melakukan amandemen itu, maka kemudian proses-proses politik yang terjadi itu semacam di-freeze dulu begitu. Dibekukan dulu lah untuk memberikan waktu kepada perbaikan konstitusi ini. Jadi maksudnya ditunda, jadi maksudnya ditunda kembali kepada dekret kembali pada Undang-Undang 45 ya. Karena dia kembali kepada Undang-Undang 45 lalu pemilunya ditunda ya. Karena kan yang sekarang ini didasarkan kepada Undang-Undang hasil amandemen begitu. Katakanlah 2 tahun 3 tahun proses amandemen oleh MPR. Ini aku menangkapnya bahwa setuju pemilu ditunda ya. Saya sedang memahami. Kita mulai dari persoalan yang paling mendasar. Maunya Pak Lanyala ini apa? Terus terang saya juga nggak ngerti gitu loh. Saya nggak ngerti. Karena memang di luar textbook politik yang ada. Tetapi kan beliau anggota DPD. Jadi kita berusaha memahami apa yang terjadi. Begitu. Kalau kita tahu apa yang terjadi, baru kita bicara rekomendasi. Soalnya kalau kita tanya beliau, kerajaan mana? Beliau bilangnya banyak kerajaan. Ada rakyatnya yang mana? Ya rakyat ditemuin 34 provinsi. Ya sudah, kita ngalah aja Bang, kita ngalah aja gitu loh. Kita berusaha memahami Pak Lanyala. Kita berusaha memahami kalau begitu. Logikanya kayak gimana sih Bung Ferry? Ya sebenarnya kalau bicara dekret 5 Juli itu kan kembali ke Undang-Undang Dasar naskah awal. Kembali murni. Kalau ini kan beda. Kembali tapi di adendum. Artinya mengubah Undang-Undang Dasar juga. Sudah mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar naskah awal terbaik buatan Bapak Bangsa, tetapi malah di adendum, ditambahkan oleh mereka. Bang Ferry, tolong jelasin dulu kepada semua. Undang-Undang 45, lalu ada Undang-Undang Dasar sementara 50. Ya. Selama 9 tahun, ya, Bung Karno memberi kesempatan kepada MPRS untuk mengerjakan perbaikan Undang-Undang Dasar supaya sempurna. Nggak ketemu-ketemu. Ya, Bung Karnonya nggak sabar. Ya udahlah, kalian ini nggak selesai-selesai. Apa mau berapa tahun? Tok kembali kepada Undang-Undang 45. Itulah kira-kira konteksnya. Nah, kalau Bung Karno berhenti kepada Undang-Undang 45, Pak Lanyala usul setelah kembali kepada Undang-Undang 45, ya jadilah nanti mengerjakan seperti tahun 50 sampai 59, memperbaiki Undang-Undang Dasar. Beda, beda karena setelah Undang-Undang Dasar sementara itu kan dibentuk konstituante ya, yang mengerjakan perbaikan atau perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau dari pernyataan Pak Lanyala tidak ada. Dia bahkan persis mengatakan bahwa akan diadakan dekret ditambah adendum, nanti dari adendum itu pasal 7-nya diganti. Bolehlah nanti Pak Jokowi mau 2 periode, 3 periode. Jadi perpanjangan periode ya arahnya ya. Nah itu problematika menurut saya. Baik itu 3 periode maupun penundaan. 3 periode tidak dikenal istilahnya baik di naskah awal maupun kemudian di naskah perubahan Undang-Undang Dasar. Termasuk juga penundaan, tidak ada istilah penundaan di dalam Undang-Undang Pemilu. Yang ada adalah pemilu lanjutan dan susulan. Jadi kalau terjadi keadaan darurat, pemilu tetap jalan, di tempat darurat itu akan diadakan pemilu lanjutan atau susulan. Jadi penundaan ini benda asing, melanggar konstitusi, kapanpun konstitusi yang pernah ada di Indonesia. Jadi dasar hukumnya 3 periode, wes entek Bang Kodari. Oh enggak, kalau lewat amandemen tetap akan bisa dilaksanakan. Sejauh memang yang namanya MPR itu melaksanakan kegiatan amandemen. Dan kami tidak menghendaki yang namanya 3 periode itu melalui jalur dekret ya, karena itu di luar jalur konstitusi dan ketidakpastian politiknya terlalu besar. Tetapi kalau amandemen, ya amandemen itu sah. Pertama diatur oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri ya. Misalnya nih pasal 3 MPR berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Pasal 37 ya, untuk bisa melakukan perubahan syaratnya 1 misalnya diusulkan 1/3 anggota MPR, kemudian dihadiri 2/3, disetujui 50% plus 1. Yang tidak boleh diubah hanya tentang bentuk negara. Ya, gitu. Jadi dekret nggak sah gitu ya. Semua jelas begitu loh dalam jalur konstitusi. Dan jangan lupa Nitya bahwa
konstitusi kita sudah diubah 4 kali. Tahun 99, tahun 2000, 2001, 2002. Jadi yang namanya amandemen itu sah, halal, kata Pak Lukman Al-Jambi. Saya mau mendebat soal itu sebentar. Silakan. Amandemen boleh saja, tapi harus dilihat waktu dan kapan kemudian proses amandemen terbaik itu. Nah ini tinggal 1 tahun. Kenapa tidak para politisi? Sekarang Pak Ferry tunggu Bang. Di dalam undang-undang kan abang dasar. minta saya menjelaskan proses amandemen tadi, saya jelaskan sekarang. Jadi amandemen yang baik itu Bang, karena ini kebetulan mau setahun lagi pemilu, ya udah laksanakan pemilu, semua yang setuju amandemen kampanye di sana. Kalau kemudian rakyat setuju proses amandemen, maka akan terpilih orang terbanyak yang setuju amandemen. Jika tidak setuju rakyat, maka akan terpilih orang terbanyak yang tidak setuju. Cukup fair. Kenapa kemudian dipaksakan ketika masa mau habis, fokus jadi yang paling menakutkan itu, karena perubahan itu selalu ada 2 jalur. Jalur yang sesuai konstitusi, pasal 37, formil amandemen namanya. Jalur yang di luar kehendak konstitusi. Jalur terlarang, jalur haram. Nah, itu yang sedang dipilih oleh Ketua DPD melalui dekret. Sepakat. Yang kemudian di titik tertentu dekret, halal tidak disetujui oleh Bang Kodari. Nah, jalur lain yang paling tertib Bang, supaya soft, tidak ribut-ribut. Mari kampanyekan usulan itu soal amandemen di pemilu 2024 nanti. Kita lihat apakah usulan Kodari itu betul-betul membusut dari rakyat atau cuman strategi untuk mendukung perpanjangan jabatan. Oke. Saya punya jalan tengahnya. Kita akan tanya langsung sama mahasiswa ya. Kita akan tanyakan langsung sama mereka yang akan memberikan suara nanti di 2024. Saya akan kasih kesempatan di area sini ya. Boleh? Siapa yang mau tanya? Oh, boleh sebutkan nama dari UIN berarti? Silakan. Baik. Terima kasih Mbak Natia atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Asep Kurniawan dari UIN Jakarta. Izin bertanya kepada Pak Lukman. Faktanya kan yang ramai itu bukan para elit aja di atas, sampai masyarakat pun kan ikut ramai, sampai muncul tuh kayak stigma negatif, ada banyak kejahatan akan isu penundaan ini. Nah ini kan sangat bahaya ya, baik untuk citra maupun nanti mungkin untuk pemilihan juga akan makin panas. Nah pertanyaannya bagaimana menyikapi hal demikian atau untuk meredam supaya gak panas negara kita ini. Terima kasih. Oke. Gimana meredamnya supaya nggak panas? Ya, Bung Lukman. Kembali lagi ke konstitusi. Saya lahir di Semarang, Pak Kodari lahir di ujung mana? Di Palembang. Pak Amsari di mana? Kita bersatu itu kan karena konstitusi. Kalau nggak ada konstitusi, kita nggak akan jadi Indonesia loh. Nah, oleh karena itu perubahan konstitusi ke Pas Kodari memang dimungkinkan. Ada lembaganya, namanya MPR. Di situ sudah diatur. Tetapi ada yang kayaknya nggak disinggung oleh Mas Kodari. Apa? Momentum. Perubahan konstitusi itu harus ada momentumnya. Oh, saya singgung. Tidak bisa kemudian setiap saat karena orang merasa sedang duduk di satu lembaga yang berwenang untuk mengubah undang-undang dasar, kemudian yuk kita rapat, yuk kita ubah undang-undang dasar yuk, tanpa ada momentum kebangsaan yang membutuhkan itu. Kita contoh misalnya 18 Agustus 45. Kenapa undang-undang dasar ditetapkan? Karena 17 Agustus proklamasi kemerdekaan. Ini Republik sudah merdeka, Bos. Masa kita nggak punya undang-undang dasar? Kemudian undang-undang RIS selesai. Baliklah kemudian menjadi momentum untuk dekret Presiden 5 Juli balik ke undang-undang dasar. Kemudian sejarah panjang kita ini memberi pelajaran. Momentum 98, koreksi atas perjalanan 45 sampai 98 menjadi momentum kebangsaan kita. Ini kita butuh loh menyempurnakan konstitusi kita. Dari mana mulanya? Dari naskah asli seperti yang dikehendaki Pak Lanyala. Naskah asli yang kemudian menjadi bahan untuk di amandemen selama 99, 2000, 2001, 2000. Jadi ketika harus kemudian ada momentum, Pak. Kalau nggak ada momentum, saya jawab ya. Konstitusi kita kayak boleh dijawab tapi kita jeda ya. Ada. Justru sekarang ini adalah momentum yang paling tepat. Menurut Bang keselamatan Kodari. bangsa. Demi menyelamatkan Republik. Iya. Menurut Bang Kodari. Tos lagi. Tos. Apa momentumnya apa, Bang? Momentumnya. Saya mau jawab menurut nggak Bang boleh. Boleh, tapi usai jeda di sini semua boleh. Yang penting adalah kata Bang Lukman tadi, momentumnya. Sekaligus saya akan lempar pertanyaan ke Bung Ferry yang akan dijawab nanti. Bagaimana kemudian usulan DPD tidak hanya dekret tapi juga amandemen. Usai jeda. Saya punya momentum.
I can happy. Main game mulu malu no kesetrum di dispenser. Kembali lagi di Suci X GJLS. Orang bukan sembarang orang. Kita lihat Dance of Asyik. Suci X GJLS Minggu 25 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami beri informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Hendak mengisi BBM di SPBU, sebuah mobil di Madiun, Jawa Timur tiba-tiba mengeluarkan api dan hangus terbakar. Diduga mobil terbakar karena mengalami korsleting listrik. Ngesore Pak, tangki Pak. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh kendaraan jenis minibus tersebut, saudara. Kebakaran mobil terjadi saat pemilik mengantre untuk mengisi BBM. Namun, diduga terjadi korsleting listrik pada bagian mesin hingga keluar percikan api. Pemadam kebakaran langsung berupaya memadamkan api, dan pengemudi berhasil menyelamatkan diri sebelum mobil hangus terbakar. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Bila kita bersyukur sama berkatalah hidup ini kita bahagia, ya kita bahagia. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng temen kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Bila kita bersyukur sama berkatalah hidup ini kita bahagia, ya kita bahagia. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baru
Baru Hearst Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hearst Protect Cinnamon Roll Day Easy Open praktis, lebih tipis dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hearst Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Makin panas ya isu di balik penundaan pemilu. Sudah janji saya akan kasih ke Bang Kodari, momentumnya dipersilahkan. Oh, justru momentumnya ada, sangat besar. Dan kita menghadapi satu masalah yang sangat-sangat besar. Ini karena bicara dengan Bang Lukman dari PKB, saya katakan bahwa masalah kita, masalah al-kubra. Masalah besar. Masalah besar. Bukan masalah al-sugro, bukan masalah kecil. Ya, jadi ini masalah sangat besar. Nah, bedanya amandemen kali ini dibandingkan dengan tahun 99, tahun 99 itu peristiwanya sudah terjadi, baru kita amandemen. Justru amandemen kali ini mengantisipasi masalah yang belum terjadi, tetapi kalau kita tidak lakukan amandemen, maka masalah ini akan terjadi. Lebih besar lagi. Pakai kol-kolah. Apa masalah? Masalah ini akan terjadi. Oke. Dan lebih besar. Apa masalah itu? Sebelum Masalah itu kategorinya adalah apa? polarisasi ekstrim tahun 2024. Pada hari ini pemilu kita tidak pemilu biasa. Ada kelompok identitas yang membelah calon-calon presiden kita menjadi calon Islam dan calon komunis, calon Kristen. Sedemikian rupa sehingga masyarakat kita terbelah, ya, terbelah, dan itu berarti masalah besar. Calon karena presidennya belum atas jelas, nama Bang. agama maka Bang akan Kodari, menyebabkan calon adanya presidennya potensi siapa? korban Diperjelas jiwa, dulu. ya. Kan calon presidennya aja belum jelas. Bagaimana tapi- Anda bilang Kristen, Nah, komunis, begitulah Muslim? memang Pak. Memang kesulitannya kali ini masalah ini belum kelihatan bagi Bapak, tapi buat saya sudah kelihatan. Tinggal kita lihat tahun 2014, kita lihat tahun 2019. Siapapun calon presidennya pasti akan dibelah. Mbak Nitya, Ya, gini ujung-ujungnya nanti saya pasti mau menjawab dua putaran. masalah yang Ya. disampaikan oleh Bang Kori Polarisasi sudah tadi. lewat. Enggak kata Kenapa siapa, sudah lewat? masih. Masalah Justru soal makin polarisasi muat. itu 2014, 2019, juga terjadi di pembelahan makin 2019. Kenapa ketika itu tidak diusulkan saja amandemen? Sekarang tinggal 1 tahun lagi, masalah kubro Saya sudah ngomong masalah ini lewat. sudah 2 tahun, bukan Jadi baru-baru saja, jangan saya udah 2 aneh-aneh tahun. mengusulkan Jadi bukan sesuatu mendadak, yang Pak Ferry, kemudian sudah tidak lama. nyata. Memang Bagaimana membutuhkan waktu yang dikatakan panjang, polarisasi karena tidak semua bisa orang, melihat calon masalah saja ini. belum ada. Apa yang mau dipolarisasi? Sudah ketahuan nanti calon itu kalau nggak 3, 2, itu menurut Bang begitu 2, Kodari. baik Silakan alami Bang Kodari maupun kalau ajak nanti Pak putaran Jokowi kedua, pindah pasti ke pulau dibagikan- lain, bentuk dibagikan negara di calon sana. Islam dan calon Kristen. Supaya Kita semua masalahnya menghadapi timbul di genderang sana. kelompok identitas. Ya kita semua nanti akan terbelah, ya bahkan emosi. Akhirnya gebukin orang kayak Pak Ade Armando. Mau itu terjadi di seluruh Indonesia? Kalau saya tidak, Tidak Insya Allah perlu tidak mau. Dan khawatir itu. makanya kemudian dengan amandemen itu, saya melihat yang bisa menyatukan, menciptakan calon tunggal itu cuma Pak Jokowi. Yang menciptakan masalah itu jadi adalah masih amandemen ya, balik lagi masih ke amandemen ya. Oke, Berarti momentumnya ada. Ini momentumnya adalah Supreme League. Ah itu. Apa? Salah itu. Salah. Nggak mau saya Pokoknya kasih tahu. keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Oke. Sebelum kita bahas soal Supreme League, Bung Ferry. Jadi kalau istilah saja salah nanti kita benarkan di belakang. Ya, tolong dikoreksi. Lex Satu itu Populi saja. Suprema Lex. Ya biar buat abang lah. Oke lah. Tapi begini Bang Kodari, apa yang abang mimpikan itu menurut saya terlalu berlebihan. Melihat masyarakat Indonesia. Masyarakat ini, kami ini sudah tahu para politisi itu yang memecah belah kami dengan slogannya. Jadi jangan khawatirkan masyarakat dengan penilaiannya dan cara masyarakat menyelesaikan permasalahan itu. Khawatirkan para politisi yang tidak konsekuen dengan janji-janjinya. Mari tepati janji kalau 2 periode sudah bersumpah menjalankan konstitusi. Bang, dengar dulu. Oh iya, baik. Presiden Jokowi itu sudah bersumpah dalam pelantikannya untuk menjalankan konstitusi saat ini. Ya, semua anggota MPR juga bersumpah menjalankan Makanya tugasnya. patuhi. Tugasnya itu diantaranya adalah mengubah Baik konstitusi. Pak Jokowi, MPR, semua patuhi konsep konstitusi yang ada.
Kalau pengertiannya Makanya, lempang begitu, Bang, seumur karena hidup nggak pernah ada yang namanya konstitusi amandemen. Amerika Serikat itu negara 200 tahun, udah berapa? 25 kali melakukan amandemen. Kita sendiri udah 4 kali. Salah. Jangan mengharamkan sesuatu yang halal, Adinda. Iya, tidak mengharamkan, boleh. Cuman kan sudah dijelaskan, waktu itu yang abang bangun berlebihan. Nah, hanya untuk memberikan karpet merah soal waktu itu kepada Jokowi. Republik ini bukan hanya Jokowi. Banyak yang lebih hebat dari Jokowi. Modari saja lebih hebat dari Momentum Jokowi. nggak bisa diatur, Pak. Momentum nggak bisa diatur. Momentum itu datang dari langit. Momentum tidak bisa diatur, Momentumnya tapi nggak bisa diatur momentum itu. Momentumnya itu pasti sesuatu yang harusnya sudah faktual. Kalau yang dibilang Mas Kodari itu kan akan. Ya inilah cirinya orang visioner. Kalau kami, kalau cara pandang saya, kita kembali ke prinsip bahwa daripada kita mengejar sesuatu yang belum jelas, kan belum jelas akan terjadi betul apa enggak, maka lebih baik menjalankan sesuatu yang jelas untuk menciptakan kemaslahatan. Apa misalnya pemilu diteruskan, kejadian kita nggak bisa apa-apa lagi nanti, terlalu lambat, too little too late. Sebenarnya gini, yang setelah kita pemilu diskusikan baru adalah kemudian pemikiran amandemen, ayo tata bareng. Kalau nggak selamat piye? Oke, gini. Kapan masyarakat terbelah? Jadi gini, yang kita berbicara di sini adalah terkait dengan pernyataan Pak Lanyala. Pak Lanyala melihat ada momentum penting di dalam konsensus para elit hari ini yang bisa membangun bagaimana terjadinya amandemen. Tidak mesti harus menunggu 2024. Tidak mesti harus menunggu 2024. Sekarang persoalannya apa yang ditakutkan dengan amandemen? Itu pertanyaannya. Karena yang dilihat oleh Pak Lanyala adalah ada persoalan besar bangsa ini. Semua politisi terkonstruksi kepada pemilu 2024 itu jebakan. Itu jebakan. Yang kita ingin katakan sebelum menuju ke sana, kita selamatkan dulu ini konstitusi, kembalikan dan itu harus diamandemen. Apapun itu mau dekret apakah itu melalui MPR. Sebaiknya yang penting adalah ini penyelamatan. Bangsa kita ini terlalu sesat jauh. Yang diinginkan adalah kembali kepada titik di mana kita tersesat. Itu adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila harus dijadikan sebagai pondasi. Bukan seperti hari ini. Sudah tahu kok siapa pemenangnya 2024? Sudah tahu kok siapapun calon presiden yang berapa pasangan. Sudahlah, rakyat sudah tahu semua ya. Jangan jebak kami. Ini belum terjelas. Kita menuju 2024 hanya datang ke TPS. Udahlah. Jadi selesaikan dulu di konstitusi. Apa yang diomongkan oleh Bang Rozi itu tidak mendasar mimpi-mimpi, cerita tidak ada landasannya. Republik ini juga dibentuk karena mimpi para founding father. Kalau tidak ada mimpi bangsa besar, kita nggak akan merdeka. Itu persoalannya. Sekarang adalah persoalannya adalah kita mau dijebak dengan liberalisme atau tidak? Kita mau dijebak dengan ekonomi kapitalisme atau tidak? Kita mau dijebak dengan demokrasi liberal nanti 2024 Bang Rozi, itu kuncinya. Siapa kitanya? Yang harus menjawab adalah para mahasiswa. Saya boleh lempar lagi ke mahasiswa ya, karena tadi sudah ada kata-kata masyarakat, sudah ada kata-kata kita gitu. Siapa yang akan bertanya? Silakan. Namanya siapa, Mbak? Ya, selamat malam. Nama saya Salma Hamidah dari Poltekkes Jakarta 2. Pertanyaannya? Kepada Bang Roji. Oke. Salma Hamidah. Bukan pertanyaan siapa yang menang 2024 kan? Bukan. Jadi sebenarnya kan dari isu-isu penundaan pemilu, dari isu-isu amandemen, dekret itu ya, sebenarnya dari Bapak sendiri gitu, pandangan Bapak sendiri, sebenarnya siapa sih yang bakal diuntungkan gitu dengan adanya isu-isu ini? Sementara dari masyarakat sendiri, kita mahasiswa agak-agagnya menentang gitu ya dari adanya ini, karena isunya makin panas dan memunculkan kontroversi gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Thank you, Salma. Salma, saya jawab Salma ya. Jawab 2024, kepentingan partai politik. 2000 penundaan pemilu adalah kepentingan partai politik. 3 periode kepentingan partai politik. DPD tidak berbicara kepada kepentingan partai, tidak berbicara kepentingan politik. Yang kita bicarakan adalah persoalan negara, persoalan konstitusi. Amandemen ini adalah cara untuk kita menyelamatkan. Kalau ini dipaksakan, kalau amandemen dilakukan 2023, silahkan. Kalau dilakukan 2024, konsekuensinya adalah perintah konstitusi. Saya sepakat. Kepentingan partai politik. Presiden tidak salah, menteri tidak salah, semua kebijakan Republik ini tidak salah karena mengacu kepada konstitusi hari ini yang 2002. Tapi kalau kembali kepada 1945, itu yang harus kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Tidak ada yang salah, Presiden tidak salah, KPU tidak salah, karena mengacu kepada konstitusi 2002. Yang kami inginkan kembalikan dulu kepada konstitusi 45. Tidak, Presiden tidak salah.
Yang kita inginkan dari konstitusi sekarang yang sudah diamandemen, Kalau kembalikan presiden dulu. tidak salah, bagus Butuh dong dia dekret menjalankan atau butuh konstitusi. amandemen melalui MPR. Oleh karena itu ada interval waktu. Silahkan, kalau bisa 1 bulan kenapa harus 3 tahun? Oke, Kalau yang bisa jelas nggak cuma perlu menunggu 2 1 minggu, bulan. kenapa harus 3 tahun? Saya punya Ini bukan waktu. persoalan perpanjangan, itu persoalan politis, persoalan perpanjangan. Oke, yang jelas tidak perlu menunggu 1 bulan, kita masih punya waktu untuk jeda. Akan dilanjutkan perdebatannya usai jeda. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Bila kita bersyukur sama berkatalah hidup ini kita bahagia, ya, kita bahagia. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya. Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day Easy Open praktis, lebih tipis dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Ada yang mengatakan ini KUHP cepat-cepat disahkan sebab tahun depan ini akan ada dekret perpanjangan pemilu. Dan yang protes-protes itu akan ditangkap semuanya. Saya bilang sama Pak Suding, ya, nggak usah tunggu tahun depan lah. Kalau mau tangkap, kita siap ditangkap. Kalau memang mau ditangkap. Bung Benny, saya minta responnya dari Bang Ferry. Ya, kalau pakai KUHP baru tentu akan sulit ya, karena KUHP baru berdasarkan pasal 624 akan berlaku 3 tahun lagi. Tapi apakah mungkin penggunaan KUHP berkaitan dengan perpanjangan, penundaan? Bisa saja, karena
di Oktober 2024 akan ada perpanjangan kan kalau begitu ya. Karena di bulan itu Presiden berakhir masa jabatannya. Kalau ada perpanjangan orang demo sampai 2025, di sanalah kemudian sangat potensial digunakan KUHP baru. Tapi itu masih panjang. Saya berpikir kita kalau mau bernegara yang baik ya, laksanakan konstitusi. Presiden ketika melaksanakan konstitusi dan mengakhirinya tepat sesuai dengan kehendak konstitusi, baik yang lama pun tetap 2 periode sebenarnya. Tafsir politiknya yang membuatnya jadi panjang, hanya kemudian di pasal 7 yang baru dipertegas. Nah, oleh karena itu kalau mau tepat waktu, Presiden akan jauh lebih dihargai karena menghormati konstitusi. Jangan bercerita Republik ini mau terbelah, tapi pelaku pembelahnya adalah dia yang menghendaki perpanjangan, 3 periode, menunda pemilu. Ini kok ngelihatnya ke arah sana? Saya mau melihat ke sana tapi melirik saja. Karena kalau dilihat juga mereka akan pecah sendiri nanti. Karena bicara sesuatu yang tidak dikehendaki konstitusi, pasti ada friksi yang politis di dalamnya. Itu sebabnya kita lihat Bang Rozi dan Bang Kodari pecah dan ribut sendiri. Maka patuhilah konstitusi agar Indonesia lebih damai dan tenang untuk konstitusi yang mana dulu? Lebih damai dan yang diakui oleh Republik ini. Setuju. Konstitusi yang tidak dipahami oleh Pak Lanyala, kalau dia kembali ke naskah awal, tidak ada naskah asli ya, semua naskah awal dan naskah perubahan, maka dengan sendirinya DPD tidak ada, Pak Lanyala tidak ada. Ya, artinya kita ingin menunjukkan bahwa inilah kenegaraan yang dibuktikan oleh Pak Lanyala. Ada utusan daerah. Kenapa tidak tunggu pemilu saja? Ada adendum di situ, ada konsensus politik. Nah, adendum katanya naskah awal buatan Bapak Jadi bukan bangsa berarti kita kembali ke naskah awal, naskah asli, tapi pure kita gunakan tidak. Saudara-saudara sekalian, 2024. Berarti sama aja mengkhianati Bapak bangsa dong. Katanya naskah perubahan menentang kehendak Bapak bangsa. Konstitusi 2002 juga sudah dikuasai oleh oligarki. 90% perubahannya. Bukannya di DPD dan MPR banyak oligarki. Perubahan konstitusi, kepentingan oligarki, dan itu sudah masuk dari tahun 2000. Itu yang kami khawatirkan. Kalau itu tetap dipaksakan, ini sama saja menjebak rakyat datang ke TPS hanya milih orang yang memang dibahayakan dan dikuasai oleh oligarki. Ini republik kita, tantangannya lah resesi ekonomi 2023. Perjalanan panjang kita menuju negara-negara besar itu lebih utama daripada kita pikirkan 2024 yang hanya kepentingan kekuasaan sementara, dan itu kepentingan partai-partai politik dan kepentingan kelompok. Demikianlah pidato pemilu 2024 yang gagal, teman-teman. Ya begini, semuanya ini kan berawal dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah buat saya adalah polarisasi ekstrim, dan itu pada tahun 2024. Nah, mungkin itu bukan masalah. Bukan masalah bagi Bang Ferry, bukan masalah bagi Pak Lukman. Ya nggak apa-apa. Saya kan berusaha menjelaskan masalah ini ya, bahwa ini berbahaya, bahwa sedang berusaha menyelamatkan kepentingan rakyat. Salus populi supreme lex. Udah benar ya, Bos? Suprema lex. Ya, udah benar ya, udah benar. Insya Allah ya. Jadi memang semuanya itu berbeda identifikasi masalahnya, biasa. Jangankan identifikasi masalah, mimpimu dan mimpiku juga berbeda. Ah, begitu. Dan begini, saya mau katakan, kita kalau mau bicara amandemen biasa aja, bicara konstitusi biasa aja. Jangan kayak itu kitab suci lah. Ini saya mau tambah nih, selama ini belum pernah ada yang bahas nih, belum pernah ada yang ngutip nih. Yang disorot selalu Pak Lanyala, selalu Pak Bamsud. Coba cek pidatonya Pak Prabowo Subianto di depan Partai Gerindra. Mungkin 2-3 tahun yang lalu, acara 17 Agustus, beliau mengatakan keberadaan Gerindra dan target Gerindra itu adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar kepada tahun 1945. Biasa aja. Ya, jadi begini, kalau misalnya ada yang ingin mengadakan amandemen kembali kepada Dekret 45, di dalam sini ada DPD, di DPD ada, ya kan? Di luar ada Pak Saya mau kasih kesempatan itu hal biasa demokrasi. Bahkan mahasiswa pun boleh berbicara. Boleh berbicara amandemen. Teman-teman mahasiswa silakan bahas amandemen, bukan dosa besar. Apapun kata Pak dosen silakan teman-teman masuk. Ya, Bang Lukman. Saya setuju, amandemen boleh. Mari kita lakukan amandemen. Kapan? Momentumnya kita ciptakan. Bagaimana menciptakannya? Silahkan kampanye besok. Sebelum 14 Februari 2024. Kampanye ke rakyat. Dari 2 tahun lalu. Ya. Kasih proposal konkret ke rakyat. Apa saja poin-poin Undang-Undang Dasar yang harus diamandemen. Kalau rakyat dukung, akan buktikan rakyat ngasih suara ke Pak Kodari.
Nanti kalau memang iya, setelah pemilu, ayo kita duduk bareng, kita amandemen undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu mengatakan, ya, tapi kalau sekarang dia amandemen, kelihatan bahwa amandemen itu hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Jangan keluar dari konstitusi. Kenapa usulan kami dikampanyekan di pemilu 2024 ditolak? Karena mereka tahu bahwa tidak laku jualan itu di pemilu 2024, maka nggak berani. Coba kalau berani melaksanakan amandemen. Saya mau mengatakan boleh saja warga negara, Bang, kita punya mimpi yang berbeda, boleh. Tetapi di bawah bendera yang sama, mari kita jalankan konstitusi yang sama. Mimpi boleh berbeda, tapi tetap di bawah konstitusi yang sama. Terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Dua Arah. Terima kasih tepuk tangan untuk para narasumber kita, ada Bung Kodari, ada Bung Rozi, ada Bung Lukman, dan juga Bung Ferry. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di Dua Arah minggu depan. Selamat malam, salam sehat, dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, tepuk tangan dong. Dukung oleh serunya saat bersama keluarga. Aku bahagia banget. Semoga indahnya kebersamaan ini selalu ada. Karena ada kasih dalam kebersamaan. Saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Saya tegas mengatakan sebagai ketua partai, no, tidak ada penundaan sama sekali. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Setelah sekian lama mati suri, kini isu penundaan pemilu muncul kembali, saudara. Adalah Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, yang memulai, kemudian disambut oleh Ketua DPD, Lanyala Mataliti. Bahkan, ada rumor tahun depan akan ada dekret guna memuluskan rencana ini. Pertanyaannya, kenapa sih isu ini kemudian terorkestrasi lagi, padahal Presiden Joko Widodo sudah meminta nggak boleh ada lagi pejabat yang bicara soal isu yang memicu kontroversi. Jadi siapa sebenarnya yang punya kepentingan mengenai penundaan pemilu, dan ada apa sebenarnya di balik isu penundaan pemilu yang kini mengemugah kembali? Untuk membahasnya, kita sudah mengundang sejumlah narasumber. Yang pertama adalah Muhammad Kodari, penasehat relawan dari Jokpro. Bung Kodari. Pak Bung Rozi, Senator DPD RI. Bung Rozi, selamat datang. Kemudian Lukman Hakim Al-Jambi, politisi PKB. Selamat datang, Bung Lukman. Dan terakhir adalah Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat datang, Bung Ferry. Ada juga teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Starki, Politeknik, APP, dan Poltekkes Jakarta 2. Selamat datang, inilah Dua Arah
di balik isu penundaan pemilu. Bersama saya, Nitya Anissa. Mendekati tahun pemilu 2024, upaya untuk menghambat atau bahkan menghalangi pelaksanaan pemilu bergulir di kalangan elit. Isu penundaan pemilu menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan, baik yang pro maupun yang kontra. Nah, beberapa pihak sih beralasan kalau penundaan pemilu ini sebenarnya supaya pemerintahan bisa fokus dulu untuk pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Dari sisi investasi, pengusaha itu kan membutuhkan kepastian, stabilitas politik. Nah, kalau wacana penundaan ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan mekanisme dan undang-undang, dalam pandangan saya, itu akan bagus untuk investasi. Hal ini pun tampaknya menjadi gayung bersambut bagi sejumlah pihak yang ada di koalisi pemerintahan Jokowi. Tapi bukannya tanpa tekanan nih. Setelah 3 bulan bergulir di April 2022, Presiden Joko Widodo pun melarang para menterinya untuk berbicara terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ya, meski sudah sempat diredam nih, tapi isu ini digulirkan kembali beberapa waktu setelahnya. Yang memulai, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti menyebut perlu ada dekret presiden untuk menunda pemilu dan mengembalikan UUD 1945 ke naskah murni. Soalnya, katanya pemilu sih sudah dikuasai kelompok tertentu. Saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Habis itu, hal serupa pun juga digulirkan oleh politisi DPR Benika Harman dan Ketua MPR Bambang Susatyo. Nah, pertanyaannya bagi pihak yang menyuarakan, apa sih alasan yang valid untuk menunda pelaksanaan pemilu? Lalu, kalau langkah dekret merupakan langkah inkonstitusional, mengapa sih terkesan dipaksakan? Ibaratnya banyak yang mengira kalau ini sudah peluit panjang, kalau pertandingan sepak bola ya dikira udah peluit panjang udah selesai, ternyata masih ada babak penalti. Saya pengen ke Bung Rosi terlebih dahulu. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa sih kemudian sampai bukan cuma satu loh, ada 2 pihak kemudian yang menyuarakan kembali? Ada apa? Baik, saya ingin memulai bahwa pernyataan Pak Lanyala itu tidak bisa disorot dalam satu statement yang disiarkan oleh media. Ada beberapa statement-statement beliau sebelumnya ketika beliau mengunjungi 34 provinsi misalkan. 300 kabupaten lebih. Bagaimana agregulasi daerah, kepentingan yang disampaikan oleh DPD selalu mengeluh persoalan demokrasi kita, persoalan politik kita, persoalan kebangsaan kita. Saya melihat semangat kenegaraan yang diberikan oleh Pak Lanyala ketika beliau mengeluarkan sebuah proposal Lanyala dalam istilah teman-teman yang beredar di media sekarang, itu adalah sebuah akumulasi yang diinginkan oleh rakyat. Karena persoalan kita adalah persoalan negara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau nggak baik-baik aja harus dilanjutkan jadi 3 periode? Bukan persoalan dilanjutkan. Kita tidak mendukung adanya penundaan atau kita tidak mendukung adanya perpanjangan menjadi 3 periode. Bukan itu persoalannya. Lalu? Negara kita memiliki konstitusi yang hari ini berubah dari konstitusi yang sebenarnya di tahun 2022 yang semestinya Indonesia harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, di mana demokrasi kita menjadi demokrasi liberal, ekonomi kita menjadi ekonomi liberal. Oke. Apakah dengan kondisi kos politik yang begitu besar saat ini membutuhkan 76,6 triliun dalam pemilu 2024? Oke, karena udah menyebut soal balik ke UUD, saya balik dulu nih ke Bung Ferry. Bung Ferry, sepakat nggak kalau ini ternyata memang sudah seharusnya? Pertama, orang yang membicarakan bahwa Undang-Undang Dasar naskah awal lebih penting sehingga harus kembali ke sana, itu tuna sejarah. Para ibu bapak bangsa kita termasuk Bung Besar mengatakan kita harus melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar awal itu revolusi groundwet, Undang-Undang darurat sementara. Jadi Bung Besar sendiri yang meminta perubahan Undang-Undang Dasar. Siapa yang lebih mengerti kalau tidak ibu dan bapak bangsa kita
soal konstitusi dan kehidupan bernegara di masa depan. Oleh pelaku perubahan undang-undang dasar diperbaiki beberapa hal yang diperlukan untuk berlanjutnya sebuah negara di masa depan. Jadi aneh kalau tiba-tiba bicara soal naskah awal yang dikatakan jauh lebih baik. Buang para ibu bangsa bilang ini sementara karena kita sedang darurat, mau merdeka butuh konstitusi. Oke. Nah, konstitusi inilah yang diperbaiki di sepanjang 99 hingga 2002. Jadi aneh. Kalau misalnya kita kembalikan lagi ke Bang Rozi, sebenarnya posisi DPD ada di mana kalau gitu? Aneh loh. Saya melihat semangat kebangsaan yang disampaikan oleh Lanyala lebih aneh kondisi konstitusi 2002 sekarang dibandingkan dengan konstitusi 1945. Saya ingin katakan, ini saya bagaimana sebenarnya? Ada penarikan alis di sini. Ya, anehnya apa? Nah, sekarang gini, yang diinginkan oleh Lanyala adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan adendum. Dengan adendum. Itu tambahannya artinya bukan lagi. mutlak 100% kembali ke sebelumnya. Kita ingin katakan saudara-saudara sekalian, bagaimana pasal 33 penambahan ayat 4 dan 5 mengakibatkan ekonomi liberal. Mana ekonomi Pancasila yang kita banggakan selama ini? Mana harkat martabat kita yang selama ini perlatannya ada di koperasi? Itu yang kita perjuangkan agar kembali. Yang diperjuangkan adalah penundaan pemilu. Artinya liberalisme yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari perubahan di 2002. Ini yang mau kita selamatkan. Saya mau katakan, Silakan. apa yang Bung contohkan itu juga tidak terjadi ketika undang-undang naskah awal. Kapan kemudian harga-harga tidak meroket, bahkan jauh lebih meroket, membuat orang jauh lebih menderita ketika diterapkan. Jadi logika-logika yang berlebihan, tidak mendasar, buta sejarah, jangan dikemukakan. Publik juga sudah tahu, dekret itu sudah lama dilupakan dan tidak digunakan. Jadi aneh kalau kemudian bicara bahwa undang-undang dasar awal lebih baik, oleh karena itu tidak boleh perubahan, tetapi dinyatakan kita akan kembali ke undang-undang dasar awal, tapi pakai adendum, itu sama saja mengubah. Saya juga ingat, tidak akan lebih baik. Saya ingat Bung Luman pernah mengatakan bahwa ini lagu lama nih Tia. Anda masih merasa bahwa lagu lama tapi kok muncul lagi? Ya itu saya nggak ngerti. Penundaan pemilu ini kan lagu lama. Sejak terakhir saya ingat 10 April 2022 tahun ini, rapat kabinet terbatas dilaksanakan hari Minggu. Kenapa? Karena Seninnya tanggal 11 teman-teman mahasiswa ini bersama rakyat mau turun untuk menolak skenario penundaan pemilu, sehingga Pak Jokowi ngundang rapat kabinet terbatas hari Minggu. Jelas keputusan di sana kok. Presiden bilang pemilu tetap 14 Februari 2024. Satu. Yang kedua, soal anggaran yang dianggap belum ada, pemerintah concern untuk segera memenuhi anggaran itu. Clear loh Presiden. Oke, clear. Presiden sudah jelas. Tapi Ketua MPR sendiri loh, tadi kita saksikan bersama-sama, justru malah isunya muncul dari Ketua MPR. Nah, saya justru Dan Ketua DPD ya? Mungkin karena sekarang musim remake ya. Lagu-lagu lama di remake pakai koplo apa gitu. Nah, ketularan itu aja kali. Oleh karena itu kalau menurut saya berharap forum-forum kayak begini berakhir di ujung tahun ini. Tunggu. Berakhirnya dalam konteks apa nih? Lain-lain berakhir di ujung tahun ini. Berakhirnya apa? Berakhir bahwa sepakat ketok memang penundaan pemilu atau apa? Pemilu tetap harus lanjut. Kenapa? Karena menurut saya begini, yang terpenting di Republik ini satu, kita sudah merdeka, 17 Agustus 1945. Bung Karno, Bung Hatta menyatakan Indonesia merdeka. Merdeka dari apa? Penjajahan. Siapa yang merdeka dan berkuasa? Rakyat. Penjelmaan kekuasaan rakyat lewat apa? Pemilu. Kalau pemilu kemudian direcoki, pemilu tidak ada, pemilu tidak berlangsung, bagaimana kedaulatan rakyat? Bagaimana kemerdekaan kita berbangsa? Jadi pemilu menurut saya adalah hal terpenting kedua di Republik ini setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi, yang harus menjawab adalah Bung Kodari, karena kan Anda yang mendukung Presiden Joko Widodo kemudian 3 periode. Saya masih nyatet loh di sini. Bahkan Anda mengutip kalau penundaan pemilu itu gerakan para elit. Sebenarnya kalau 3 periode itu gerakan rakyat. Aku minta tanggung jawabnya sekarang dari penjelasannya. Saya akan jawab di sini. Jadi memang kalau kami di Jokpro ya dan teman-teman 3 periode itu sesungguhnya tidak ada hubungan, bahkan menolak penundaan pemilu. Ya, bisa dicek di media massa. Jokpro itu sempat beberapa kali mengadakan kegiatan setuju 3 periode, tolak penundaan pemilu. Setuju 3 periode, tapi pemilu nggak boleh ditunda. Aku nggak kebayang caranya gimana. Begini saya jelaskan. Jadi menunda pemilu itu tidak sama dengan 3 periode. 3 periode itu diselenggarakan dengan tetap ada pemilu, kawan-kawan sekalian. Jadi jadwal pemilunya tetap
Pak Fahru Rozi, pada tanggal 14 Februari 2024. Ya, 2024. Oke, harus jelas tahunnya nih. Pak Jokowi ya diberikan kesempatan untuk maju lagi sebagai calon presiden. Nah, pada hari ini konstitusinya mengatur bahwa presiden itu 2 periode. Nah, karena itu perlu diamandemen, 1 kata saja ya, dipilih 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih 1 kali lagi menjadi 2 kali. Ya, sesudahnya dapat dipilih kembali 2 kali. Sehingga Pak Jokowi yang sekarang secara konstitusi tidak bisa maju, nanti bisa maju lagi. Tetapi saya tegaskan di sini dan teman-teman di 3 periode menolak penundaan pemilu. Setuju dengan Pak Lukman. Saya harus dengar dari Bang Rozi. Kalau Bang Rozi bilang harus diamandemen, aku udah ngomong nih. Kalau saya ke Bang Rozi, kalau harus diamandemen tapi nggak ditunda pemilunya, itu gimana Bang Rozi? Ya, sebenarnya gini, waktunya cukup ya? Bicara penundaan pemilu ya, DPD tidak pernah berbicara penundaan pemilu. Karena itu domain politisi. Yang kita bicarakan adalah domain kenegaraan. Persoalan konstitusi kita hari ini. Konsekuensinya apabila terjadinya amandemen dan pergeseran waktu bahwa pemilu itu tidak bisa dilaksanakan 2024, itu konsekuensi politik. Tapi bukan itu yang dibicarakan oleh DPD. Yang dikhawatirkan oleh DPD hari ini adalah ada persoalan konstitusi kita yang berubah dari tahun 2002. Yang kita inginkan adalah pemilu yang benar-benar kembali kepada Pancasila. Pemilu yang kembali kepada rakyat. Bukan pemilu yang diobok-obok dengan kepentingan oligarki, kepentingan kapitalis, kepentingan modal, kepentingan money politik yang bermain. Ini demokrasi seperti apa? Jadi kita tidak berbicara pada pemilu. Yang kita bicarakan adalah kita selamatkan dulu konstitusi. Itu kuncinya. Oke. Pemilu yang seperti apa berarti yang Anda bayangkan tadi? Ya, artinya pemilu itu bisa dilaksanakan sesuai dengan periodik yang ada di dalam konstitusi. Nah, persoalannya saudara-saudara sekalian, adanya amandemen 2002 itu merubah semua sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya. Siapa yang berkuasa di Republik hari ini kalau bukan oligarki? Siapa yang berkuasa hari ini kalau bukan mereka-mereka memiliki modal dan sebagainya? Itu karena apa? Karena dibuka ruang konstitusi pada saat amandemen 2002. Yang diinginkan oleh DPD bukan pemilu, itu persoalan politisi. Kita hanya ingin kembali kalau dikembalikan kepada undang-undang dasar seperti yang lama, maka yang pilih presiden oleh karena itu perlu bukan ada anggota adendum. MPR yang sekarang 1000 saja. Sementara kalau sekarang yang memilih seluruh rakyat Indonesia, oligarki mana? Seluruh rakyat memilih atau hanya anggota MPR saja? Pasti anggota MPR saja yang oligarki. Jadi ini kebalik logikanya nih. Ya, oleh Mohon maaf ya. oleh karena satu kubu gini ya. Ya, oleh karena itu dibutuhkan, Bang. Ya. Perlunya ada adendum. Adendum inilah yang merupakan konsensus politik nantinya. Ya, itu artinya amandemen, bukan dekret. Jadi memang ada gini, kita kalau mau merubah konstitusi itu ada 2 jalan. Nanti dijelaskan oleh Bang Ferry, dosen HTN ya. Ada cara dekret, ada cara amandemen. Nah, itu sumbernya berbeda. Kalau dekret itu presiden, nggak perlu ngomong anggota MPR, tetapi kalau bicara amandemen itu yang mengerjakan anggota MPR. Jadi kalau dekret ya balik oleh presiden kembali undang-undang dasar, lalu kemudian dikasih ke MPR untuk amandemen, ngapain dekret? Amandemen aja yang sekarang. Jokowi 3 periode. Oke, ngapain dekret amandemen aja sekarang? Ditahan. Bari udah ketawa-ketawa tapi ditahan jawabannya. Saya justru ingin tanya ke Bung Lukman, apakah kemudian, ke Bung Rozi, apakah kemudian benar DPD mendorong presiden menerbitkan dekret? Bukan DPD, bukan DPD. Usai jeda kita akan kembali. Ya, harusnya. Sama berkata hidup ini kita bahagia, kita bahagia. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng temen kawaii. Hersh Protect
Protect Cinnamon Roll Day Easy Open praktis, lebih tipis dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hertz Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Untuk semua langkah yang sempat terhenti, kini saatnya untuk berani. Berani melangkah pasti. Melangkah untuk jadi lebih baik. Saatnya buka peluangmu. Untuk raih kesempatan baru. Berani hijrah pembiayaan ke Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Baru Hertz Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hertz Protect Cinnamon Roll Day Easy Open praktis, lebih tipis dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hertz Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Bahwa saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Nanti dari adendum itu sambil memperbaiki, kita persilakan Presiden untuk memperpanjang. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, silakan. Yang penting adendumnya selesai, jadi pemilihan Presiden cukup melalui MPR. Pertanyaan pentingnya bagi saya itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini ya, memimpin kita semua. Kembali di dua arah, saudara. Bang Rozi, tadi ketuanya loh yang ngomong. Masa masih mau bilang kalau DPD tidak bersuara yang sama, mendukung dekret presiden? Monggo. Ya, jangan dilihat Pak Lanyala itu bisa dikatakan gini, beliau itu sebagai ketua lembaga DPD ya, sebagai lembaga tinggi. Artinya pernyataan Pak Lanyala sebagai personal itu merupakan akumulasi ya yang disampaikan rakyat ketika beliau mengunjungi 34 provinsi. Itu yang disampaikan. Artinya ada fase sebelumnya ketika media-media juga memberitakan pernyataan-pernyataan yang sama. Ketika beliau bertemu dengan presiden, yang jelas-jelas hari ini ketua DPD sangat susah sekali bertemu sama presiden, dihalangi dengan beberapa pembantu-pembantu presiden, disitulah kesempatan beliau mengatakan, karena ini domainnya eksekutif adalah dekret. Itu wajar disampaikan ketika disampaikan di depan presiden. Kunjungan 34 provinsi itu ada buktinya. Ada buktinya. Ada apa buktinya? Kita mengunjungi semua 34 provinsi. Ya, tanyakan kepada semua gubernur. Mana yang mendukung dekret? Kerajaan-kerajaan baru saja kerajaan menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Kerajaan jadi rakyat. Loh, artinya apa? Yang memiliki republik ini bukan partai politik, tapi kerajaan. Yang memiliki republik ini adalah civil society. Murazi, saya mungkin bantu, saya mencoba memahami ya apa yang disampaikan oleh kalau bisa berdebat lagi berdua bang kita. Kayak ini buat semua ya, buat semua. Jadi begini, saya kira Pak Lanyala ini ilhamnya adalah Bung Karno ya, masa orde lama ya, terminologi yang sering dipakai untuk menjelaskan masa kepemimpinan Bung Karno. Jadi zaman Bung Karno itu sebetulnya ada upaya untuk memperbaiki atau mengamandemen lah Undang-Undang Dasar kita, karena memang bersifat sementara tadi kata Pak Ferry. Nah, untuk bisa melakukan
amandemen itu, maka kemudian proses-proses politik yang terjadi itu semacam di-freeze dulu begitu. Dibekukan dulu lah untuk memberikan waktu kepada perbaikan konstitusi ini. Jadi maksudnya ditunda, Jadi di-freeze itu ditunda kembali kepada dekret kembali pada Undang-Undang 45 ya. Karena dia kembali kepada Undang-Undang 45, lalu pemilunya ditunda ya. Karena kan yang sekarang ini didasarkan kepada Undang-Undang hasil amandemen begitu. Katakanlah 2 tahun 3 tahun proses amandemen oleh MPR. Ini aku menangkapnya bahwa setuju pemilu ditunda ya. Saya sedang memahami. Kita mulai dari persoalan yang paling mendasar. Maunya Pak Lanyala ini apa? Terus terang saya juga nggak ngerti gitu loh. Saya nggak ngerti. Karena memang di luar textbook politik yang ada. Tetapi kan beliau anggota DPD. Jadi kita berusaha memahami apa yang terjadi. Begitu. Kalau kita tahu apa yang terjadi, baru kita bicara rekomendasi. Soalnya kalau kita tanya beliau, kerajaan mana? Beliau bilangnya banyak kerajaan. Ada rakyatnya yang mana? Ya rakyat ditemuin 34 provinsi. Ya sudah, kita ngalah aja Bang, kita ngalah aja gitu loh. Kita berusaha memahami Pak Lanyala. Kita berusaha memahami kalau begitu. Logikanya kayak gimana sih Bung Ferry? Ya sebenarnya kalau bicara dekret 5 Juli itu kan kembali ke Undang-Undang Dasar naskah awal. Kembali murni. Kalau ini kan beda. Kembali tapi di adendum. Artinya mengubah Undang-Undang Dasar juga. Sudah mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar naskah awal terbaik buatan Bapak Bangsa, tetapi malah di adendum, ditambahkan oleh mereka. Bang Ferry, tolong jelasin dulu kepada semua. Undang-Undang 45, lalu ada Undang-Undang Dasar sementara 50. Ya. Selama 9 tahun, ya, Bung Karno memberi kesempatan kepada MPRS untuk mengerjakan perbaikan Undang-Undang Dasar supaya sempurna. Nggak ketemu-ketemu. Ya, Bung Karnonya nggak sabar. Ya udahlah, kalian ini nggak selesai-selesai apa mau berapa tahun. Tok kembali kepada Undang-Undang 45. Itulah kira-kira konteksnya. Nah, kalau Bung Karno berhenti kepada Undang-Undang 45, Pak Lanyala usul. Setelah kembali kepada Undang-Undang 45, ya jadilah nanti mengerjakan seperti tahun 50 sampai 59, memperbaiki Undang-Undang Dasar. Mungkin dalam bentuk beda karena setelah Undang-Undang Dasar sementara itu kan dibentuk konstituante ya, yang mengerjakan perbaikan atau perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau dari pernyataan Pak Lanyala tidak ada. Dia bahkan persis mengatakan bahwa akan diadakan dekret ditambah adendum, nanti dari adendum itu pasal 7-nya diganti. Bolehlah nanti Pak Jokowi mau 2 periode, 3 periode, jadi perpanjangan periode ya arahnya ya. Nah itu problematika menurut saya. Baik itu 3 periode maupun penundaan. 3 periode tidak dikenal istilahnya baik di naskah awal maupun kemudian di naskah perubahan Undang-Undang Dasar. Termasuk juga penundaan, tidak ada istilah penundaan di dalam Undang-Undang Pemilu. Yang ada adalah pemilu lanjutan dan susulan. Jadi kalau terjadi keadaan darurat, pemilu tetap jalan, di tempat darurat itu akan diadakan pemilu lanjutan atau susulan. Jadi penundaan ini benda asing, melanggar konstitusi, kapanpun konstitusi yang pernah ada di Indonesia. Jadi dasar hukumnya 3 periode, wes entek Bang Kodari. Oh enggak, kalau lewat amandemen tetap akan bisa dilaksanakan. Sejauh memang yang namanya MPR itu melaksanakan kegiatan amandemen. Dan kami tidak menghendaki yang namanya 3 periode itu melalui jalur dekret, ya, karena itu di luar jalur konstitusi. Dan ketidakpastian politiknya terlalu besar. Tetapi kalau amandemen, ya amandemen itu sah. Pertama diatur oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri, ya. Misalnya nih pasal 3 MPR berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Pasal 37, ya, untuk bisa melakukan perubahan syaratnya 1, misalnya diusulkan 1/3 anggota MPR, kemudian dihadiri 2/3, disetujui 50% plus 1. Yang tidak boleh diubah hanya tentang bentuk negara. Ya, gitu. jadi dekret nggak sah gitu ya. Semua jelas begitu loh dalam jalur konstitusi. Dan jangan lupa Nitya bahwa konstitusi kita sudah diubah 4 kali, tahun 99, tahun 2000, 2001, 2002. Jadi yang namanya amandemen itu sah. Halal kata Pak Lukman Baljambi. Saya mau mendapat soal itu sebentar. Silakan. Amandemen boleh saja, tapi harus dilihat waktu dan kapan kemudian proses amandemen terbaik itu. Nah ini tinggal 1 tahun. Kenapa tidak para politisi? Sekarang Pak Ferry tunggu Bang. Di dalam Undang-Undang Kan Abang minta saya menjelaskan proses amandemen tadi, saya jelaskan sekarang. Jadi amandemen yang baik itu Bang, karena ini kebetulan mau setahun lagi pemilu, ya udah. Laksanakan pemilu, semua yang setuju amandemen kampanye di sana. Kalau kemudian rakyat setuju proses amandemen, maka akan terpilih orang terbanyak yang setuju amandemen. Jika tidak setuju rakyat, maka akan terpilih orang terbanyak yang tidak setuju. Cukup fair.
Kenapa kemudian Ferry dipaksakan inkonstitusional. ketika Karena masa mengatur mau sesuatu yang habis, tidak diatur oleh konstitusi. fokus Kita fokus kompak lagi. kepada jadi yang paling menakutkan itu karena perubahan itu selalu ada dua jalur, jalur yang sesuai konstitusi pasal 37 formil amandemen namanya, jalur yang di luar kehendak konstitusi, jalur terlarang, jalur haram. Nah, itu yang sedang dipilih oleh ketua DPD melalui dekret. Sepakat. Yang kemudian di titik Berarti tertentu kalau nggak dekret, halal tidak dia. disetujui oleh Bang Kodari. Nah, jalur lain yang paling tertib, Bang, supaya soft, tidak ribut-ribut. Mari kampanyekan usulan itu soal amandemen di pemilu 2024 nanti. Kita lihat apakah usulan Kodari itu betul-betul membusut dari rakyat atau cuman strategi untuk mendukung perpanjangan jabatan. Oke. Saya punya jalan tengahnya. Kita akan tanya langsung sama mahasiswa ya. Yes. Kita akan tanyakan langsung sama mereka yang akan memberikan suara nanti di 2024. Saya akan kasih kesempatan di area sini ya. Boleh? Siapa yang mau tanya? Oh, boleh sebutkan nama dari UIN berarti? Silakan. Baik. Terima kasih Mbak Natia atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Asep Kurniawan dari UIN Jakarta. Izin bertanya kepada Pak Lukman. Faktanya kan yang ramai itu bukan para elit aja di atas, sampai masyarakat pun kan ikut ramai, sampai muncul tuh kayak stigma negatif, ada banyak kejahatan akan isu penundaan ini. Nah ini kan sangat bahaya ya, baik untuk citra maupun nanti mungkin untuk pemilihan juga akan makin panas. Nah pertanyaannya bagaimana menyikapi hal demikian atau untuk meredam supaya gak panas negara kita ini. Terima kasih. Oke. Gimana meredamnya supaya nggak panas? Ya, Bung Lukman. Kembali lagi ke konstitusi. Saya lahir di Semarang, Pak Kodari lahir di ujung Palembang, mana? di Palembang. Pak Amsari di mana? Kita bersatu itu kan karena konstitusi. Kalau nggak ada konstitusi, kita nggak akan jadi Indonesia loh. Betul. Nah, oleh karena itu perubahan konstitusi ke Pak Kodari memang dimungkinkan. Betul. Ada lembaganya, Amin. namanya MPR. Di situ Haleluya. sudah diatur. Tetapi ada yang kayaknya nggak disinggung oleh Mas Kodari. Apa tuh? Momentum. Perubahan konstitusi itu harus ada momentumnya. Oh, saya Kapan singgung. Tidak bisa Saya tambahkan. kemudian setiap saat karena orang merasa sedang duduk di satu lembaga yang berwenang untuk mengubah undang-undang dasar, kemudian yuk kita rapat yuk, kita ubah undang-undang dasar yuk. Tanpa ada momentum kebangsaan yang membutuhkan itu. Kita contoh misalnya 18 Agustus 45. Kenapa undang-undang dasar ditetapkan? Karena 17 Agustus proklamasi kemerdekaan. Oke, Ini Republik sudah merdeka, Bos. Masa kita nggak punya undang-undang dasar? Oke. Kemudian undang-undang RIS selesai. Baliklah kemudian menjadi momentum untuk dekret Presiden 5 Juli balik ke undang-undang dasar. Kemudian sejarah panjang kita ini memberi pelajaran. Momentum 98, koreksi atas perjalanan 45 sampai 98 menjadi momentum kebangsaan kita. Ini kita butuh loh menyempurnakan konstitusi kita. Dari mana mulanya? Dari naskah asli seperti yang dikehendaki Pak Lanyala. Naskah asli yang kemudian menjadi bahan untuk di amandemen selama 99, 2000, 2001, 2000. Oke. Jadi ketika harus kemudian ada momentum, Pak. Kalau nggak ada momentum, Saya jawab ya. konstitusi kita kayak boleh dijawab tapi kita jeda ya. Oh, ada. Justru sekarang ini adalah momentum yang paling tepat. Menurut Demi keselamatan Bang Kodari. bangsa. Demi menyelamatkan Republik. Iya. Menurut Bang Tos Kodari. lagi. Tos. apa momentumnya apa, Bang? Momentumnya. Saya mau jawab tapi nggak boleh. Boleh, tapi Oke. usai jeda di sini semua boleh. Yang penting adalah kata Bang Lukman tadi, momentumnya. Sekaligus saya akan lempar pertanyaan ke Bung Ferry yang akan dijawab nanti. Bagaimana kemudian usulan DPD tidak hanya dekret tapi juga amandemen? Ya. Usai jeda. Oke, saya punya momentum. Malam ini kita akan happy. Main game mulu malu no kesetrum di dispenser. Kembali lagi di Suci X GJLS. Orang bukan sembarang orang. Kita lihat Dance of Asyik. Suci X GJLS Minggu 25 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga.
Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kabar informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Hendak mengisi BBM di SPBU, sebuah mobil di Madiun, Jawa Timur tiba-tiba mengeluarkan api dan hangus terbakar. Diduga mobil terbakar karena mengalami korsleting listrik. Ngesore Pak, ngesore tangki Pak. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh kendaraan jenis minibus tersebut, saudara. Kebakaran mobil terjadi saat pemilik mengantre untuk mengisi BBM. Namun, diduga terjadi korsleting listrik pada bagian mesin hingga keluar percikan api. Pemadam kebakaran langsung berupaya memadamkan api, dan pengemudi berhasil menyelamatkan diri sebelum mobil hangus terbakar. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Bila kita bersyukur, sama berkata hidup ini, kita bahagia, ya, kita bahagia. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll, gak baperan bareng temen kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day, easy open, praktis, lebih tipis dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, ngunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day, plus ekstra isi loh. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Bila kita bersyukur, sama berkata hidup ini, kita bahagia, ya, kita bahagia. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll, gak baperan bareng temen kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day, easy open, praktis, lebih tipis dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, ngunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day, plus ekstra isi loh. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Makin panas ya isu di balik penundaan pemilu. Sudah janji saya akan kasih ke Bang Kodari, momentumnya dipersilahkan. Oh, justru momentumnya ada, sangat besar. Dan kita
menghadapi satu masalah yang sangat-sangat besar. Ini karena bicara dengan Bang Lukman dari PKB, saya katakan bahwa masalah kita masalah al-kubra. Masalah besar. Masalah besar. Bukan masalah al-sugra, bukan masalah kecil. Ya, jadi ini masalah sangat besar. Nah, bedanya amandemen kali ini dibandingkan dengan tahun 99, tahun 99 itu peristiwanya sudah terjadi, baru kita amandemen. Justru amandemen kali ini mengantisipasi masalah yang belum terjadi, tetapi kalau kita tidak lakukan amandemen, maka masalah ini akan terjadi. Lebih besar lagi. Pakai kol-kolah. Apa masalah? Masalah ini akan terjadi. Dan lebih besar. Apa masalah itu? Masalah itu adalah apa? polarisasi ekstrim tahun 2024. Pada hari ini pemilu kita tidak pemilu biasa. Ada kelompok identitas yang membelah calon-calon presiden kita menjadi calon Islam dan calon komunis, calon Kristen. Sedemikian rupa sehingga masyarakat kita terbelah, ya, terbelah, dan itu berarti masalah besar. Karena atas nama agama maka akan menyebabkan adanya potensi korban jiwa, ya. Kan calon presidennya aja belum jelas. Bagaimana Anda bilang Kristen, komunis, begitulah Muslim. memang Pak. Memang kesulitannya kali ini masalah ini belum kelihatan bagi Bapak, tapi buat saya sudah kelihatan. Tinggal kita lihat tahun 2014, kita lihat tahun 2019. Siapapun calon presidennya pasti akan dibelah. Mbak Nitya. Ya? Gini, ujung-ujungnya nanti saya pasti mau menjawab dua putaran. Masalah yang Ya. disampaikan oleh Bang Kori Polarisasi sudah tadi. lewat. Enggak kata Kenapa siapa, sudah lewat? masih. Masalah Justru soal makin polarisasi menguat. itu 2014, juga 2019, terjadi di pembelahan 2019. Kenapa ketika itu tidak diusulkan saja amandemen? Sekarang tinggal 1 tahun lagi. Masalah kubro Saya sudah ngomong masalah ini lewat. sudah 2 tahun. Bukan Jadi baru-baru saja, jangan udah 2 aneh-aneh tahun. mengusulkan Jadi bukan sesuatu mendadak, yang Pak Ferry, kemudian sudah tidak lama. nyata. Memang Bagaimana membutuhkan waktu yang dikatakan panjang, polarisasi karena tidak semua bisa orang, melihat calon masalah saja ini. belum ada. Apa yang mau dipolarisasi? Sudah ketahuan nanti calon itu kalau nggak 3, 2, itu menurut Bang begitu Kodari. 2, baik Silakan alami Bang Kodari maupun kalau nanti ajak Pak putaran Jokowi kedua, pindah pasti ke pulau dibagikan- lain, bentuk dibagikan negara di calon sana. Islam dan calon Kristen. Supaya Kita semua masalahnya mengalir dengan timbul di genderang sana. kelompok identitas. Ya kita semua nanti akan terbelah, ya bahkan emosi. Akhirnya gebukin orang kayak Pak Ade Armando. Mau itu terjadi di seluruh Indonesia. Kalau saya tidak, Tidak Insya Allah perlu tidak mau. Dan khawatir, tidak mau. makanya kemudian dengan amandemen itu, saya melihat yang bisa menyatukan, menciptakan calon tunggal itu cuma Pak Jokowi. Yang menciptakan masalah itu jadi adalah amandemen ya, Makanya balik lagi Bang nanti ke amandemen Itu dia. ya. Oke, Berarti momentumnya ada. Ini momentumnya adalah Supreme League. Itu apa? Salah itu. Salah. Nggak mau saya Pokoknya kasih tahu. keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Oke. Sebelum kita bahas soal Supreme League, Bung Ferry. Jadi kalau istilah saja salah nanti kita benarkan di belakang. Ya, tolong dikoreksi. Lex Satu itu Populi saja. Suprema Lex. Ya biar buat abang lah. Oke lah. Tapi begini Bang Kodari, apa yang abang mimpikan itu menurut saya terlalu berlebihan. Melihat masyarakat Indonesia. Masyarakat ini, kami ini sudah tahu para politisi itu yang memecah belah kami dengan slogannya. Jadi jangan khawatirkan masyarakat dengan penilaiannya dan cara masyarakat menyelesaikan permasalahan itu. Khawatirkan para politisi yang tidak konsekuen dengan janji-janjinya. Mari tepati janji kalau 2 periode sudah bersumpah Ferry, menjalankan di konstitusi. Jakarta. Bang, dengar dulu. Oh iya, baik. Presiden Jokowi itu sudah bersumpah dalam pelantikannya untuk menjalankan konstitusi saat ini. Ya, semua anggota MPR juga bersumpah menjalankan Makanya tugasnya. patuhi. Tugasnya itu diantaranya adalah mengubah Baik konstitusi. Pak Jokowi, MPR, semua patuhi konsep konstitusi yang ada. Kalau pengertiannya Makanya, memang begitu, Bang, seumur karena hidup nggak pernah ada yang namanya konstitusi amandemen. Amerika Serikat itu negara 200 tahun. Udah berapa? 25 kali melakukan amandemen. Kita sendiri udah 4 Abang kali. saja salah. Jangan mengharamkan sesuatu yang halal, Adinda. Iya, tidak mengharamkan, boleh. Cuman kan sudah dijelaskan, waktu itu yang abang bangun berlebihan. Hanya untuk silahkan memberikan diamandemen. karpet merah Soal waktu itu silahkan kepada diamandemen. Jokowi. Sekarang Republik nggak ini diatur bukan hanya mengenai Jokowi. Banyak yang lebih hebat dari Jokowi. Kodari saja lebih hebat dari Momentum Jokowi. nggak bisa diatur, Pak. Momentum nggak bisa diatur. Momentum itu datang dari langit. Momentum tidak bisa diatur, tapi nggak bisa diatur momentum itu. Momentumnya itu pasti sesuatu yang harusnya sudah faktual. Kalau yang dibilang Mas Kodari itu kan akan. Ya inilah cirinya orang visioner. Saya melihat begini, kalau Mbak Nit, saya kalau melihat cara seperti pandang ini. saya, Boleh tahan sebentar. kita kembali ke prinsip bahwa Mbak Nit.
Daripada kita mengejar sesuatu yang belum jelas, kan belum jelas akan terjadi betul apa enggak, maka lebih baik menjalankan sesuatu yang jelas untuk menciptakan kemaslahatan. Apa misalnya pemilu diteruskan, kejadian kita nggak bisa apa-apa lagi nanti, terlalu lambat, too little too late. Sebenarnya gini, yang setelah pemilu baru kemudian amandemen, selamat. Kalau nggak selamat piye? Oke, gini. Kapan masyarakat terbelah? Boleh bicara saja. Jadi gini, yang kita berbicara di sini adalah terkait dengan pernyataan Pak Lanyala. Pak Lanyala melihat ada momentum penting di dalam konsensus para elit hari ini yang bisa membangun bagaimana terjadinya amandemen. Tidak mesti harus menunggu 2024. Tidak mesti harus menunggu 2024. Sekarang persoalannya apa yang ditakutkan dengan amandemen? Itu pertanyaannya. Karena yang dilihat oleh Pak Lanyala adalah ada persoalan besar bangsa ini. Semua politisi terkonstruksi kepada pemilu 2024. Itu jebakan. Itu jebakan. Yang kita ingin katakan sebelum menuju ke sana, kita selamatkan dulu ini konstitusi, kembalikan, dan itu harus diamandemen. Apapun itu, mau dekret apakah itu melalui MPR. Yang penting adalah ini penyelamatan. Bangsa kita ini terlalu sesat jauh. Yang diinginkan adalah kembali kepada titik di mana kita tersesat. Itu adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila harus dijadikan sebagai pondasi. Bukan seperti hari ini. Sudah tahu kok siapa pemenangnya 2024. Sudah tahu kok siapapun calon presiden yang bakal pasangan. Sudahlah, rakyat sudah tahu semua ya. Jangan jebak kami. Ini baru diperjelas. Kita menuju 2024 hanya datang ke TPS. Udahlah. Jadi selesaikan dulu di konstitusi. Apa yang diomongkan oleh Bang Rozi itu tidak mendasar mimpi-mimpi, cerita tidak ada landasannya. Republik ini juga dibentuk karena mimpi para founding father. Kalau tidak ada mimpi bangsa besar, kita nggak akan merdeka. Itu persoalannya. Sekarang adalah persoalannya adalah kita mau dijebak dengan liberalisme atau tidak? Kita mau dijebak dengan ekonomi kapitalisme atau tidak? Kita mau dijebak dengan demokrasi liberal nanti 2024. Bang Rozi, itu kuncinya. Siapa kitanya? Yang harus menjawab adalah para mahasiswa. Saya boleh lempar lagi ke mahasiswa ya, karena tadi sudah ada kata-kata masyarakat, sudah ada kata-kata kita gitu. Siapa yang akan bertanya? Silakan. Namanya siapa, Mbak? Ya, selamat malam. Nama saya Salma Hamidah dari Poltekkes Jakarta 2. Pertanyaannya? Kepada Bang Roji. Oke. Salma Hamidah. Bukan pertanyaan siapa yang menang 2024 kan? Bukan. Jadi sebenarnya kan dari isu-isu penundaan pemilu, dari isu-isu amandemen, dekret itu ya, sebenarnya dari Bapak sendiri gitu, pandangan Bapak sendiri, sebenarnya siapa sih yang bakal diuntungkan gitu dengan adanya isu-isu ini? Sementara dari masyarakat sendiri, kita mahasiswa agak-agagnya menentang gitu ya dari adanya ini, karena isunya makin panas dan memunculkan kontroversi gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Thank you, Salma. Salma, saya jawab Salma ya. Jawab 2024, kepentingan partai politik. 2000 penundaan pemilu adalah kepentingan partai politik. 3 periode kepentingan partai politik. DPD tidak berbicara kepada kepentingan partai, tidak berbicara kepentingan politik. Yang kita bicarakan adalah persoalan negara, persoalan konstitusi. Amandemen ini adalah cara untuk kita menyelamatkan. Kalau ini dipaksakan, kalau amandemen dilakukan 2023, silahkan. Kalau dilakukan 2024, konsekuensinya adalah perintah konstitusi. Saya sepakat. Kepentingan partai politik. Presiden tidak salah, menteri tidak salah, semua kebijakan Republik ini tidak salah karena mengacu kepada konstitusi hari ini yang 2002. Tapi kalau kembali kepada 1945, itu yang harus kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Tidak ada yang salah, presiden tidak salah, KPU tidak salah, karena mengacu kepada konstitusi 2002. Yang kami inginkan kembalikan dulu kepada konstitusi 45. Tidak, presiden tidak salah. Yang kita inginkan dari konstitusi sekarang yang sudah diamandemen, kembalikan presiden dulu. tidak salah, bagus dong dia menjalankan konstitusi. Amandemen melalui MPR. Oleh karena itu ada interval waktu. Silahkan, kalau bisa 1 bulan kenapa harus 3 tahun? Kalau yang bisa jelas nggak perlu menunggu 1 bulan, harus 3 tahun. Saya punya ini bukan persoalan perpanjangan, itu persoalan politis, persoalan perpanjangan. Yang jelas tidak perlu menunggu 1 bulan, kita masih punya waktu untuk jeda. Akan dilanjutkan perdebatannya usai jeda. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol,
yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya. Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Baru Hearst Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hearst Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, ngunci cairan. Anti baper seharian bareng Hearst Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Ada yang mengatakan ini KUHP cepat-cepat disahkan sebab tahun depan ini akan ada dekret perpanjangan pemilu. Dan yang protes-protes itu akan ditangkap semuanya. Saya bilang sama Pak Suding ya, nggak usah tunggu tahun depan lah. Kalau mau tangkap kita siap ditangkap. Kalau memang mau ditangkap. Bung Benny, saya minta responnya dari Bang Ferry. Ya, kalau pakai KUHP baru tentu akan sulit ya, karena KUHP baru berdasarkan pasal 624 akan berlaku 3 tahun lagi. Tapi apakah mungkin penggunaan KUHP berkaitan dengan perpanjangan, penundaan? Bisa saja, karena di Oktober 2024 akan ada perpanjangan kan kalau begitu ya. Karena di bulan itu Presiden berakhir masa jabatannya. Kalau ada perpanjangan orang demo sampai 2025, di sanalah kemudian sangat potensial digunakan KUHP baru. Tapi itu masih panjang. Saya berpikir kita kalau mau bernegara yang baik ya, laksanakan konstitusi. Presiden ketika melaksanakan konstitusi dan mengakhirinya tepat sesuai dengan kehendak konstitusi, baik yang lama pun tetap 2 periode sebenarnya. Tafsir politiknya yang membuatnya jadi panjang, hanya kemudian di pasal 7 yang baru dipertegas. Nah, oleh karena itu kalau mau tepat waktu, Presiden akan jauh lebih dihargai karena menghormati konstitusi. Jangan bercerita Republik ini mau terbelah, tapi pelaku pembelahnya adalah dia yang menghendaki perpanjangan, 3 periode, menunda pemilu. Ini kok ngelihatnya ke arah sana? Saya mau melihat ke sana tapi melirik saja.
Karena kalau dilihat juga mereka akan pecah sendiri nanti. Gitu ya. Karena bicara sesuatu yang tidak dikehendaki konstitusi, pasti ada friksi yang politis di dalamnya. Itu sebabnya kita lihat Bang Rozi dan Bang Kodari pecah dan ribut sendiri. Maka patuhilah konstitusi agar Indonesia lebih damai dan tenang untuk konstitusi yang mana dulu? Konstitusi yang diakui oleh Republik ini. Setuju. Konstitusi yang tidak dipahami oleh Pak Lanyala, kalau dia kembali ke naskah awal, tidak ada naskah asli ya, semua naskah awal dan naskah perubahan, maka dengan sendirinya DPD tidak ada, Pak Lanyala tidak ada. Iya, artinya kita ingin menunjukkan bahwa inilah kenegaraan yang dibuktikan oleh Pak Lanyala. Ada utusan daerah. Kenapa tidak tunggu pemilu saja? Ada adendum di situ, ada konsensus politik. Nah, adendum katanya naskah awal buatan Bapak Bangsa. Bukan berarti kita kembali ke naskah awal, naskah asli, tapi pure kita gunakan, tidak. Saudara-saudara sekalian, 2024. Berarti sama aja mengkhianati Bapak Bangsa dong. Katanya naskah perubahan menentang kehendak Bapak Bangsa. Konstitusi 2002 juga sudah dikuasai oleh oligarki. 90% perubahannya. Bukannya di DPD dan MPR banyak oligarki. Perubahan konstitusi, kepentingan oligarki, dan itu sudah masuk dari tahun 2000. Itu yang kami khawatirkan. Kalau itu tetap dipaksakan, ini sama saja menjebak rakyat datang ke TPS hanya milih orang yang memang dibahayakan dan dikuasai oleh oligarki. Ini republik kita, tantangannya lah resesi ekonomi 2023. Perjalanan panjang kita menuju negara-negara besar itu lebih utama daripada kita pikirkan 2024 yang hanya kepentingan kekuasaan sementara, dan itu kepentingan partai-partai politik dan kepentingan kelompok. Demikianlah pidato pemilu 2024 yang gagal, teman-teman. Ya begini, semuanya ini kan berawal dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah buat saya adalah polarisasi ekstrim, dan itu pada tahun 2024. Nah, mungkin itu bukan masalah. Bukan masalah bagi Bang Ferry, bukan masalah bagi Pak Lukman. Ya nggak apa-apa. Saya kan berusaha menjelaskan masalah ini, ya, bahwa ini berbahaya, bahwa sedang berusaha menyelamatkan kepentingan rakyat. Salus populi supreme lex. Udah benar ya, Bos? Suprema lex. Ya, udah benar ya, udah benar. Insya Allah ya. Jadi memang semuanya itu berbeda identifikasi masalahnya, biasa. Jangankan identifikasi masalah, mimpimu dan mimpiku juga berbeda. Begitu. Dan begini, saya mau katakan, kita kalau mau bicara amandemen biasa aja, bicara konstitusi biasa aja. Jangan kayak itu kitab suci lah. Ini saya mau tambahin nih, selama ini belum pernah ada yang bahas nih, belum pernah ada yang ngutip nih. Yang disorot selalu Pak Lanyala, selalu Pak Bamsud. Coba cek pidatonya Pak Prabowo Subianto di depan Partai Gerindra. Mungkin 2-3 tahun yang lalu, acara 17 Agustus. Beliau mengatakan keberadaan Gerindra dan target Gerindra itu adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar kepada tahun 1945. Biasa aja. Saya mau jadi begini, kalau misalnya ada yang ingin mengadakan amandemen kembali kepada Dekret 45, di dalam sini ada DPD, di DPD ada, ya kan? Di luar ada Pak Saya mau kasih kesempatan itu hal biasa demokrasi. Bahkan mahasiswa pun boleh berbicara. Boleh berbicara amandemen. Teman-teman mahasiswa silakan bahas amandemen, bukan dosa besar. Apapun kata Pak dosen silakan teman-teman mahasiswa bebas. Ya, Bang Lukman. Saya setuju, amandemen boleh. Mari kita lakukan amandemen. Kapan? Momentumnya kita ciptakan. Bagaimana menciptakannya? Silahkan kampanye besok. Sebelum 14 Februari 2024. Kampanye ke rakyat. Dari 2 tahun lalu. Kasih proposal konkret ke rakyat. Apa saja poin-poin undang-undang dasar yang harus diamandemen. Kalau rakyat dukung, akan buktikan rakyat ngasih suara ke Pak Kodari. Nanti kalau memang iya, setelah pemilu, ayo kita duduk bareng, kita amandemen undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu mengatakan, tapi kalau sekarang diamandemen, kelihatan bahwa amandemen itu hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Jangan keluar dari Kenapa usulan kami dikampanyekan di pemilu 2024 ditolak? Karena mereka tahu bahwa tidak laku jualan itu di pemilu 2024, maka nggak berani. Coba kalau berani melaksanakan amandemen. Saya mau mengatakan boleh saja warga negara, Bang, kita punya mimpi yang berbeda, boleh. Tetapi di bawah bendera yang sama, mari kita jalankan konstitusi yang sama. Mimpi boleh berbeda, tapi tetap di bawah konstitusi yang sama. Terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Dua Arah. Terima kasih untuk pada narasumber kita, ada Bung Kodari, ada Bung Rozi, ada Bung Lukman, dan juga Bung Ferry. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di Dua Arah minggu depan. Selamat malam, salam sehat, dan terima kasih.
Sampai jumpa. Terima kasih, tepuk tangan dong. Dukung oleh serunya saat bersama keluarga. Aku bahagia banget. Semoga indahnya kebersamaan ini selalu ada. Karena ada kasih dalam kebersamaan. Saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Saya tegas mengatakan sebagai apa? Ketua partai, no, tidak ada penundaan sama sekali. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Setelah sekian lama mati suri, kini isu penundaan pemilu muncul kembali, saudara. Adalah Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, yang memulai, kemudian disambut oleh Ketua DPD, Lanyala Mataliti. Bahkan, ada rumor tahun depan akan ada dekret guna memuluskan rencana ini. Pertanyaannya, kenapa sih isu ini kemudian terorkestrasi lagi, padahal Presiden Joko Widodo sudah meminta nggak boleh ada lagi pejabat yang bicara soal isu yang memicu kontroversi. Jadi siapa sebenarnya yang punya kepentingan mengenai penundaan pemilu dan ada apa sebenarnya di balik isu penundaan pemilu yang kini mengemugah kembali? Untuk membahasnya, kita sudah mengundang sejumlah narasumber. Yang pertama adalah Muhammad Kodari, penasehat relawan dari Jokpro. Bung Kodari. Pak Nur Rozi, Senator DPD RI. Bung Rozi, selamat datang. Kemudian Lukman Hakim Al-Jambi, politisi PKB. Selamat datang, Bung Lukman. Dan terakhir adalah Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat datang, Bung Ferry. Ada juga teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Starki, Politeknik, APP, dan Poltekkes Jakarta 2. Selamat datang. Inilah Dua Arah di balik isu penundaan pemilu bersama saya, Nitya Anissa. Mendekati tahun pemilu 2024, upaya untuk menghambat atau bahkan menghalangi pelaksanaan pemilu bergulir di kalangan elit. Isu penundaan pemilu menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan, baik yang pro maupun yang kontra. Nah, beberapa pihak sih beralasan kalau penundaan pemilu ini sebenarnya supaya pemerintahan bisa fokus dulu untuk pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Dari sisi investasi, pengusaha itu kan membutuhkan kepastian, stabilitas politik. Nah, kalau wacana penundaan ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan mekanisme dan undang-undang, dalam pandangan saya,
itu akan bagus untuk investasi. Hal ini pun tampaknya menjadi gayung bersambut bagi sejumlah pihak yang ada di koalisi pemerintahan Jokowi. Tapi bukannya tanpa tekanan nih. Setelah 3 bulan bergulir di April 2022, Presiden Joko Widodo pun melarang para menterinya untuk berbicara terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ya, meski sudah sempat diredam nih, tapi isu ini digulirkan kembali beberapa waktu setelahnya. Yang memulai, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti menyebut perlu ada dekret presiden untuk menunda pemilu dan mengembalikan UUD 1945 ke naskah murni. Soalnya, katanya pemilu sih sudah dikuasai kelompok tertentu. Saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Habis itu, hal serupa pun juga digulirkan oleh politisi DPR Benny Kaharman dan Ketua MPR Bambang Susatyo. Nah, pertanyaannya bagi pihak yang menyuarakan, apa sih alasan yang valid untuk menunda pelaksanaan pemilu? Lalu, kalau langkah dekret merupakan langkah inkonstitusional, mengapa sih terkesan dipaksakan? Ibaratnya banyak yang mengira kalau ini sudah peluit panjang, kalau pertandingan sepak bola ya dikira udah peluit panjang udah selesai, ternyata masih ada babak penalti. Saya pengen ke Bung Rosi terlebih dahulu. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa sih kemudian sampai bukan cuma satu loh, ada 2 pihak kemudian yang menyuarakan kembali? Ada apa? Baik, saya ingin memulai bahwa pernyataan Pak Lanyala itu tidak bisa disorot dalam satu statement yang disiarkan oleh media. Ada beberapa statement-statement beliau sebelumnya ketika beliau mengunjungi 34 provinsi misalkan. 300 kabupaten lebih. Bagaimana agregulasi daerah, kepentingan yang disampaikan oleh DPD selalu mengeluh persoalan demokrasi kita, persoalan politik kita, persoalan kebangsaan kita. Saya melihat semangat kenegaraan yang diberikan oleh Pak Lanyala ketika beliau mengeluarkan sebuah proposal Lanyala dalam istilah teman-teman yang beredar di media sekarang, itu adalah sebuah akumulasi yang diinginkan oleh rakyat. Karena persoalan kita adalah persoalan negara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Karena jadi kalau nggak baik-baik aja harus dilanjutkan? Jadi ya, bukan persoalan dilanjutkan. Kita tidak mendukung adanya penundaan atau kita tidak mendukung adanya perpanjangan menjadi 3 periode. Bukan itu persoalannya. Lalu? Negara kita memiliki konstitusi yang hari ini berubah dari konstitusi yang sebenarnya di tahun 2022 yang semestinya Indonesia harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, di mana demokrasi kita menjadi demokrasi liberal, ekonomi kita menjadi ekonomi liberal. Oke. Apakah dengan kondisi kos politik yang begitu besar saat ini membutuhkan 76,6 triliun dalam pemilu 2024? Oke, karena udah menyebut soal balik ke UUD, saya balik dulu nih ke Bung Ferry. Bung Ferry, sepakat nggak kalau ini ternyata memang sudah seharusnya? Pertama, orang yang membicarakan bahwa Undang-Undang Dasar naskah awal lebih penting sehingga harus kembali ke sana, itu tuna sejarah. Para ibu bapak bangsa kita termasuk Bung Besar mengatakan kita harus melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar awal itu revolusi groundwork, Undang-Undang darurat sementara. Jadi Bung Besar sendiri yang meminta perubahan Undang-Undang Dasar. Siapa yang lebih mengerti kalau tidak ibu dan bapak bangsa kita soal konstitusi dan kehidupan bernegara di masa depan? Oleh pelaku perubahan Undang-Undang Dasar diperbaiki beberapa hal yang diperlukan untuk berlanjutnya sebuah negara di masa depan. Jadi aneh kalau tiba-tiba bicara soal naskah awal yang dikatakan jauh lebih baik. Uang para ibu bangsa bilang ini sementara karena kita sedang darurat, mau merdeka butuh konstitusi. Oke. Nah, konstitusi inilah yang diperbaiki di sepanjang 99 hingga 2002. Jadi aneh. Kalau misalnya kita kembalikan lagi ke Bang Rozi, sebenarnya posisi DPD ada di mana kalau gitu? Saya melihat semangat kebangsaan yang disampaikan oleh Lanyala lebih aneh kondisi konstitusi 2002 sekarang dibandingkan dengan konstitusi 1945. Saya ingin katakan, ini bagaimana sebenarnya ada penarikan alis di sini. Ya, anehnya apa? Nah, sekarang gini, yang diinginkan oleh Lanyala adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan adendum. Dengan adendum. Itu tambah artinya aneh bukan lagi. mutlak 100% kembali ke sebelumnya. Kita ingin katakan saudara-saudara sekalian, bagaimana pasal 33 penambahan
ayat 4 dan 5 mengakibatkan ekonomi liberal. Mana ekonomi Pancasila yang kita banggakan selama ini? Mana harkat martabat kita yang selama ini kedaulatannya ada di koperasi? Itu yang kita perjuangkan agar kembali. Yang diperjuangkan adalah penundaan pemilu. Liberalisme yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari perubahan di 2002. Ini yang mau kita selamatkan. Saya mau katakan, Silakan. apa yang Bung contohkan itu juga tidak terjadi ketika Undang-Undang Naskah awal. Kapan kemudian harga-harga tidak meroket, bahkan jauh lebih meroket, membuat orang jauh lebih menderita ketika diterapkan. Jadi logika-logika yang berlebihan, tidak mendasar, buta sejarah, jangan dikemukakan. Publik juga sudah tahu, dekret itu sudah lama dilupakan dan tidak digunakan. Jadi aneh kalau kemudian bicara bahwa Undang-Undang Dasar awal lebih baik, oleh karena itu tidak boleh perubahan, tetapi dinyatakan kita akan kembali ke Undang-Undang Dasar awal, tapi pakai adendum, itu sama saja mengubah. Saya juga ingat, tidak akan lebih baik. Saya ingat Bung Luman pernah mengatakan bahwa ini lagu lama nih Tia. Anda masih merasa bahwa lagu lama tapi kok muncul lagi? Ya itu saya nggak ngerti. Penundaan pemilu ini kan lagu lama. Sejak terakhir saya ingat 10 April 2022 tahun ini, rapat kabinet terbatas dilaksanakan hari Minggu. Kenapa? Karena Seninnya tanggal 11 teman-teman mahasiswa ini bersama rakyat mau turun untuk menolak skenario penundaan pemilu, sehingga Pak Jokowi ngundang rapat kabinet terbatas hari Minggu. Jelas keputusan di sana kok. Presiden bilang pemilu tetap 14 Februari 2024. Satu. Yang kedua, soal anggaran yang dianggap belum ada, pemerintah concern untuk segera memenuhi anggaran itu. Clear loh Presiden. Oke, clear. Presiden sudah jelas, tapi Ketua MPR sendiri loh, tadi kita saksikan bersama-sama, justru malah isunya muncul dari Ketua MPR. Nah, saya justru Dan Ketua DPD ya. Mungkin karena sekarang musim remake ya. Lagu-lagu lama di remake pakai koplo apa gitu. Nah, ketularan itu aja kali. Oleh karena itu kalau menurut saya berharap forum-forum kayak begini berakhir di ujung tahun ini. Tunggu. Berakhirnya dalam konteks apa nih? Lain-lain berakhir di ujung tahun ini. Berakhirnya apa? Berakhir bahwa sepakat ketok memang penundaan pemilu atau apa? Pemilu tetap harus lanjut. Kenapa? Karena menurut saya begini, yang terpenting di Republik ini satu, kita sudah merdeka, 17 Agustus 1945. Bung Karno, Bung Hatta menyatakan Indonesia merdeka. Merdeka dari apa? Penjajahan. Siapa yang merdeka dan berkuasa? Rakyat. Penjelmaan kekuasaan rakyat lewat apa? Pemilu. Kalau pemilu kemudian direcoki, pemilu tidak ada, pemilu tidak berlangsung, bagaimana kedaulatan rakyat? Bagaimana kemerdekaan kita berbangsa? Jadi pemilu menurut saya adalah hal terpenting kedua di Republik ini setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi, yang harus menjawab adalah Bung Kodari, karena kan Anda yang mendukung Presiden Joko Widodo kemudian 3 periode. Saya masih nyatet loh di sini. Bahkan Anda mengutip kalau penundaan pemilu itu gerakan para elit. Sebenarnya kalau 3 periode itu gerakan rakyat. Aku minta tanggung jawabnya sekarang dari penjelasannya. Saya akan jawab di sini. Jadi memang kalau kami di Jokpro ya dan teman-teman 3 periode itu sesungguhnya tidak ada hubungan, bahkan menolak penundaan pemilu. Ya, bisa dicek di media massa. Jokpro itu sempat beberapa kali mengadakan kegiatan setuju 3 periode, tolak penundaan pemilu. Setuju 3 periode, tapi pemilu nggak boleh ditunda. Aku nggak kebayang caranya gimana. Begini saya jelaskan. Jadi menunda pemilu itu tidak sama dengan 3 periode. 3 periode itu diselenggarakan dengan tetap ada pemilu, kawan-kawan sekalian. Jadi jadwal pemilunya tetap, Pak Fahru Rozi, pada tanggal 14 Februari 2024. Ya, 2024. Oke, harus jelas tahunnya nih. Pak Jokowi ya diberikan kesempatan untuk maju lagi sebagai calon presiden. Nah, pada hari ini konstitusinya mengatur bahwa presiden itu 2 periode. Nah, karena itu perlu diamandemen, 1 kata saja ya, dipilih 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih 1 kali lagi menjadi 2 kali. Ya, sesudahnya dapat dipilih kembali 2 kali. Sehingga Pak Jokowi yang sekarang secara konstitusi tidak bisa maju, nanti bisa maju lagi. Tetapi saya tegaskan di sini dan teman-teman di 3 periode menolak penundaan pemilu. Setuju dengan Pak Lukman. Saya harus dengar dari Bang Rozi. Kalau Bang Kodari bilang harus diamandemen, aku udah ngomong nih. Kalau saya ke Bang Rozi, kalau harus diamandemen, tapi nggak ditunda pemilunya itu gimana, Bang Rozi? Sebenarnya gini, cukup ya? Bicara penundaan pemilu, ya DPD tidak pernah berbicara penundaan pemilu, karena itu domain politisi. Yang kita bicarakan adalah domain kenegaraan.
persoalan konstitusi kita hari ini. Konsekuensinya apabila terjadinya amandemen dan pergeseran waktu bahwa pemilu itu tidak bisa dilaksanakan 2024, itu konsekuensi politik. Tapi bukan itu yang dibicarakan oleh DPD. Yang dikhawatirkan oleh DPD hari ini adalah ada persoalan konstitusi kita yang berubah dari tahun 2002. Yang kita inginkan adalah pemilu yang benar-benar kembali kepada Pancasila. Pemilu yang kembali kepada rakyat. Bukan pemilu yang diobok-obok dengan kepentingan oligarki, kepentingan kapitalis, kepentingan modal, kepentingan money politik yang bermain. Ini demokrasi seperti apa? Jadi kita tidak berbicara pada pemilu. Yang kita bicarakan adalah kita selamatkan dulu konstitusi. Itu kuncinya. Oke. Pemilu yang seperti apa berarti yang Anda bayangkan tadi? Ya, artinya pemilu itu bisa dilaksanakan sesuai dengan periodik yang ada di dalam konstitusi. Nah, persoalannya saudara-saudara sekalian, adanya amandemen 2002 itu merubah semua sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya. Siapa yang berkuasa di Republik hari ini kalau bukan oligarki? Siapa yang berkuasa hari ini kalau bukan mereka-mereka memiliki modal dan sebagainya? Itu karena apa? Karena dibuka ruang konstitusi pada saat amandemen 2002. Yang diinginkan oleh DPD bukan pemilu, itu persoalan politis. Kita hanya ingin kembali kalau dikembalikan kepada undang-undang dasar seperti yang lama, maka yang pilih presiden. Oleh karena itu perlu ada anggota adendum. MPR yang sekarang 1000 saja. Sementara kalau sekarang yang memilih seluruh rakyat Indonesia, oligarki mana? Seluruh rakyat memilih atau hanya anggota MPR saja? Pasti anggota MPR saja yang oligarki. Jadi ini kebalik logikanya nih. Ya, oleh Mohon maaf ya. Oleh karena, Satu kubu gini ya. Ya, oleh karena ini itu dibutuhkan Bang, perlunya ada adendum. Adendum inilah yang merupakan konsensus politik nantinya. Ya, itu artinya amandemen, bukan dekret. Jadi memang ada gini, kita kalau mau merubah konstitusi itu ada dua jalan. Nanti dijelaskan oleh Bang Ferry, dosen HTN ya. Ada cara dekret, ada cara amandemen. Nah, itu sumbernya berbeda. Kalau dekret itu presiden, nggak perlu ngomong anggota MPR, tetapi kalau bicara amandemen itu yang mengerjakan anggota MPR. Jadi kalau dekret ya balik oleh presiden kembali undang-undang dasar, lalu kemudian dikasih ke MPR untuk amandemen, ngapain dekret? Amandemen aja yang sekarang. Jokowi 3 periode. Oke, ngapain dekret amandemen aja sekarang? Ditahan. Bung Ferry udah ketawa-ketawa tapi ditahan jawabannya. Saya justru ingin tanya ke Bung Lukman, apakah kemudian, ke Bung Rozi, apakah kemudian benar DPD mendorong presiden menerbitkan dekret? Bukan DPD, bukan DPD. Usai jeda kita akan kembali. Ya, harusnya. Sama berkata hidup ini kita bahagia, ya kita bahagia. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus extra easy loh. Untuk semua langkah yang sempat terhenti, kini saatnya untuk berani. Berani melangkah pasti. Melangkah untuk jadi lebih baik. Saatnya buka peluangmu. Untuk raih kesempatan baru. Berani hijrah pembiayaan ke Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari.
Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, ngunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Bahwa saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Nanti dari adendum itu sambil memperbaiki, kita persilakan Presiden untuk memperpanjang. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, silakan. Yang penting adendumnya selesai, jadi pemilihan Presiden cukup melalui MPR. Pertanyaan pentingnya bagi saya itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua. Kembali di dua arah, saudara. Bang Rozi, tadi ketuanya loh yang ngomong. Masa masih mau bilang kalau DPD tidak bersuara yang sama, mendukung dekret presiden? Monggo. Ya, jangan dilihat Pak Lanyala itu bisa dikatakan gini, beliau itu sebagai ketua lembaga DPD ya, sebagai lembaga tinggi. Artinya pernyataan Pak Lanyala sebagai personal itu merupakan akumulasi ya yang disampaikan rakyat ketika beliau mengunjungi 34 provinsi. Itu yang disampaikan. Artinya ada fase sebelumnya ketika media-media juga memberitakan pernyataan-pernyataan yang sama. Ketika beliau bertemu dengan presiden, yang jelas-jelas hari ini ketua DPD sangat susah sekali bertemu sama presiden, dihalangi dengan beberapa pembantu-pembantu presiden, disitulah kesempatan beliau mengatakan, karena ini domainnya eksekutif adalah dekret. Itu wajar disampaikan ketika disampaikan di depan presiden. Kunjungan 34 provinsi itu ada buktinya. Ada buktinya. Ada buktinya. Kita mengunjungi semua 34 provinsi. Tanyakan kepada semua gubernur. Mana yang mendukung dekret? Kerajaan-kerajaan baru saja kerajaan menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Kerajaan jadi rakyat. Loh, artinya apa? Yang memiliki republik ini bukan partai politik, tapi kerajaan. Tapi kerajaan, yang memiliki republik ini adalah civil society. Murazi, saya mungkin bantu, saya mencoba memahami ya apa yang disampaikan oleh kalau bisa berdebat lagi berdua Bang. Kita Kayak ini buat semua ya, buat semua. Jadi begini, saya kira Pak Lanyala ini ilhamnya adalah Bung Karno ya, masa orde lama ya, terminologi yang sering dipakai untuk menjelaskan masa kepemimpinan Bung Karno. Jadi zaman Bung Karno itu sebetulnya ada upaya untuk memperbaiki atau mengamandemen lah Undang-Undang Dasar kita, karena memang bersifat sementara tadi kata Pak Ferry. Nah, untuk bisa melakukan amandemen itu, maka kemudian proses-proses politik yang terjadi itu semacam di-freeze dulu begitu. Dibekukan dulu lah untuk memberikan waktu kepada perbaikan konstitusi ini. Jadi maksudnya ditunda, jadi maksudnya ditunda kembali gitu kepada dekret kembali pada Undang-Undang 45 ya. Karena dia kembali kepada Undang-Undang 45, lalu pemilunya ditunda ya. Karena kan yang sekarang ini didasarkan kepada Undang-Undang hasil amandemen begitu. Katakanlah 2 tahun 3 tahun proses amandemen oleh MPR. Ini aku menangkapnya bahwa setuju pemilu ditunda ya. Saya sedang memahami. Kita mulai dari persoalan yang paling mendasar. Maunya Pak Lanyala ini apa? Terus terang saya juga nggak ngerti gitu loh. Saya nggak ngerti. Karena memang di luar textbook politik yang ada. Tetapi kan beliau anggota DPD. Jadi kita berusaha memahami apa yang terjadi. Begitu. Kalau kita tahu apa yang terjadi, baru kita bicara rekomendasi. Soalnya kalau kita tanya beliau, kerajaan mana? Beliau bilangnya banyak kerajaan. Ada rakyatnya yang mana? Ya rakyat ditemuin 34 provinsi. Ya sudah, kita ngalah aja Bang, kita ngalah aja gitu loh. Kita berusaha memahami Pak Lanyala. Kita berusaha memahami kalau begitu logikanya.
Logikanya kayak gimana sih, Bung Ferry? Ya sebenarnya kalau bicara dekret 5 Juli itu kan kembali ke Undang-Undang Dasar naskah awal. Kembali murni. Kalau ini kan beda. Kembali tapi di adendum. Artinya mengubah Undang-Undang Dasar juga. Sudah mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar naskah awal terbaik buatan Bapak Bangsa, tetapi malah di adendum. Ditambahkan oleh mereka. Bang Ferry, tolong jelasin dulu kepada semua. Undang-Undang 45, lalu ada Undang-Undang Dasar sementara 50. Ya. Selama 9 tahun, ya, Bung Karno memberi kesempatan kepada MPRS untuk mengerjakan perbaikan Undang-Undang Dasar supaya sempurna. Nggak ketemu-ketemu. Ya, Bung Karnonya nggak sabar. Ya udahlah, kalian ini nggak selesai-selesai apa mau berapa tahun. Tok kembali kepada Undang-Undang 45. Itulah kira-kira konteksnya. Nah, kalau Bung Karno berhenti kepada Undang-Undang 45, Pak Lanyala usul. Setelah kembali kepada Undang-Undang 45, ya jadilah nanti mengerjakan seperti tahun 50 sampai 59, memperbaiki Undang-Undang Dasar. Beda. Beda itu. Ya. Karena setelah Undang-Undang Dasar sementara itu kan dibentuk konstituante ya, yang mengerjakan perbaikan atau perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau dari pernyataan Pak Lanyala tidak ada. Dia bahkan persis mengatakan bahwa akan diadakan dekret ditambah adendum. Nanti dari adendum itu pasal 7-nya diganti. Bolehlah nanti Pak Jokowi mau 2 periode, 3 periode. Jadi perpanjangan periode ya arahnya ya. Nah itu problematika menurut saya. Baik itu 3 periode maupun penundaan. 3 periode tidak dikenal, istilahnya baik di naskah awal maupun kemudian di naskah perubahan Undang-Undang Dasar. Termasuk juga penundaan, tidak ada istilah penundaan di dalam Undang-Undang Pemilu. Yang ada adalah pemilu lanjutan dan susulan. Jadi kalau terjadi keadaan darurat, pemilu tetap jalan, di tempat darurat itu akan diadakan pemilu lanjutan atau susulan. Jadi penundaan ini benda asing, melanggar konstitusi, kapanpun konstitusi yang pernah ada di Indonesia. Jadi dasar hukumnya 3 periode, wes entek, Bang Kodari. Oh enggak, kalau lewat amandemen tetap akan bisa dilaksanakan. Sejauh memang yang namanya MPR itu melaksanakan kegiatan amandemen. Dan kami tidak menghendaki yang namanya 3 periode itu melalui jalur dekret, ya, karena itu di luar jalur konstitusi dan ketidakpastian politiknya terlalu besar. Tetapi kalau amandemen, ya amandemen itu sah. Pertama diatur oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri, ya. Misalnya nih pasal 3 MPR berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Pasal 37, ya, untuk bisa melakukan perubahan syaratnya 1, misalnya diusulkan 1/3 anggota MPR, kemudian dihadiri 2/3, disetujui 50% plus 1. Yang tidak boleh diubah hanya tentang bentuk negara. Ya, gitu. jadi dekret nggak sah gitu ya. Semua jelas begitu loh dalam jalur konstitusi. Dan jangan lupa Nitya bahwa konstitusi kita sudah diubah 4 kali, tahun 99, tahun 2000, 2001, 2002. Jadi yang namanya amandemen itu sah. Halal kata Pak Lukman Baljambi. Saya mau mendebat soal itu sebentar. Silakan. Amandemen boleh saja, tapi harus dilihat waktu dan kapan kemudian proses amandemen terbaik itu. Nah ini tinggal 1 tahun. Kenapa tidak para politisi? Sekarang Pak Ferry tunggu Bang. Di dalam Undang-Undang Kan Abang minta saya menjelaskan proses amandemen, tadi saya jelaskan sekarang. Nggak diatur. Jadi amandemen yang baik itu Bang, karena ini kebetulan mau setahun lagi pemilu, ya udah. Laksanakan pemilu, semua yang setuju amandemen kampanye di sana. Kalau kemudian rakyat setuju proses amandemen, maka akan terpilih orang terbanyak yang setuju amandemen. Jika tidak setuju rakyat, maka akan terpilih orang terbanyak yang tidak setuju. Cukup fair. Kenapa kemudian dipaksakan ketika masa mau habis, fokus Jadi yang paling menakutkan itu karena perubahan itu selalu ada 2 jalur. Jalur yang sesuai konstitusi, pasal 37, formil amandemen namanya. Jalur yang di luar kehendak konstitusi. Jalur terlarang, jalur haram. Nah, itu yang sedang dipilih oleh Ketua DPD melalui dekret. Sepakat. Yang kemudian di titik tertentu dekret, halal tidak disetujui oleh Bang Kodari. Nah, jalur lain yang paling tertib Bang, supaya soft, tidak ribut-ribut. Mari kampanyekan usulan itu soal amandemen di pemilu 2024 nanti. Kita lihat apakah usulan Kodari itu betul-betul membusut dari rakyat atau cuman strategi untuk mendukung perpanjangan jabatan. Oke. Saya punya jalan tengahnya. Kita akan tanya langsung sama mahasiswa ya. Kita akan tanyakan langsung sama mereka yang akan memberikan suara nanti di 2024. Saya akan kasih kesempatan
di area sini ya. Boleh? Siapa yang mau tanya? Oh, boleh sebutkan nama dari UIN berarti? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Natia atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Asep Kurniawan dari UIN Jakarta. Izin bertanya kepada Pak Lukman. Faktanya kan yang ramai itu bukan para elit aja di atas, sampai masyarakat pun kan ikut ramai, sampai muncul tuh kayak stigma negatif, ada banyak kejahatan akan isu penundaan ini. Nah, ini kan sangat bahaya ya, baik untuk citra maupun nanti mungkin untuk pemilihan juga akan makin panas. Nah, pertanyaannya bagaimana menyikapi hal demikian atau untuk meredam supaya gak panas negara kita ini. Terima kasih. Oke. Gimana meredamnya supaya nggak panas? Ya, Bung Lukman. Kembali lagi ke konstitusi. Saya lahir di Semarang, Pak Kodari lahir di ujung Palembang, mana? di Palembang. Pak Amsari di mana? Kita bersatu itu kan karena konstitusi. Kalau nggak ada konstitusi, kita nggak akan jadi Indonesia loh. Betul. Nah, oleh karena itu perubahan konstitusi ke Pak Kodari memang dimungkinkan. Betul. Ada lembaganya, Amin. namanya MPR. Di situ Haleluya. sudah diatur. Tetapi ada yang kayaknya nggak disinggung oleh Mas Kodari. Apa tuh? Momentum. Perubahan konstitusi itu harus ada momentumnya. Oh, saya Kapan singgung. Tidak bisa Nanti saya tambahkan. kemudian setiap saat karena orang merasa sedang duduk di satu lembaga yang berwenang untuk mengubah undang-undang dasar, kemudian yuk kita rapat yuk, kita ubah undang-undang dasar yuk. Tanpa ada momentum kebangsaan yang membutuhkan itu. Kita contoh misalnya 18 Agustus 45. Kenapa undang-undang dasar ditetapkan? Karena 17 Agustus proklamasi kemerdekaan. Oke, Ini momentum. Republik sudah merdeka, Bos. Masa kita nggak punya undang-undang dasar? Oke. Kemudian undang-undang RIS selesai. Baliklah kemudian menjadi momentum untuk dekret Presiden 5 Juli balik ke undang-undang dasar. Kemudian sejarah panjang kita ini memberi pelajaran. Momentum 98, koreksi atas perjalanan 45 sampai 98 menjadi momentum kebangsaan kita. Ini kita butuh loh menyempurnakan konstitusi kita. Dari mana mulanya? Dari naskah asli seperti yang dikehendaki Pak Lanyala. Naskah asli yang kemudian menjadi bahan untuk diamandemen selama 99, 2000, 2001, 2000. Oke. Jadi ketika harus kemudian ada momentum, Pak. Kalau nggak ada momentum, Saya jawab ya. konstitusi kita kayak boleh dijawab tapi koran kita jeda bekas, ya. Ada, justru sekarang ini adalah momentum yang paling tepat. Menurut Demi keselamatan Bang Kodari. bangsa. Demi menyelamatkan Republik. Iya. Menurut Bang Tos lagi. Tos. Apa momentumnya apa, Bang? Momentumnya. Saya mau jawab tapi nggak boleh. Boleh, tapi Oke. usai jeda di sini semua boleh. Yang penting adalah kata Bang Lukman tadi, momentumnya. Sekaligus saya akan lempar pertanyaan ke Bung Ferry yang akan dijawab nanti. Bagaimana kemudian usulan DPD tidak hanya dekret tapi juga amandemen? Ya. Usai jeda. Oke, saya punya momentum. Malam ini kita akan happy. Main game mulu malu no kesetrum di dispenser. Kembali lagi di Suci X GJLS. Orang bukan sembarang orang. Kita lihat Dance of Asyik. Suci X GJLS Minggu 25 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kabar informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Hendak mengisi BBM di SPBU, sebuah mobil di Madiun, Jawa Timur tiba-tiba mengeluarkan api dan hangus terbakar. Diduga mobil terbakar karena mengalami korsleting listrik. Ngesore Pak, ngesore tangki Pak. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh kendaraan jenis minibus tersebut, saudara. Kebakaran mobil terjadi saat pemilik mengantre untuk mengisi BBM. Namun, diduga terjadi korsleting listrik pada bagian mesin hingga keluar percikan api. Pemadam kebakaran langsung berupaya memadamkan api, dan pengemudi berhasil menyelamatkan diri sebelum mobil hangus terbakar. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bividusnya
bantu jaga daya tahan tubuh, dan dukung proses belajarnya, serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Sama berkata hidup ini kita bahagia, kita bahagia. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll, gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day, easy open, praktis, lebih tipis dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, ngunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day, plus ekstra isi loh. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Sama berkata hidup ini kita bahagia, kita bahagia. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll, gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day, easy open, praktis, lebih tipis dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, ngunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day, plus ekstra isi loh. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Makin panas ya isu di balik penundaan pemilu. Sudah janji saya akan kasih ke Bang Kodari, momentumnya dipersilahkan. Oh, justru momentumnya ada, sangat besar. Dan kita menghadapi satu masalah yang sangat-sangat besar. Ini karena bicara dengan Bang Lukman dari PKB, saya katakan bahwa masalah kita, masalah al-kubra. Masalah besar. Masalah besar. Bukan masalah al-sugra, bukan masalah kecil. Ya, jadi ini masalah sangat besar. Nah, bedanya amandemen kali ini dibandingkan dengan tahun 99, tahun 99 itu peristiwanya sudah terjadi, baru kita amandemen. Justru amandemen kali ini mengantisipasi masalah yang belum terjadi, tetapi kalau kita tidak lakukan amandemen, maka masalah ini akan terjadi. Lebih besar lagi. Pakai kol-kolah. Apa masalah? Masalah ini akan terjadi. Oke. Dan lebih besar. Apa masalah itu? Masalah itu kategorinya adalah apa? polarisasi ekstrim tahun 2024. Pada hari ini pemilu kita tidak pemilu biasa. Ada kelompok identitas yang membelah calon-calon presiden kita menjadi calon Islam dan calon komunis, calon Kristen. Sedemikian rupa sehingga masyarakat kita terbelah, ya, terbelah, dan itu berarti masalah besar. Calon karena presidennya belum atas jelas, nama Bang. agama maka Bang akan Kodari, menyebabkan calon adanya presidennya potensi siapa? korban Diperjelas jiwa. dulu. Ya,
Kan calon presidennya aja belum jelas. Bagaimana Anda bilang Kristen, komunis, begitulah Muslim. memang Pak. Memang kesulitannya kali ini masalah ini belum kelihatan bagi Bapak, tapi buat saya sudah kelihatan. Tinggal kita lihat tahun 2014, kita lihat tahun 2019. Siapapun calon presidennya pasti akan dibelah. Pak Nitya, gini, ujung-ujungnya nanti saya pasti mau menjawab dua putaran. Masalah yang disampaikan oleh Bang Kori Polarisasi sudah tadi. lewat. Enggak kata Kenapa siapa, sudah lewat? masih. Masalah Justru soal makin polarisasi menguat. itu 2014, juga 2019, terjadi di pembelahan makin 2019. Kenapa ketika itu tidak diusulkan saja amandemen? Sekarang tinggal 1 tahun lagi. Masalah kubro Saya sudah ngomong masalah ini lewat. sudah 2 tahun. Bukan Jadi baru-baru saja, jangan saya udah 2 aneh-aneh tahun. mengusulkan Jadi bukan sesuatu mendadak, yang Pak Ferry, kemudian sudah tidak lama. nyata. Bagaimana membutuhkan waktu yang dikatakan panjang, polarisasi karena tidak semua bisa orang, melihat calon masalah saja ini. belum ada. Apa yang mau dipolarisasi? Sudah ketahuan nanti calon itu kalau nggak 3, 2, itu menurut Bang begitu Kodari. 2, baik Silakan alami Bang Kodari maupun kalau nanti ajak Pak putaran Jokowi kedua, pindah pasti ke pulau dibagi lain, bentuk dibagi negara dari di calon sana. Islam dan calon Kristen. Supaya Kita semua masalahnya menghadapi dengan timbul di genderang sana. kelompok identitas. Ya kita semua nanti akan terbelah, ya bahkan emosi. Akhirnya gebukin orang kayak Pak Ade Armando. Mau itu terjadi di seluruh Indonesia. Kalau saya tidak, tidak perlu tidak mau. Dan khawatir. makanya kemudian dengan amandemen itu, saya melihat yang bisa menyatukan, menciptakan calon tunggal itu cuma Pak Jokowi. Yang menciptakan masalah itu jadi adalah amandemen ya, balik lagi ke amandemen ya. Oke, berarti momentumnya ada. Ini momentumnya adalah Supreme League. Nah itu apa? Salah itu. Salah. Nggak mau saya Pokoknya kasih tahu. keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Oke. Sebelum kita bahas soal Supreme League, Bung Ferry. Jadi kalau istilah saja salah nanti kita benarkan di belakang. Ya, tolong dikoreksi. Lex Satu itu populi saja. suprema lex. Ya biar buat abang lah. Oke lah. Tapi begini Bang Kodari, apa yang abang mimpikan itu menurut saya terlalu berlebihan. Melihat masyarakat Indonesia. Masyarakat ini, kami ini sudah tahu para politisi itu yang memecah belah kami dengan slogannya. Jadi jangan khawatirkan masyarakat dengan penilaiannya dan cara masyarakat menyelesaikan permasalahan itu. Khawatirkan para politisi yang tidak konsekuen dengan janji-janjinya. Mari tepati janji kalau 2 periode sudah bersumpah menjalankan konstitusi. Bang, dengar dulu. Presiden Jokowi itu sudah bersumpah dalam pelantikannya untuk menjalankan konstitusi saat ini. Ya, semua anggota MPR juga bersumpah menjalankan makanya tugasnya. patuhi. Tugasnya itu diantaranya adalah mengubah konstitusi. Baik Pak Jokowi, MPR, semua patuhi konsep konstitusi yang ada. Kalau pengertiannya Makanya, memang begitu, Bang, seumur hidup nggak pernah ada yang namanya konstitusi amandemen. Amerika Serikat itu negara 200 tahun, udah berapa? 25 kali melakukan amandemen. Kita sendiri udah 4 kali. Salah. Jangan mengharamkan sesuatu yang halal, Adinda. Iya, tidak mengharamkan, boleh. Cuman kan sudah dijelaskan, waktu itu yang abang bangun berlebihan. Hanya untuk memberikan karpet merah kepada Jokowi. Republik ini bukan hanya Jokowi. Banyak yang lebih hebat dari Jokowi. Kodari saja lebih hebat dari Jokowi. Momentum nggak bisa diatur, Pak. Momentum nggak bisa diatur. Momentum itu datang dari langit. Momentum tidak bisa diatur, tapi nggak bisa diatur momentum itu. Momentumnya itu pasti sesuatu yang harusnya sudah faktual. Kalau yang dibilang Mas Kodari itu kan akan. Ya inilah cirinya para visioner. Kalau cara pandang saya, kita kembali ke prinsip bahwa daripada kita mengejar sesuatu yang belum jelas, kan belum jelas akan terjadi betul apa enggak, maka lebih baik menjalankan sesuatu yang jelas untuk menciptakan kemaslahatan. Apa misalnya pemilu diteruskan, tapi nggak kejadian kita nggak bisa apa-apa lagi nanti, terlalu lambat, too little too late. Sebenarnya gini, yang setelah pemilu baru adalah kemudian amandemen. Kalau nggak selamat piye? Oke, gini. Kapan masyarakat terbelah? Jadi gini, yang kita berbicara di sini adalah terkait dengan pernyataan Pak Lanyala. Pak Lanyala melihat ada momentum penting di dalam konsensus para elit hari ini yang bisa membangun bagaimana terjadinya amandemen. Tidak mesti harus menunggu 2024. Tidak mesti harus menunggu 2024. Sekarang persoalannya apa yang ditakutkan dengan amandemen? Itu pertanyaannya.
Karena yang dilihat oleh Pak Lanyala adalah ada persoalan besar bangsa ini. Apa itu? Semua politisi terkonstruksi kepada pemilu 2024 itu jebakan. Itu jebakan. Yang kita ingin katakan sebelum menuju ke sana, kita selamatkan dulu ini konstitusi, kembalikan dan itu harus diamandemen. Apapun itu mau dekret apakah itu melalui MPR. Sebaiknya yang penting adalah ini penyelamatan. Bangsa kita ini terlalu sesat jauh. Yang diinginkan adalah kembali kepada titik di mana kita tersesat. Itu adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila harus dijadikan sebagai pondasi. Bukan seperti hari ini. Sudah tahu kok siapa pemenangnya 2024. Sudah tahu kok siapapun calon presiden yang bakal pasangan. Sudahlah, rakyat sudah tahu semua ya. Jangan jebak kami. Ini jangan jebak. Kita menuju 2024 hanya datang ke TPS. Udahlah. Jadi selesaikan dulu di konstitusi. Apa yang diomongkan oleh Bang Rozi itu tidak mendasar mimpi-mimpi, cerita tidak ada landasannya. Republik ini juga dibentuk karena mimpi para founding father. Kalau tidak ada mimpi bangsa besar, kita nggak akan merdeka. Itu persoalannya. Sekarang adalah persoalannya adalah kita mau dijebak dengan liberalisme atau tidak? Kita mau dijebak dengan ekonomi kapitalisme atau tidak? Kita mau dijebak dengan demokrasi liberal nanti 2024. Bang Rozi, itu kuncinya. Siapa kitanya? Yang harus menjawab adalah para mahasiswa. Saya boleh lempar lagi ke mahasiswa ya, karena tadi sudah ada kata-kata masyarakat, sudah ada kata-kata kita gitu. Siapa yang akan bertanya? Silakan. Namanya siapa, Mbak? Ya, selamat malam. Nama saya Salma Hamidah dari Poltekkes Jakarta 2. Pertanyaannya? Kepada Bang Roji. Oke. Salma Hamidah. Bukan pertanyaan siapa yang menang 2024 bukan, kan? Bukan. Jadi sebenarnya kan dari isu-isu penundaan pemilu, dari isu-isu amandemen, dekret itu ya, sebenarnya dari Bapak sendiri gitu, pandangan Bapak sendiri, sebenarnya siapa sih yang bakal diuntungkan gitu dengan adanya isu-isu ini? Sementara dari masyarakat sendiri, kita mahasiswa agak-agagnya menentang gitu ya dari adanya ini, karena isunya makin panas dan memunculkan kontroversi gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Good. Baik. Thank you Salma. Salma, saya jawab Salma ya. Jawab 2024, kepentingan partai politik. 2000 penundaan pemilu adalah kepentingan partai politik. 3 periode kepentingan partai politik. DPD tidak berbicara kepada kepentingan partai, tidak berbicara kepentingan politik. Yang kita bicarakan adalah persoalan negara, persoalan konstitusi. Amandemen ini adalah cara untuk kita menyelamatkan. Kalau ini dipaksakan, kalau amandemen dilakukan 2023, silahkan. Kalau dilakukan 2024, konsekuensinya adalah perintah konstitusi. Saya sepakat dengan partai politik. Presiden tidak salah, menteri tidak salah, semua kebijakan Republik ini tidak salah karena mengacu kepada konstitusi hari ini yang 2002. Tapi kalau kembali kepada 1945, itu yang harus kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Tidak ada yang salah, Presiden tidak salah, KPU tidak salah, karena mengacu kepada konstitusi 2002. Yang kami inginkan kembalikan dulu kepada konstitusi 45. Tidak, Presiden tidak salah. Yang kita inginkan dari konstitusi sekarang yang sudah diamandemen, kembalikan Presiden dulu. tidak salah, bagus dong dia menjalankan konstitusi. Amandemen melalui MPR. Oleh karena itu ada interval waktu. Silahkan, kalau bisa 1 bulan kenapa harus 3 tahun? Kalau yang bisa jelas nggak perlu menunggu 1 bulan, harus 3 tahun. Saya punya ini bukan persoalan perpanjangan, itu persoalan politis, persoalan perpanjangan. Yang jelas tidak perlu menunggu 1 bulan, kita masih punya waktu untuk jeda. Akan dilanjutkan perdebatannya usai jeda. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Kita bersyukur sama berkatalah hidup ini. Kita bahagia, ya. Kita bahagia. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya. Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi.
Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Ada yang mengatakan ini KUHP cepat-cepat disahkan sebab tahun depan ini akan ada dekret perpanjangan pemilu. Dan yang protes-protes itu akan ditangkap semuanya. Saya bilang sama Pak Suding, ya, nggak usah tunggu tahun depan lah. Kalau mau tangkap, kita siap ditangkap. Kalau memang mau ditangkap. Bung Benny, saya minta responnya dari Bang Ferry. Ya, kalau pakai KUHP baru tentu akan sulit ya, karena KUHP baru berdasarkan pasal 624 akan berlaku 3 tahun lagi. Tapi apakah mungkin penggunaan KUHP berkaitan dengan perpanjangan, penundaan? Bisa saja, karena di Oktober 2024 akan ada perpanjangan kan kalau begitu ya. Karena di bulan itu Presiden berakhir masa jabatannya. Kalau ada perpanjangan, orang demo sampai 2025, di sanalah kemudian sangat potensial digunakan KUHP baru. Tapi itu masih panjang. Saya berpikir kita kalau mau bernegara yang baik ya, laksanakan konstitusi. Presiden ketika melaksanakan konstitusi dan mengakhirinya tepat sesuai dengan kehendak konstitusi, baik yang lama pun tetap 2 periode sebenarnya. Tafsir politiknya yang membuatnya jadi panjang, hanya kemudian di pasal 7 yang baru dipertegas. Nah, oleh karena itu kalau mau tepat waktu, Presiden akan jauh lebih dihargai karena menghormati konstitusi. Jangan bercerita Republik ini mau terbelah, tapi pelaku pembelahnya adalah dia yang menghendaki perpanjangan, 3 periode, menunda pemilu. Ini kok ngelihatnya ke arah sana? Saya mau melihat ke sana tapi melirik saja. Karena kalau dilihat juga mereka akan pecah sendiri nanti. Karena bicara sesuatu yang tidak dikehendaki konstitusi, pasti ada friksi yang politis di dalamnya. Itu sebabnya kita lihat Bang Rozi dan Bang Kodari pecah dan ribut sendiri. Maka patuhilah konstitusi agar Indonesia lebih damai dan tenang. Untuk konstitusi yang mana dulu? Lebih damai dan tenang. Diakui oleh Republik ini. Setuju. Konstitusi yang tidak dipahami oleh Pak Lanyala, kalau dia kembali ke naskah awal, tidak ada naskah asli ya, semua naskah awal dan naskah perubahan,
maka dengan sendirinya DPD tidak ada, Pak Lanyala tidak ada. Iya, artinya kita ingin menunjukkan bahwa inilah kenegaraan yang dibuktikan oleh Pak Lanyala. Ada utusan daerah. Wow, kenapa tidak tunggu pemilu saja? Ada adendum di situ, ada konsensus politik. Nah, adendum katanya naskah awal buatan Bapak Jadi bukan bangsa, berarti kita kembali ke naskah awal, naskah asli, tapi pure kita gunakan, tidak. Saudara-saudara sekalian, 2024. Berarti sama aja mengkhianati Bapak bangsa dong. Katanya naskah perubahan menentang kehendak Bapak bangsa. Konstitusi 2002 juga sudah dikuasai oleh oligarki. 90% perubahannya. Bukannya di DPD dan MPR banyak oligarki. Perubahan konstitusi, kepentingan oligarki, dan itu sudah masuk dari tahun 2000. Itu yang kami khawatirkan. Kalau itu tetap dipaksakan, ini sama saja menjebak rakyat datang ke TPS hanya milih orang yang memang dibahayakan dan dikuasai oleh oligarki. Oligarki Ini lalu Republik bicara kita, soal oligarki yang lain. tantangannya lah resesi ekonomi 2023. Perjalanan panjang kita menuju negara-negara besar itu lebih utama daripada kita pikirkan 2024 yang hanya kepentingan kekuasaan sementara, dan itu kepentingan partai-partai politik dan kepentingan kelompok. Demikianlah pidato pemilu 2024 yang gagal, teman-teman. Bung Kodari. Ya begini, semuanya ini kan berawal dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah buat saya adalah polarisasi ekstrim, dan itu pada tahun 2024. Nah, mungkin itu bukan masalah. Bukan masalah bagi Bang Ferry, bukan masalah bagi Pak Lukman. Ya nggak apa-apa. Saya kan berusaha menjelaskan masalah ini, ya, bahwa ini berbahaya, bahwa sedang berusaha menyelamatkan kepentingan rakyat. Salus populi supreme lex. Udah benar ya, Bos? Suprema lex. Ya, udah benar ya, udah benar. Insya Allah ya. Jadi memang semuanya itu berbeda identifikasi masalahnya, biasa. Jangankan identifikasi masalah, mimpimu dan mimpiku juga berbeda kok. Begitu. Dan begini, saya mau katakan, kita kalau mau bicara amandemen biasa aja, bicara konstitusi biasa aja. Jangan kayak itu kitab suci lah. Ini saya mau tambahin nih, selama ini belum pernah ada yang bahas nih, belum pernah ada yang ngutip nih. Yang disorot selalu Pak Lanyala, selalu Pak Bamsud. Coba cek pidatonya Pak Prabowo Subianto di depan Partai Gerindra. Mungkin 2-3 tahun yang lalu, acara 17 Agustus, beliau mengatakan keberadaan Gerindra dan target Gerindra itu adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar kepada tahun 1945. Biasa aja. Ya, jadi begini, kalau misalnya ada yang ingin mengadakan amandemen kembali kepada Dekret 45, di dalam sini ada DPD, di DPD ada. Ya kan? Di luar ada Pak Saya mau kasih kesempatan itu hal biasa demokrasi. Bahkan mahasiswa pun boleh berbicara. Boleh berbicara amandemen. Teman-teman mahasiswa silakan bahas amandemen, bukan dosa besar. Apapun kata Pak dosen silakan teman-teman mahasiswa. Ya, Bang Lukman. Saya setuju, amandemen boleh. Mari kita lakukan amandemen. Kapan? Momentumnya kita ciptakan. Bagaimana menciptakannya? Silahkan kampanye besok. Sebelum 14 Februari 2024. Kampanye ke rakyat. Dari 2 tahun lalu. Kasih proposal konkret ke rakyat. Apa saja poin-poin Undang-Undang Dasar yang harus diamandemen. Kalau rakyat dukung, akan buktikan rakyat ngasih suara ke Pak Kodari. Nanti kalau memang iya, setelah pemilu, ayo kita duduk bareng, kita amandemen Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu mengatakan, tapi kalau sekarang diamandemen, kelihatan Bang, kelihatan bahwa amandemen itu hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Jangan keluar dari Kenapa usulan kami dikampanyekan di pemilu 2024 ditolak? Karena mereka tahu bahwa tidak laku jualan itu di pemilu 2024, maka nggak berani. Coba kalau berani melaksanakan amandemen. Saya mau mengatakan boleh saja warga negara, Bang, kita punya mimpi yang berbeda, boleh. Tetapi di bawah bendera yang sama, mari kita jalankan konstitusi yang sama. Mimpi boleh berbeda, tapi tetap di bawah konstitusi yang sama. Terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Dua Arah. Terima kasih untuk para narasumber kita, ada Bung Kodari, ada Bung Rozi, ada Bung Lukman, dan juga Bung Ferry. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di Dua Arah minggu depan. Selamat malam, salam sehat, dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, tepuk tangan dong.
Dukung oleh Serunya saat bersama keluarga. Aku bahagia banget. Semoga indahnya kebersamaan ini selalu ada. Karena ada kasih dalam kebersamaan. Saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Saya tegas mengatakan sebagai apa? Ketua partai, no, tidak ada penundaan sama sekali. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Setelah sekian lama mati suri, kini isu penundaan pemilu muncul kembali, saudara. Adalah Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, yang memulai, kemudian disambut oleh Ketua DPD, Lanyala Mataliti. Bahkan, ada rumor tahun depan akan ada dekret guna memuluskan rencana ini. Pertanyaannya, kenapa sih isu ini kemudian terorkestrasi lagi, padahal Presiden Joko Widodo sudah meminta nggak boleh ada lagi pejabat yang bicara soal isu yang memicu kontroversi. Jadi siapa sebenarnya yang punya kepentingan mengenai penundaan pemilu dan ada apa sebenarnya di balik isu penundaan pemilu yang kini mengemugah kembali? Untuk membahasnya, kita sudah mengundang sejumlah narasumber. Yang pertama adalah Muhammad Kodari, penasehat relawan dari Jokpro. Bung Kodari. Pak Murazi, Senator DPD RI. Murazi, selamat datang. Kemudian Lukman Hakim Al-Jambi, politisi PKB. Selamat datang, Bung Lukman. Dan terakhir adalah Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat datang, Bung Ferry. Ada juga teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Starki, Politeknik, APP, dan Poltekkes Jakarta 2. Selamat datang. Inilah Dua Arah di balik isu penundaan pemilu. Bersama saya, Nitya Anissa. Mendekati tahun pemilu 2024, upaya untuk menghambat atau bahkan menghalangi pelaksanaan pemilu bergulir di kalangan elit. Isu penundaan pemilu menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan, baik yang pro maupun yang kontra. Nah, beberapa pihak sih beralasan kalau penundaan pemilu ini sebenarnya supaya pemerintahan bisa fokus dulu untuk pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Dari sisi investasi, pengusaha itu kan membutuhkan kepastian, stabilitas politik. Nah, kalau wacana penundaan ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan mekanisme dan undang-undang, dalam pandangan saya, itu akan bagus untuk investasi. Hal ini pun tampaknya menjadi gayung bersambut bagi sejumlah pihak yang ada di koalisi pemerintahan Jokowi. Tapi bukannya tanpa tekanan nih. Setelah 3 bulan bergulir di April 2022, Presiden Joko Widodo pun melarang para menterinya untuk berbicara terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ya, meski sudah sempat diredam nih, tapi isu ini digulirkan kembali beberapa waktu setelahnya. Yang memulai, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti menyebut perlu ada dekret presiden untuk menunda pemilu dan mengembalikan UUD 1945 ke naskah murni. Soalnya,
Katanya pemilu sih sudah dikuasai kelompok tertentu. Saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Habis itu, hal serupa pun juga digulirkan oleh politisi DPR Benny Kaharman dan Ketua MPR Bambang Susatyo. Nah, pertanyaannya bagi pihak yang menyuarakan, apa sih alasan yang valid untuk menunda pelaksanaan pemilu? Lalu, kalau langkah dekret merupakan langkah inkonstitusional, mengapa sih terkesan dipaksakan? Ibaratnya banyak yang mengira kalau ini sudah peluit panjang, kalau pertandingan sepak bola ya dikira udah peluit panjang udah selesai, ternyata masih ada babak penalti. Saya pengen ke Bung Rosi terlebih dahulu. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa sih kemudian sampai bukan cuma satu loh, ada dua pihak kemudian yang menyuarakan kembali? Ada apa? Baik, saya ingin memulai bahwa pernyataan Pak Lanyala itu tidak bisa disorot dalam satu statement yang disiarkan oleh media. Ada beberapa statement-statement beliau sebelumnya ketika beliau mengunjungi 34 provinsi misalkan. 300 kabupaten lebih. Bagaimana agregulasi daerah, kepentingan yang disampaikan oleh DPD selalu mengeluh persoalan demokrasi kita, persoalan politik kita, persoalan kebangsaan kita. Saya melihat semangat kenegaraan yang diberikan oleh Pak Lanyala ketika beliau mengeluarkan sebuah proposal Lanyala dalam istilah teman-teman yang beredar di media sekarang, itu adalah sebuah akumulasi yang diinginkan oleh rakyat. Karena persoalan kita adalah persoalan negara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Karena jadi kalau nggak baik-baik aja harus dilanjutkan? Jadi ya, artinya bukan persoalan dilanjutkan. Kita tidak mendukung adanya penundaan atau kita tidak mendukung adanya perpanjangan menjadi 3 periode. Bukan itu persoalannya. Lalu? Negara kita memiliki konstitusi yang hari ini berubah dari konstitusi yang sebenarnya di tahun 2022 yang semestinya Indonesia harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, di mana demokrasi kita menjadi demokrasi liberal, ekonomi kita menjadi ekonomi liberal. Oke. Apakah dengan kondisi kos politik yang begitu besar saat ini membutuhkan 76,6 triliun dalam pemilu 2024? Oke, karena udah menyebut soal balik ke UUD, saya balik dulu nih ke Bung Ferry. Bung Ferry, sepakat nggak kalau ini ternyata memang sudah seharusnya? Pertama, orang yang membicarakan bahwa Undang-Undang Dasar naskah awal lebih penting sehingga harus kembali ke sana, itu tuna sejarah. Para ibu bapak bangsa kita termasuk Bung Besar mengatakan kita harus melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar awal itu revolusi groundwork, Undang-Undang darurat sementara. Jadi Bung Besar sendiri yang meminta perubahan Undang-Undang Dasar. Siapa yang lebih mengerti kalau tidak ibu dan bapak bangsa kita soal konstitusi dan kehidupan bernegara di masa depan? Oleh pelaku perubahan Undang-Undang Dasar diperbaiki beberapa hal yang diperlukan untuk berlanjutnya sebuah negara di masa depan. Jadi aneh kalau tiba-tiba bicara soal naskah awal yang dikatakan jauh lebih baik. Uang para ibu bangsa bilang ini sementara karena kita sedang darurat, mau merdeka butuh konstitusi. Oke. Nah, konstitusi inilah yang diperbaiki di sepanjang 99 hingga 2002. Jadi aneh. Kalau misalnya kita kembalikan lagi ke Bang Rozi, sebenarnya posisi DPD ada di mana kalau gitu? Saya melihat semangat kebangsaan yang disampaikan oleh Lanyala lebih aneh kondisi konstitusi 2002 sekarang dibandingkan dengan konstitusi 1945. Saya ingin katakan, ini bagaimana sebenarnya? Ada penarikan alis di sini. Ya, anehnya apa? Nah, sekarang gini, yang diinginkan oleh Lanyala adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan adendum. Dengan adendum. Itu artinya bukan lagi. mutlak 100% kembali ke sebelumnya. Kita ingin katakan saudara-saudara sekalian, bagaimana pasal 33 penambahan ayat 4 dan 5 mengakibatkan ekonomi liberal. Mana ekonomi Pancasila yang kita banggakan selama ini? Mana harkat martabat kita yang selama ini perlatannya ada di koperasi? Itu yang kita perjuangkan agar kembali. Yang diperjuangkan adalah penundaan pemilu. Liberalisme yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari perubahan di 2002. Ini yang mau kita selamatkan. Saya mau katakan, Silakan. apa yang Bung contohkan itu juga tidak terjadi ketika Undang-Undang Naskah awal. Kapan kemudian harga-harga tidak meroket, bahkan jauh lebih meroket, membuat orang jauh lebih menderita ketika diterapkan. Jadi logika-logika yang berlebihan, tidak mendasar, buta sejarah, jangan dikemukakan. Publik juga sudah tahu, dekret itu sudah lama dilupakan dan tidak digunakan. Jadi aneh kalau kemudian bicara bahwa Undang-Undang Dasar awal lebih baik, oleh karena itu tidak boleh perubahan, tetapi dinyatakan kita akan kembali ke Undang-Undang Dasar awal, tapi pakai adendum. Itu sama saja mengubah. Saya juga ingat tidak akan lebih baik.
Saya ingat Bung Lukman pernah mengatakan bahwa ini lagu lama nih Tia. Anda masih merasa bahwa lagu lama tapi kok muncul lagi? Ya itu saya nggak ngerti. Penundaan pemilu ini kan lagu lama. Sejak terakhir saya ingat 10 April 2022 tahun ini, rapat kabinet terbatas dilaksanakan hari Minggu. Kenapa? Karena Seninnya tanggal 11 teman-teman mahasiswa ini bersama rakyat mau turun untuk menolak skenario penundaan pemilu. Sehingga Pak Jokowi ngundang rapat kabinet terbatas hari Minggu. Jelas keputusan di sana kok. Presiden bilang pemilu tetap 14 Februari 2024. Satu. Yang kedua, soal anggaran yang dianggap belum ada, pemerintah concern untuk segera memenuhi anggaran itu. Clear loh Presiden. Oke, clear. Presiden sudah jelas. Tapi Ketua MPR sendiri loh, tadi kita saksikan bersama-sama. Justru malah isunya muncul dari Ketua MPR. Nah, saya justru... Dan Ketua DPD ya. Mungkin karena sekarang musim remake ya. Lagu-lagu lama, di remake pakai koplo apa gitu. Nah, ketularan itu aja kali. Oleh karena itu kalau menurut saya berharap forum-forum kayak begini berakhir di ujung tahun ini. Tunggu. Berakhirnya dalam konteks apa nih? Lain-lain, berakhir di ujung tahun ini. Berakhirnya apa? Berakhir bahwa sepakat ketok memang penundaan pemilu atau apa? Pemilu tetap harus lanjut. Kenapa? Karena menurut saya begini, yang terpenting di Republik ini satu, kita sudah merdeka. 17 Agustus 1945. Bung Karno, Bung Hatta menyatakan Indonesia merdeka. Merdeka dari apa? Penjajahan. Siapa yang merdeka dan berkuasa? Rakyat. Penjelmaan kekuasaan rakyat lewat apa? Pemilu. Kalau pemilu kemudian direcoki, pemilu tidak ada, pemilu tidak berlangsung, bagaimana kedaulatan rakyat? Bagaimana kemerdekaan kita berbangsa? Jadi pemilu menurut saya adalah hal terpenting kedua di Republik ini setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi, yang harus menjawab adalah Bung Kodari, karena kan Anda yang mendukung Presiden Joko Widodo kemudian 3 periode. Saya masih nyatet loh di sini. Bahkan Anda mengutip kalau penundaan pemilu itu gerakan para elit. Sebenarnya kalau 3 periode itu gerakan rakyat. Aku minta tanggung jawabnya sekarang dari penjelasannya. Saya akan jawab di sini. Jadi memang kalau kami di Jokpro ya dan teman-teman 3 periode itu sesungguhnya tidak ada hubungan, bahkan menolak penundaan pemilu. Ya, bisa dicek di media massa. Jokpro itu sempat beberapa kali mengadakan kegiatan setuju 3 periode, tolak penundaan pemilu. Setuju 3 periode, tapi pemilu nggak boleh ditunda. Aku nggak kebayang caranya gimana. Begini saya jelaskan. Jadi menunda pemilu itu tidak sama dengan 3 periode. 3 periode itu diselenggarakan dengan tetap ada pemilu, kawan-kawan sekalian. Jadi jadwal pemilunya tetap Pak Fahru Rozi pada tanggal 14 Februari 2024. 2024. Oke, harus jelas tahunnya nih. Pak Jokowi ya diberikan kesempatan untuk maju lagi sebagai calon presiden. Nah, pada hari ini konstitusinya mengatur bahwa presiden itu 2 periode. Nah, karena itu perlu diamandemen 1 kata saja ya, dipilih 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih 1 kali lagi menjadi 2 kali. Ya, sesudahnya dapat dipilih kembali 2 kali. Sehingga Pak Jokowi yang sekarang secara konstitusi tidak bisa maju, nanti bisa maju lagi. Tetapi saya tegaskan di sini dan teman-teman di 3 periode menolak penundaan pemilu. Setuju dengan Pak Lukman. Saya harus dengar dari Bang Rozi. Kalau Bang Kodari bilang harus diamandemen, aku udah ngomong nih. Kalau saya ke Bang Rozi, kalau harus diamandemen, tapi nggak ditunda pemilunya itu gimana Bang Rozi? Sebenarnya gini, bicara penundaan pemilu ya, DPD tidak pernah berbicara penundaan pemilu. Karena itu domain politisi. Yang kita bicarakan adalah domain kenegaraan. Persoalan konstitusi kita hari ini. Konsekuensinya apabila terjadinya amandemen dan pergeseran waktu bahwa pemilu itu tidak bisa dilaksanakan 2024, itu konsekuensi politik. Tapi bukan itu yang dibicarakan oleh DPD. Yang dikhawatirkan oleh DPD hari ini adalah ada persoalan konstitusi kita yang berubah dari tahun 2002. Yang kita inginkan adalah pemilu yang benar-benar kembali kepada Pancasila. Pemilu yang kembali kepada rakyat. Bukan pemilu yang diobok-obok dengan kepentingan oligarki, kepentingan kapitalis, kepentingan modal, kepentingan money politik yang bermain. Ini demokrasi seperti apa? Jadi kita tidak berbicara pada pemilu. Yang kita bicarakan adalah kita selamatkan dulu konstitusi. Itu kuncinya. Oke. Pemilu yang seperti apa berarti yang Anda bayangkan tadi? Ya, artinya pemilu itu bisa dilaksanakan sesuai dengan periodik yang ada di dalam konstitusi. Nah, persoalannya saudara-saudara sekalian,
Adanya amandemen 2002 itu merubah semua sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya. Siapa yang berkuasa di Republik hari ini kalau bukan oligarki? Siapa yang berkuasa hari ini kalau bukan mereka-mereka memiliki modal dan sebagainya? Itu karena apa? Karena dibuka ruang konstitusi pada saat amandemen 2002. Yang diinginkan oleh DPD bukan pemilu, itu persoalan politisi. Kita hanya ingin kembali kalau dikembalikan kepada undang-undang dasar seperti yang lama, maka yang pilih presiden oleh karena itu perlu bukan ada anggota adendum. MPR yang sekarang 1000 saja. Sementara kalau sekarang yang memilih seluruh rakyat Indonesia, oligarki mana? Seluruh rakyat memilih atau hanya anggota MPR saja? Pasti anggota MPR saja yang oligarki. Jadi ini kebalik logikanya nih. Ya, oleh Mohon maaf ya. oleh karena Satu kubu begini ya. Iya, oleh karena ini itu yang menempatkan dibutuhkan, Kompas, Bang. kami ya. Perlunya ada adendum. Adendum inilah yang merupakan konsensus politik nantinya. Ya itu artinya amandemen, bukan dekret. Jadi memang ada gini, kita kalau mau merubah konstitusi itu ada dua jalan. Nanti dijelaskan oleh Bang Ferry, dosen HTN ya. Ada cara dekret, ada cara amandemen. Nah itu sumbernya berbeda. Kalau dekret itu presiden, nggak perlu ngomong anggota MPR. Tetapi kalau bicara amandemen itu yang mengerjakan anggota MPR. Jadi kalau dekret ya balik oleh presiden kembali undang-undang dasar, lalu kemudian dikasih ke MPR untuk amandemen, ngapain dekret? Amandemen aja yang sekarang. Jokowi 3 periode. Oke, ngapain dekret amandemen aja sekarang? Ditahan. Bung Ferry udah ketawa-ketawa tapi ditahan jawabannya. Saya justru ingin tanya ke Bung Lukman, apakah kemudian ke Bung Rozi, apakah kemudian benar DPD mendorong presiden menerbitkan dekret? Bukan DPD, bukan DPD. Usai jeda kita akan kembali. Ya, harusnya. Sama berkata hidup ini kita bahagia, ya kita bahagia. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus extra easy loh. Untuk semua langkah yang sempat terhenti, kini saatnya untuk berani. Berani melangkah pasti. Melangkah untuk jadi lebih baik. Saatnya buka peluangmu. Untuk raih kesempatan baru. Berani hijrah pembiayaan ke Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus extra easy loh.
Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Bahwa saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Nanti dari adendum itu sambil memperbaiki, kita persilakan Presiden untuk memperpanjang. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, silakan. Yang penting adendumnya selesai, jadi pemilihan Presiden cukup melalui MPR. Pertanyaan pentingnya bagi saya itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini ya, memimpin kita semua. Kembali di dua arah, saudara. Bang Rozi, tadi ketuanya loh yang ngomong. Masa masih mau bilang kalau DPD tidak bersuara yang sama, mendukung dekret Presiden? Monggo. Ya, jangan dilihat Pak Lanyala itu bisa dikatakan gini, beliau itu sebagai ketua lembaga DPD ya, sebagai lembaga tinggi. Artinya pernyataan Pak Lanyala sebagai personal itu merupakan akumulasi ya yang disampaikan rakyat ketika beliau mengunjungi 34 provinsi. Itu yang disampaikan. Artinya ada fase sebelumnya ketika media-media juga memberitakan pernyataan-pernyataan yang sama. Ketika beliau bertemu dengan presiden, yang jelas-jelas hari ini ketua DPD sangat susah sekali bertemu sama presiden, dihalangi dengan beberapa pembantu-pembantu presiden, disitulah kesempatan beliau mengatakan, karena ini domainnya eksekutif adalah dekret. Itu wajar disampaikan ketika disampaikan di depan presiden kunjungan bahwa 34 provinsi itu ada buktinya. Ada buktinya, ada buktinya. Kita mengunjungi semua 34 provinsi, tanyakan kepada semua gubernur. Mana yang mendukung dekret? Kerajaan-kerajaan baru saja kerajaan menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Kerajaan jadi rakyat. Loh, artinya apa? Yang memiliki republik ini bukan partai politik, tapi kerajaan. Yang memiliki republik ini adalah civil society. Murazi, saya mungkin bantu, saya mencoba memahami ya apa yang disampaikan oleh kalau Pak bisa Lanyala, berdebat lagi berdua Bang. Kita kayak ini buat semua ya, buat semua. Jadi begini, saya kira Pak Lanyala ini ilhamnya adalah Bung Karno ya, masa orde lama ya, terminologi yang sering dipakai untuk menjelaskan masa kepemimpinan Bung Karno. Jadi zaman Bung Karno itu sebetulnya ada upaya untuk memperbaiki atau mengamandemen lah Undang-Undang Dasar kita, karena memang bersifat sementara tadi kata Pak Ferry. Nah, untuk bisa melakukan amandemen itu, maka kemudian proses-proses politik yang terjadi itu semacam di-freeze dulu begitu. Dibekukan dulu lah untuk memberikan waktu kepada perbaikan konstitusi ini. Jadi maksudnya ditunda, jadi maksudnya ditunda kembali gitu kepada dekret kembali pada Undang-Undang 45 ya. Karena dia kembali kepada Undang-Undang 45 lalu pemilunya ditunda ya. Karena kan yang sekarang ini didasarkan kepada Undang-Undang hasil amandemen begitu. Katakanlah 2 tahun 3 tahun proses amandemen oleh MPR. Ini aku menangkapnya bahwa setuju pemilu ditunda ya. Saya sedang memahami. Kita mulai dari persoalan yang paling mendasar. Maunya Pak Lanyala ini apa? Terus terang saya juga nggak ngerti gitu loh. Saya nggak ngerti. Karena memang di luar textbook politik yang ada. Tetapi kan beliau anggota DPD. Jadi kita berusaha memahami apa yang terjadi. Begitu. Kalau kita tahu apa yang terjadi, baru kita bicara rekomendasi. Soalnya kalau kita tanya beliau, kerajaan mana? Beliau bilangnya banyak kerajaan. Ada rakyatnya yang mana? Ya rakyat ditemuin 34 provinsi. Ya sudah, kita ngalah aja Bang, kita ngalah aja gitu loh. Kita berusaha memahami Pak Lanyala. Kita berusaha memahami kalau begitu. Logikanya kayak gimana sih Bung Ferry? Ya sebenarnya kalau bicara dekret 5 Juli itu kan kembali ke Undang-Undang Dasar naskah awal. Kembali murni. Kalau ini kan beda. Kembali tapi di adendum. Artinya mengubah Undang-Undang Dasar juga. Sudah mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar naskah awal terbaik buatan Bapak Bangsa, tetapi malah di adendum, ditambahkan oleh mereka. Bang Ferry, tolong jelasin dulu kepada semua. Undang-Undang 45, lalu ada Undang-Undang Dasar sementara 50. Ya. Selama 9 tahun, ya, Bung Karno memberi kesempatan kepada MPRS untuk mengerjakan perbaikan Undang-Undang Dasar supaya sempurna. Nggak ketemu-ketemu. Ya, Bung Karnonya nggak sabar. Ya udahlah, kalian ini nggak selesai-selesai apa mau berapa tahun.
tok kembali kepada Undang-Undang 45. Itulah kira-kira konteksnya. Nah, kalau Bung Karno berhenti kepada Undang-Undang 45, Pak Lanyala usul setelah kembali kepada Undang-Undang 45, ya jadilah nanti mengerjakan seperti tahun 50 sampai 59, memperbaiki Undang-Undang Dasar. Beda, beda karena setelah Undang-Undang Dasar sementara itu kan dibentuk konstituante ya, yang mengerjakan perbaikan atau perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau dari pernyataan Pak Lanyala tidak ada. Dia bahkan persis mengatakan bahwa akan diadakan dekret ditambah adendum, nanti dari adendum itu pasal 7-nya diganti. Bolehlah nanti Pak Jokowi mau 2 periode, 3 periode, jadi perpanjangan periode ya arahnya ya. Nah itu problematika menurut saya. Baik itu 3 periode maupun penundaan. 3 periode tidak dikenal istilahnya baik di naskah awal maupun kemudian di naskah perubahan Undang-Undang Dasar. Termasuk juga penundaan, tidak ada istilah penundaan di dalam Undang-Undang Pemilu. Yang ada adalah pemilu lanjutan dan susulan. Jadi kalau terjadi keadaan darurat, pemilu tetap jalan, di tempat darurat itu akan diadakan pemilu lanjutan atau susulan. Jadi penundaan ini benda asing, melanggar konstitusi, kapanpun konstitusi yang pernah ada di Indonesia. Jadi dasar hukumnya 3 periode, wes entek, Bang Kodari. Oh enggak, kalau lewat amandemen tetap akan bisa dilaksanakan. Sejauh memang yang namanya MPR itu melaksanakan kegiatan amandemen. Dan kami tidak menghendaki yang namanya 3 periode itu melalui jalur dekret ya, karena itu di luar jalur konstitusi dan ketidakpastian politiknya terlalu besar. Tetapi kalau amandemen, ya amandemen itu sah. Pertama diatur oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri ya. Misalnya nih pasal 3 MPR berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Pasal 37 ya, untuk bisa melakukan perubahan syaratnya 1, misalnya diusulkan 1/3 anggota MPR, kemudian dihadiri 2/3, disetujui 50% plus 1. Yang tidak boleh diubah hanya tentang bentuk negara. Ya, gitu. jadi dekret nggak sah gitu ya. Semua jelas begitu loh dalam jalur konstitusi. Dan jangan lupa Nitya bahwa konstitusi kita sudah diubah 4 kali, tahun 99, tahun 2000, 2001, 2002. Jadi yang namanya amandemen itu sah. Halal kata Pak Lukman Al-Jambi. Saya mau mendebat soal itu sebentar. Silakan. Amandemen boleh saja, tapi harus dilihat waktu dan kapan kemudian proses amandemen terbaik itu. Nah ini tinggal 1 tahun. Kenapa tidak para politisi? Sekarang Pak Peri tunggu Bang. di dalam Undang-Undang Kan Abang minta saya menjelaskan proses amandemen tadi, saya jelaskan sekarang. Jadi amandemen yang baik itu Bang, karena ini kebetulan mau setahun lagi pemilu, ya udah. Laksanakan pemilu, semua yang setuju amandemen kampanye di sana. Kalau kemudian rakyat setuju proses amandemen, maka akan terpilih orang terbanyak yang setuju amandemen. Jika tidak setuju rakyat, maka akan terpilih orang terbanyak yang tidak setuju. Cukup fair. Kenapa kemudian dipaksakan ketika masa mau habis, fokus kepada jadi yang paling menakutkan itu karena perubahan itu selalu ada 2 jalur. Jalur yang sesuai konstitusi, pasal 37, formil amandemen namanya. Jalur yang di luar kehendak konstitusi. Jalur terlarang, jalur haram. Nah, itu yang sedang dipilih oleh Ketua DPD melalui dekret. Sepakat. Yang kemudian di titik tertentu dekret, halal tidak disetujui oleh Bang Kodari. Nah, jalur lain yang paling tertib Bang, supaya soft, tidak ribut-ribut, mari kampanyekan usulan itu soal amandemen di pemilu 2024 nanti. Kita lihat apakah usulan Kodari itu betul-betul membusut dari rakyat atau cuman strategi untuk mendukung perpanjangan jabatan. Oke. Saya punya jalan tengahnya. Kita akan tanya langsung sama mahasiswa ya. Kita akan tanyakan langsung sama mereka yang akan memberikan suara nanti di 2024. Saya akan kasih kesempatan di area sini ya. Boleh? Siapa yang mau tanya? Oh, boleh sebutkan nama dari UIN berarti? Silakan. Baik. Terima kasih Mbak Natia atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Asep Kurniawan dari UIN Jakarta. Izin bertanya kepada Pak Lukman. Faktanya kan yang ramai itu bukan para elit aja di atas, sampai masyarakat pun kan ikut ramai, sampai muncul tuh kayak stigma negatif, ada banyak kejahatan akan isu penundaan ini. Nah ini kan sangat bahaya ya, baik untuk citra maupun nanti mungkin untuk pemilihan juga akan makin panas. Nah pertanyaannya bagaimana menyikapi hal demikian atau untuk meredam supaya gak panas negara kita ini. Terima kasih. Oke. Gimana meredamnya supaya nggak panas?
Ya, Bung Lukman. kembali lagi ke konstitusi. Saya lahir di Semarang, Pak Kodari lahir di ujung Palembang, mana? di Palembang. Pak Amsari di mana? Kita bersatu itu kan karena konstitusi. Kalau nggak ada konstitusi, kita nggak akan jadi Indonesia loh. Betul. Nah, oleh karena itu perubahan konstitusi ke Pak Kodari Ya. memang dimungkinkan. Betul. Ada lembaganya, Amin. namanya MPR. Di situ Haleluya. sudah diatur. Tetapi ada yang kayaknya nggak disinggung oleh Mas Kodari. Apa tuh? Momentum. Perubahan konstitusi itu harus ada momentumnya. Oh, saya Kapan singgung. Tidak bisa Nanti saya tambahkan. kemudian setiap saat karena orang merasa sedang duduk di satu lembaga yang berwenang untuk mengubah undang-undang dasar, kemudian yuk kita rapat yuk, kita ubah undang-undang dasar yuk, tanpa ada momentum kebangsaan yang membutuhkan itu. Kita contoh misalnya 18 Agustus 45. Kenapa undang-undang dasar ditetapkan? Karena 17 Agustus proklamasi kemerdekaan. Oke, Ini momentum. Republik sudah merdeka, Bos. Masa kita nggak punya undang-undang dasar? Oke. Kemudian undang-undang RIS selesai. Baliklah kemudian menjadi momentum untuk dekret Presiden 5 Juli balik ke undang-undang dasar. Kemudian sejarah panjang kita ini memberi pelajaran. Momentum 98, koreksi atas perjalanan 45 sampai 98 menjadi momentum kebangsaan kita. Ini kita butuh loh menyempurnakan konstitusi kita. Dari mana mulanya? Dari naskah asli seperti yang dikehendaki Pak Lanyala. Naskah asli yang kemudian menjadi bahan untuk diamandemen selama 99, 2000, 2001, 2000. Oke. Jadi ketika harus kemudian ada momentum, Pak. Kalau nggak ada momentum, Saya jawab ya. konstitusi kita Ada kayak boleh dijawab tapi kita jeda ya. Oh, ada. Justru sekarang ini adalah momentum yang paling tepat. Menurut Demi keselamatan Bang Kodari. bangsa. Demi menyelamatkan Republik. Iya. Menurut Bang Tos lagi. Tos. Apa momentumnya apa, Bang? Momentumnya. Saya mau jawab tapi nggak boleh. Boleh, tapi Oke. usai jeda di sini semua boleh. Yang penting adalah kata Bang Lukman tadi, momentumnya. Sekaligus saya akan lempar pertanyaan ke Bung Ferry yang akan dijawab nanti. Bagaimana kemudian usulan DPD tidak hanya dekret tapi juga amandemen? Ya. Usai jeda. Oke. Saya pernah Malam ini kita akan happy. Main game mulu malu no kesetrum di dispenser. Kembali lagi di Suci X GJLS. Orang bukan sembarang orang. Kita lihat Dance of Asyik. Suci X GJLS Minggu 25 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kabar dari informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Hendak mengisi BBM di SPBU, sebuah mobil di Madiun, Jawa Timur tiba-tiba mengeluarkan api dan hangus terbakar. Diduga mobil terbakar karena mengalami korsleting listrik. Ngesore Pak, tangki Pak. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh kendaraan jenis minibus tersebut, saudara. Kebakaran mobil terjadi saat pemilik mengantre untuk mengisi BBM. Namun, diduga terjadi korsleting listrik pada bagian mesin hingga keluar percikan api. Pemadam kebakaran langsung berupaya memadamkan api, dan pengemudi berhasil menyelamatkan diri sebelum mobil hangus terbakar. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Marilah kita bersyukur sama berkatalah hidup ini
Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Bila kita bersyukur sama berkat dalam hidup ini, kita bahagia, ya, kita bahagia. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Makin panas ya isu di balik penundaan pemilu. Sudah janji saya akan kasih ke Bang Kodari, momentumnya dipersilahkan. Oh, justru momentumnya ada, sangat besar. Dan kita menghadapi satu masalah yang sangat-sangat besar. Ini karena bicara dengan Bang Lukman dari PKB, saya katakan bahwa masalah kita, masalah al-kubra. Masalah besar. Masalah besar. Bukan masalah al-sugro, bukan masalah kecil. Ya, jadi ini masalah sangat besar. Nah, bedanya amandemen kali ini dibandingkan dengan tahun 99, tahun 99 itu peristiwanya sudah terjadi, baru kita amandemen. Justru amandemen kali ini mengantisipasi masalah yang belum terjadi, tetapi kalau kita tidak lakukan amandemen, maka masalah ini akan terjadi. Lebih besar lagi. Pakai kol-kolah. Apa masalah? Masalah ini akan terjadi. Dan lebih besar. Apa masalah itu? Masalah itu kategorinya adalah apa? polarisasi ekstrim tahun 2024. Pada hari ini pemilu kita tidak pemilu biasa. Ada kelompok identitas yang membelah calon-calon presiden kita menjadi calon Islam dan calon komunis, calon Kristen. Sedemikian rupa sehingga masyarakat kita terbelah, ya, terbelah, dan itu berarti masalah besar. Calon karena presidennya belum atas jelas, nama Bang. agama maka Bang akan Kodari, menyebabkan calon adanya presidennya potensi siapa? korban Diperjelas jiwa. dulu. Ya, kan calon presidennya aja belum jelas. Bagaimana tapi- Anda bilang Kristen, nah, komunis, begitulah Muslim? memang Pak. Memang kesulitannya kali ini masalah ini belum kelihatan bagi Bapak, tapi buat saya sudah kelihatan. Tinggal kita lihat tahun 2014, kita lihat tahun 2019. Siapapun calon presidennya pasti akan dibelah. Mbak Nitya, Ya, gini ujung-ujungnya nanti saya pasti mau menjawab dua putaran. masalah yang Ya. disampaikan oleh Bang Kori Polarisasi sudah tadi. lewat. Enggak kata Kenapa siapa, sudah lewat? masih. Masalah Justru soal makin muat. polarisasi 2014, itu juga 2019, terjadi di pembelahan makin 2019. Kenapa ketika itu tidak diusulkan saja amandemen? Sekarang tinggal 1 tahun lagi. Masalah kubro Saya sudah ngomong masalah ini lewat. sudah 2 tahun, bukan Jadi baru-baru saja, jangan udah 2 aneh-aneh tahun. mengusulkan Jadi bukan sesuatu mendadak, yang Pak Ferry, kemudian sudah tidak lama. nyata. Memang Bagaimana membutuhkan waktu yang dikatakan panjang, karena polarisasi tidak semua bisa orang, melihat calon masalah saja ini. belum ada.
Apa yang mau dipolarisasi? Sudah ketahuan nanti calon itu kalau nggak 3, 2, menurut Bang Kodari. baik Silakan alami Bang Kodari kalau ajak Pak Jokowi pindah ke pulau lain, bentuk negara di calon Islam sana. dan calon Kristen. Supaya Kita semua masalahnya menghadapi timbul di sana. kelompok identitas. Ya kita semua nanti akan terbelah, ya bahkan emosi. Akhirnya gebukin orang kayak Pak Ade Armando. Mau itu terjadi di seluruh Indonesia. Kalau saya tidak, tidak perlu khawatir. Dan makanya kemudian dengan amandemen itu, saya melihat yang bisa menyatukan, menciptakan calon tunggal itu cuma Pak Jokowi. Yang menciptakan masalah itu adalah amandemen ya, balik lagi nanti ke amandemen ya. Oke, berarti momentumnya ada. Ini momentumnya adalah Supreme League. Ah itu. Apa? Salah itu. Salah. Nggak mau saya kasih tahu. Keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Oke. Sebelum kita bahas soal Supreme League, Bung Ferry. Jadi kalau istilah saja salah nanti kita benarkan di belakang. Ya, tolong dikoreksi. Lex Satu Populi itu saja. Suprema Lex. Ya biar buat abang lah. Oke lah. Tapi begini Bang Kodari, apa yang abang mimpikan itu menurut saya terlalu berlebihan. Melihat masyarakat Indonesia. Masyarakat ini, kami ini sudah tahu para politisi itu yang memecah belah kami dengan slogannya. Jadi jangan khawatirkan masyarakat dengan penilaiannya dan cara masyarakat menyelesaikan permasalahan itu. Khawatirkan para politisi yang tidak konsekuen dengan janji-janjinya. Mari tepati janji kalau 2 periode sudah bersumpah menjalankan konstitusi. Bang, dengar dulu. Presiden Jokowi itu sudah bersumpah dalam pelantikannya untuk menjalankan konstitusi saat ini. Ya, semua anggota MPR juga bersumpah menjalankan tugasnya. Patuhi. Tugasnya itu diantaranya adalah mengubah konstitusi. Baik Pak Jokowi, MPR, semua patuhi konsep konstitusi yang ada. Kalau pengertiannya Makanya, memang begitu, Bang, seumur hidup nggak pernah ada yang namanya konstitusi amandemen. Amerika Serikat itu negara 200 tahun, udah berapa? 25 kali melakukan amandemen. Kita sendiri udah 4 kali. Salah. Jangan mengharamkan sesuatu yang halal, Adinda. Iya, tidak mengharamkan, boleh. Cuman kan sudah dijelaskan, waktu itu yang abang bangun berlebihan. Hanya untuk memberikan karpet merah kepada Jokowi. Republik ini bukan hanya Jokowi. Banyak yang lebih hebat dari Jokowi. Kodari saja lebih hebat dari Jokowi. Momentum nggak bisa diatur, Pak. Momentum nggak bisa diatur. Momentum itu datang dari langit. Momentum tidak bisa diatur, tapi nggak bisa diatur momentum itu. Momentumnya itu pasti sesuatu yang harusnya sudah faktual. Kalau yang dibilang Mas Kodari itu kan akan. Ya inilah cirinya orang visioner. Saya melihat gini, kalau Mbak Nit, saya melihat seperti ini. Kita kembali ke prinsip bahwa daripada kita mengejar sesuatu yang belum jelas, kan belum jelas akan terjadi betul apa enggak, maka lebih baik menjalankan sesuatu yang jelas untuk menciptakan kemaslahatan. Apa misalnya pemilu diteruskan, kejadian kita nggak bisa apa-apa lagi nanti, terlalu lambat, too little too late. Sebenarnya gini, yang setelah pemilu baru adalah kemudian amandemen. Kalau nggak selamat piye? Oke gini. Kapan masyarakat terbelah? Jadi gini, yang kita berbicara di sini adalah terkait dengan pernyataan Pak Lanyala. Pak Lanyala melihat ada momentum penting di dalam konsensus para elit hari ini yang bisa membangun bagaimana terjadinya amandemen. Tidak mesti harus menunggu 2024. Tidak mesti harus menunggu 2024. Sekarang persoalannya apa yang ditakutkan dengan amandemen? Itu pertanyaannya. Karena yang dilihat oleh Pak Lanyala adalah ada persoalan besar bangsa ini. Semua politisi terkonstruksi kepada pemilu 2024. Itu jebakan. Itu jebakan. Yang kita ingin katakan, sebelum menuju ke sana, kita selamatkan dulu ini konstitusi. Kembalikan, dan itu harus diamandemen. Apapun itu, mau dekret, apakah itu melalui MPR. Yang penting adalah ini penyelamatan. Bangsa kita ini terlalu sesat jauh. Yang diinginkan adalah kembali kepada titik di mana kita tersesat. Itu adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Dan Pancasila harus dijadikan sebagai fondasi. Bukan seperti hari ini. Sudah tahu kok siapa pemenangnya 2024. Sudah tahu kok siapapun calon presiden yang bakal pasangan. Sudahlah, rakyat sudah tahu semua ya. Jangan jebak kami. Ini jangan jebak kita menuju 2024 hanya datang ke TPS. Udahlah. Jadi selesaikan dulu di konstitusi. Apa yang diomongkan oleh Bang Rozi itu tidak mendasar mimpi-mimpi, cerita tidak ada landasannya. Republik ini juga dibentuk karena mimpi para founding father. Kalau tidak ada mimpi bangsa besar, kita nggak akan merdeka. Itu persoalannya. Sekarang adalah persoalannya adalah kita mau
dijebak dengan liberalisme atau tidak? Mana Kita liberalisme? mau dijebak dengan ekonomi kapitalisme Liberalisme atau tidak? itu Kita mau milik- dijebak Siapa dengan demokrasi kitanya? liberal nanti 2024 Bang atau Rozi, tidak? Itu kuncinya. siapa kitanya? Kunci apa? Yang Kunci harus Inggris. menjawab adalah para mahasiswa. Saya boleh lempar lagi ke mahasiswa Ya, ya, karena tadi boleh, kan sudah ada kata-kata masyarakat, sudah ada kata-kata kita gitu. Siapa yang akan bertanya? Silakan. Namanya siapa, Mbak? Ya, selamat malam. Nama saya Salma Hamidah dari Poltekkes Jakarta 2. Pertanyaannya? Kepada Bang Roji. Oke. Salma Hamidah. Bukan pertanyaan siapa yang menang 2024 kan? Bukan. Jadi sebenarnya kan dari isu-isu penundaan pemilu, dari isu-isu amandemen, dekret itu ya, sebenarnya dari Bapak sendiri gitu, pandangan Bapak sendiri, sebenarnya siapa sih yang bakal diuntungkan gitu dengan adanya isu-isu ini? Sementara dari masyarakat sendiri, kita mahasiswa agak-agagnya menentang gitu ya dari adanya ini, karena isunya makin panas dan memunculkan kontroversi gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Thank you, Salma. Salma, saya jawab Salma ya. Jawab dong, Bang. 2024, kepentingan partai politik. 2000 penundaan pemilu adalah kepentingan partai politik. 3 periode kepentingan partai politik. DPD tidak berbicara kepada kepentingan partai, tidak berbicara kepentingan politik. Yang kita bicarakan adalah persoalan negara, persoalan konstitusi. Amandemen ini adalah cara untuk kita menyelamatkan. Kalau ini dipaksakan, kalau amandemen dilakukan 2023, silahkan. Sorry. Kalau dilakukan 2024, konsekuensinya adalah perintah konstitusi, saya bukan sepakat. kepentingan partai politik. Presiden tidak salah, menteri tidak salah, semua kebijakan Republik ini tidak salah karena mengacu kepada konstitusi hari ini yang 2002. Tapi kalau kembali kepada 1945, itu yang harus kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Tidak ada yang salah, presiden tidak salah, KPU tidak salah karena mengacu kepada konstitusi 2002. Yang kami inginkan kembalikan dulu kepada konstitusi 45. Tidak, presiden tidak salah. Yang kita inginkan dari konstitusi sekarang yang sudah diamandemen, Kalau kembalikan presiden dulu. tidak salah, bagus Butuh dong dia dekret menjalankan atau butuh konstitusi. amandemen melalui MPR. Oleh karena itu ada interval waktu. Silahkan, kalau bisa 1 bulan kenapa harus 3 tahun? Oke, Kalau yang bisa jelas nggak cuma perlu menunggu 2 1 minggu, bulan. kenapa harus 3 tahun? Saya punya ini bukan waktu. persoalan perpanjangan, itu persoalan politis, persoalan perpanjangan. Oke, yang jelas tidak perlu menunggu 1 bulan, kita masih punya waktu untuk jeda. Akan dilanjutkan perdebatannya usai jeda. Ya. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Bila kita bersyukur sama berkatalah hidup ini kita bahagia, ya kita bahagia. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya. Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Baik-baik ya. Hai.
Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Ada yang mengatakan ini KUHP cepat-cepat disahkan sebab tahun depan ini akan ada dekret perpanjangan pemilu. Dan yang protes-protes itu akan ditangkap semuanya. Saya bilang sama Pak Suding, ya, nggak usah tunggu tahun depan lah. Kalau mau tangkap, kita siap ditangkap. Kalau memang mau ditangkap. Bung Benny, saya minta responnya dari Bang Ferry. Ya, kalau pakai KUHP baru tentu akan sulit ya, karena KUHP baru berdasarkan pasal 624 akan berlaku 3 tahun lagi. Tapi apakah mungkin penggunaan KUHP berkaitan dengan perpanjangan, penundaan? Bisa saja, karena di Oktober 2024 akan ada perpanjangan kan kalau begitu ya. Karena di bulan itu Presiden berakhir masa jabatannya. Kalau ada perpanjangan, orang demo sampai 2025, di sanalah kemudian sangat potensial digunakan KUHP baru. Tapi itu masih panjang. Saya berpikir kita kalau mau bernegara yang baik ya, laksanakan konstitusi. Presiden ketika melaksanakan konstitusi dan mengakhirinya tepat sesuai dengan kehendak konstitusi, baik yang lama pun tetap 2 periode sebenarnya. Tafsir politiknya yang membuatnya jadi panjang. Hanya kemudian di pasal 7 yang baru dipertegas. Nah, oleh karena itu kalau mau tepat waktu, Presiden akan jauh lebih dihargai karena menghormati konstitusi. Jangan bercerita Republik ini mau terbelah, tapi pelaku pembelahnya adalah dia yang menghendaki perpanjangan, 3 periode, menunda pemilu. Ini kok ngelihatnya ke arah sana? Saya mau melihat ke sana tapi melirik saja. Karena kalau dilihat juga mereka akan pecah sendiri nanti. Gitu ya. Karena bicara sesuatu yang tidak dikehendaki konstitusi, pasti ada friksi yang politis di dalamnya. Itu sebabnya kita lihat Bang Rozi dan Bang Kodari pecah dan ribut sendiri. Maka patuhilah konstitusi agar Indonesia lebih damai dan tenang untuk konstitusi yang mana dulu? Lebih damai dan yang diakui oleh Republik ini. Setuju. Konstitusi yang tidak dipahami oleh Pak Lanyala, kalau dia kembali ke naskah awal, tidak ada naskah asli ya, semua naskah awal dan naskah perubahan, maka dengan sendirinya DPD tidak ada, Pak Lanyala tidak ada. Ya, artinya kita ingin menunjukkan bahwa inilah kenegaraan yang dibuktikan oleh Pak Lanyala. Ada utusan daerah. Kenapa tidak tunggu pemilu saja? Ada adendum di situ, ada konsensus politik. Nah, adendum katanya naskah awal buatan Bapak Bangsa, kok di adendum? Kita kembali ke naskah awal, naskah asli, tapi pure kita gunakan tidak. Saudara-saudara sekalian, 2024. Berarti sama aja mengkhianati Bapak Bangsa dong. Katanya naskah perubahan menentang kehendak Bapak Bangsa. Konstitusi 2002 juga sudah dikuasai oleh oligarki. 90% perubahannya. Bukannya di DPD dan MPR banyak oligarki. Perubahan konstitusi, kepentingan oligarki, dan itu sudah masuk dari tahun 2000. Itu yang kami khawatirkan. Kalau itu tetap dipaksakan, ini sama saja menjebak rakyat datang ke TPS hanya milih orang yang memang dibahayakan dan dikuasai oleh oligarki. Ini Republik kita, tantangannya lah resesi ekonomi 2023. Perjalanan panjang kita menuju negara-negara besar itu lebih utama daripada kita pikirkan 2024 yang hanya kepentingan kekuasaan sementara, dan itu kepentingan partai-partai politik dan kepentingan kelompok. Demikianlah pidato pemilu 2024 yang gagal.
Bung Kodari. Ya begini, semuanya ini kan berawal dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah buat saya adalah polarisasi ekstrim dan itu pada tahun 2024. Nah, mungkin itu bukan masalah. Bukan masalah bagi Bang Ferry, bukan masalah bagi Pak Lukman. Ya nggak apa-apa. Saya kan berusaha menjelaskan masalah ini ya, bahwa ini berbahaya, bahwa sedang berusaha menyelamatkan kepentingan rakyat. Salus populi supreme lex. Udah benar ya, Bos? Suprema lex. Ya, benar ya, udah benar. Insya Allah ya. Jadi memang semuanya itu berbeda identifikasi masalahnya, biasa. Jangankan identifikasi masalah, mimpimu dan mimpiku juga berbeda. Ah, begitu. Dan begini, saya mau katakan, kita kalau mau bicara amandemen biasa aja, bicara konstitusi biasa aja. Jangan kayak itu kitab suci lah. Ini saya mau tambahin nih, selama ini belum pernah ada yang bahas nih, belum pernah ada yang ngutip nih. Yang disorot selalu Pak Lanyala, selalu Pak Bamsud. Coba cek pidatonya Pak Prabowo Subianto di depan Partai Gerindra. Mungkin 2-3 tahun yang lalu, acara 17 Agustus, beliau mengatakan keberadaan Gerindra dan target Gerindra itu adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar kepada tahun 1945. Biasa aja. Ya, jadi begini, kalau misalnya ada yang ingin mengadakan amandemen kembali kepada Dekret 45, di dalam sini ada DPD, di DPD ada, ya kan? Di luar ada Pak. Saya mau kasih kesempatan itu hal biasa demokrasi. Bahkan mahasiswa pun boleh berbicara. Boleh berbicara amandemen. Teman-teman mahasiswa silakan bahas amandemen, bukan dosa besar. Apapun kata Pak dosen silakan teman-teman mahasiswa. Ya, Bang Lukman. Saya setuju, amandemen boleh. Mari kita lakukan amandemen. Kapan? Momentumnya kita ciptakan. Bagaimana menciptakannya? Silahkan kampanye besok. Sebelum 14 Februari 2024. Kampanye ke rakyat. Dari 2 tahun lalu. Ya. Kasih proposal konkret ke rakyat. Apa saja poin-poin Undang-Undang Dasar yang harus diamandemen. Kalau rakyat dukung, akan buktikan rakyat ngasih suara ke Pak Kodari. Nanti kalau memang iya, setelah pemilu, ayo kita duduk bareng, kita amandemen Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu mengatakan, ya, tapi kalau sekarang diamandemen, kelihatan bahwa amandemen itu hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Jangan keluar dari kenapa usulan kami dikampanyekan di pemilu 2024 ditolak karena mereka tahu bahwa tidak laku jualan itu di pemilu 2024, maka nggak berani. Coba kalau berani melaksanakan amandemen. Saya mau mengatakan boleh saja warga negara, Bang, kita punya mimpi yang berbeda, boleh. Tetapi di bawah bendera yang sama, mari kita jalankan konstitusi yang sama. Mimpi boleh berbeda, tapi tetap di bawah konstitusi yang sama. Terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Dua Arah. Terima kasih tepuk tangan untuk para narasumber kita. Ada Bung Kodari, ada Bung Rozi, ada Bung Lukman, dan juga Bung Ferry. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di Dua Arah minggu depan. Selamat malam, salam sehat, dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, tepuk tangan dong. Dukung oleh serunya saat bersama keluarga. Aku bahagia banget. Semoga indahnya kebersamaan ini selalu ada. Karena ada kasih dalam kebersamaan. Saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Saya tegas mengatakan sebagai apa?
ketua partai. No, tidak ada penundaan sama sekali. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Setelah sekian lama mati suri, kini isu penundaan pemilu muncul kembali, saudara. Adalah Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, yang memulai, kemudian disambut oleh Ketua DPD, Lanyala Mataliti. Bahkan, ada rumor tahun depan akan ada dekret guna memuluskan rencana ini. Pertanyaannya, kenapa sih isu ini kemudian terorkestrasi lagi, padahal Presiden Joko Widodo sudah meminta nggak boleh ada lagi pejabat yang bicara soal isu yang memicu kontroversi. Jadi siapa sebenarnya yang punya kepentingan mengenai penundaan pemilu dan ada apa sebenarnya di balik isu penundaan pemilu yang kini mengemugah kembali? Untuk membahasnya, kita sudah mengundang sejumlah narasumber. Yang pertama adalah Muhammad Kodari, penasehat relawan dari Jokpro. Bung Kodari. Pak Nur Rozi, Senator DPD RI. Bung Rozi, selamat datang. Kemudian Lukman Hakim Al-Jambi, politisi PKB. Selamat datang, Bung Lukman. Dan terakhir adalah Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat datang, Bung Ferry. Ada juga teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Starki, Politeknik, APP, dan Poltekkes Jakarta 2. Selamat datang. Inilah Dua Arah di balik isu penundaan pemilu. Bersama saya, Nitya Anissa. Mendekati tahun pemilu 2024, upaya untuk menghambat atau bahkan menghalangi pelaksanaan pemilu bergulir di kalangan elit. Isu penundaan pemilu menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan, baik yang pro maupun yang kontra. Nah, beberapa pihak sih beralasan kalau penundaan pemilu ini sebenarnya supaya pemerintahan bisa fokus dulu untuk pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Dari sisi investasi, pengusaha itu kan membutuhkan kepastian, stabilitas politik. Nah, kalau wacana penundaan ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan mekanisme dan undang-undang, dalam pandangan saya, itu akan bagus untuk investasi. Hal ini pun tampaknya menjadi gayung bersambut bagi sejumlah pihak yang ada di koalisi pemerintahan Jokowi. Tapi bukannya tanpa tekanan nih. Setelah 3 bulan bergulir di April 2022, Presiden Joko Widodo pun melarang para menterinya untuk berbicara terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ya, meski sudah sempat diredam nih, tapi isu ini digulirkan kembali beberapa waktu setelahnya. Yang memulai, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti menyebut perlu ada dekret presiden untuk menunda pemilu dan mengembalikan UUD 1945 ke naskah murni. Soalnya, katanya pemilu sih sudah dikuasai kelompok tertentu. Saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Habis itu, hal serupa pun juga digulirkan oleh politisi DPR Benika Harman dan Ketua MPR Bambang Susatyo. Nah, pertanyaannya bagi pihak yang menyuarakan, apa sih alasan yang valid untuk menunda pelaksanaan pemilu? Lalu, kalau langkah dekret merupakan langkah inkonstitusional, mengapa sih terkesan dipaksakan? Ibaratnya banyak yang mengira kalau ini sudah peluit panjang, kalau pertandingan sepak bola ya dikira udah peluit panjang udah selesai, ternyata masih ada babak penalti. Saya pengen
Saya pengen ke Bung Rosi terlebih dahulu. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa sih kemudian sampai bukan cuma satu loh, ada dua pihak kemudian yang menyuarakan kembali? Ada apa? Baik, saya ingin memulai bahwa pernyataan Pak Lanyala itu tidak bisa disorot dalam satu statement yang disiarkan oleh media. Ada beberapa statement-statement beliau sebelumnya ketika beliau mengunjungi 34 provinsi misalkan. 300 kabupaten lebih. Bagaimana agregulasi daerah, kepentingan yang disampaikan oleh DPD selalu mengeluh persoalan demokrasi kita, persoalan politik kita, persoalan kebangsaan kita. Saya melihat semangat kenegaraan yang diberikan oleh Pak Lanyala ketika beliau mengeluarkan sebuah proposal Lanyala dalam istilah teman-teman yang beredar di media sekarang, itu adalah sebuah akumulasi yang diinginkan oleh rakyat. Karena persoalan kita adalah persoalan negara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau nggak baik-baik aja harus dilanjutkan jadi 3 periode? Bukan persoalan dilanjutkan. Kita tidak mendukung adanya penundaan atau kita tidak mendukung adanya perpanjangan menjadi 3 periode. Bukan itu persoalannya. Lalu? Negara kita memiliki konstitusi yang hari ini berubah dari konstitusi yang sebenarnya di tahun 2022 yang semestinya Indonesia harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, di mana demokrasi kita menjadi demokrasi liberal, ekonomi kita menjadi ekonomi liberal. Oke. Apakah dengan kondisi kos politik yang begitu besar saat ini membutuhkan 76,6 triliun dalam pemilu 2024? Oke, karena udah menyebut soal balik ke UUD, saya balik dulu nih ke Bung Ferry. Bung Ferry, sepakat nggak kalau ini ternyata memang sudah seharusnya? Pertama, orang yang membicarakan bahwa Undang-Undang Dasar naskah awal lebih penting sehingga harus kembali ke sana, itu tuna sejarah. Para ibu bapak bangsa kita termasuk Bung Besar mengatakan kita harus melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar awal itu revolusi groundwork, Undang-Undang darurat sementara. Jadi Bung Besar sendiri yang meminta perubahan Undang-Undang Dasar. Siapa yang lebih mengerti kalau tidak ibu dan bapak bangsa kita soal konstitusi dan kehidupan bernegara di masa depan? Oleh pelaku perubahan Undang-Undang Dasar diperbaiki beberapa hal yang diperlukan untuk berlanjutnya sebuah negara di masa depan. Jadi aneh kalau tiba-tiba bicara soal naskah awal yang dikatakan jauh lebih baik. Uang para ibu bangsa bilang ini sementara karena kita sedang darurat, mau merdeka butuh konstitusi. Oke. Nah, konstitusi inilah yang diperbaiki di sepanjang 99 hingga 2002. Jadi aneh. Kalau misalnya kita kembalikan lagi ke Bang Rozi, sebenarnya posisi DPD ada di mana kalau gitu? Saya melihat semangat kebangsaan yang disampaikan oleh Lanyala lebih aneh kondisi konstitusi 2002 sekarang dibandingkan dengan konstitusi 1945. Saya ingin katakan, ini saya bagaimana sebenarnya ada penarikan alis di sini. Ya, anehnya apa? Nah, sekarang gini, yang diinginkan oleh Lanyala adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan adendum. Dengan adendum. Itu tambahannya artinya bukan lagi. mutlak 100% kembali ke sebelumnya. Kita ingin katakan saudara-saudara sekalian, bagaimana pasal 33 penambahan ayat 4 dan 5 mengakibatkan ekonomi liberal. Mana ekonomi Pancasila yang kita banggakan selama ini? Mana harkat martabat kita yang selama ini perlatannya ada di koperasi? Itu yang kita perjuangkan agar kembali. Yang diperjuangkan adalah penundaan pemilu. Liberalisme yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari perubahan di 2002. Ini yang mau kita selamatkan. Saya mau katakan, Silakan. apa yang Bung contohkan itu juga tidak terjadi ketika Undang-Undang Naskah awal. Kapan kemudian harga-harga tidak meroket, bahkan jauh lebih meroket, membuat orang jauh lebih menderita ketika diterapkan. Jadi logika-logika yang berlebihan, tidak mendasar, buta sejarah, jangan dikemukakan. Publik juga sudah tahu, dekret itu sudah lama dilupakan dan tidak digunakan. Jadi aneh kalau kemudian bicara bahwa Undang-Undang Dasar awal lebih baik, oleh karena itu tidak boleh perubahan, tetapi dinyatakan kita akan kembali ke Undang-Undang Dasar awal, tapi pakai adendum, itu sama saja mengubah. Saya juga ingat tidak akan lebih baik. Saya ingat Bung Luma pernah mengatakan bahwa ini lagu lama nih Tia. Anda masih merasa bahwa lagu lama tapi kok muncul lagi? Ya itu saya nggak ngerti. Penundaan pemilu ini kan lagu lama. Sejak terakhir saya ingat 10 April 2022 tahun ini, rapat kabinet terbatas dilaksanakan hari Minggu. Kenapa? Karena Seninnya tanggal 11 teman-teman mahasiswa ini bersama rakyat mau turun untuk menolak skenario penundaan pemilu. Sehingga Pak Jokowi ngundang rapat kabinet terbatas hari Minggu. Jelas keputusan di sana kok. Presiden bilang pemilu tetap 14 Februari 2024. Satu. Yang kedua, soal anggaran yang dianggap belum ada, pemerintah concern untuk segera memenuhi anggaran itu.
Clear loh Presiden. Oke, clear. Presiden sudah jelas. Tapi Ketua MPR sendiri loh, tadi kita saksikan bersama-sama. Justru malah isunya muncul dari Ketua MPR. Nah, saya justru... Dan Ketua DPD ya. Mungkin karena sekarang musim remake ya. Lagu-lagu lama, di remake pakai koplo apa gitu. Nah, ketularan itu aja kali. Oleh karena itu kalau menurut saya berharap forum-forum kayak begini berakhir di ujung tahun ini. Tunggu. Berakhirnya dalam konteks apa nih? Lain-lain, berakhir di ujung tahun ini. Berakhirnya apa? Berakhir bahwa sepakat ketok memang penundaan pemilu atau apa? Pemilu tetap harus lanjut, Nit. Kenapa? Karena menurut saya begini, yang terpenting di Republik ini satu, kita sudah merdeka, 17 Agustus 1945. Bung Karno, Bung Hatta menyatakan Indonesia merdeka. Merdeka dari apa? Penjajahan. Siapa yang merdeka dan berkuasa? Rakyat. Penjelmaan kekuasaan rakyat lewat apa? Pemilu. Kalau pemilu kemudian direcoki, pemilu tidak ada, pemilu tidak berlangsung, bagaimana kedaulatan rakyat? Bagaimana kemerdekaan kita berbangsa? Jadi pemilu menurut saya adalah hal terpenting kedua di Republik ini setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi, yang harus menjawab adalah Bung Kodari, karena kan Anda yang mendukung Presiden Joko Widodo kemudian 3 periode. Saya masih nyatet loh di sini. Bahkan Anda mengutip kalau penundaan pemilu itu gerakan para elit. Sebenarnya kalau 3 periode itu gerakan rakyat. Aku minta tanggung jawabnya sekarang dari penjelasannya. Saya akan jawab di sini. Jadi memang kalau kami di Jokpro ya dan teman-teman 3 periode itu sesungguhnya tidak ada hubungan, bahkan menolak penundaan pemilu. Ya, bisa dicek di media massa. Jokpro itu sempat beberapa kali mengadakan kegiatan setuju 3 periode, tolak penundaan pemilu. Setuju 3 periode, tapi pemilu nggak boleh ditunda. Aku nggak kebayang caranya gimana. Begini saya jelaskan. Jadi menunda pemilu itu tidak sama dengan 3 periode. 3 periode itu diselenggarakan dengan tetap ada pemilu, kawan-kawan sekalian. Jadi jadwal pemilunya tetap Pak Fahru Rozi, pada tanggal 14 Februari 2024. Ya, 2024. Harus jelas tahunnya nih. Pak Jokowi ya diberikan kesempatan untuk maju lagi sebagai calon presiden. Nah, pada hari ini konstitusinya mengatur bahwa presiden itu 2 periode. Nah, karena itu perlu diamandemen 1 kata saja ya, dipilih 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih 1 kali lagi menjadi 2 kali. Ya, sesudahnya dapat dipilih kembali 2 kali. Sehingga Pak Jokowi yang sekarang secara konstitusi tidak bisa maju, nanti bisa maju lagi. Tetapi saya tegaskan di sini dan teman-teman di 3 periode menolak penundaan pemilu. Setuju dengan Pak Lukman. Saya harus dengar dari Bang Rozi. Kalau Bang Kodari bilang harus diamandemen, aku udah ngomong nih. Kalau saya ke Bang Rozi, kalau harus diamandemen, tapi nggak ditunda pemilunya itu gimana Bang Rozi? Sebenarnya gini, bicara penundaan pemilu ya, DPD tidak pernah berbicara penundaan pemilu. Karena itu domain politisi. Yang kita bicarakan adalah domain kenegaraan. Persoalan konstitusi kita hari ini. Konsekuensinya apabila terjadinya amandemen dan pergeseran waktu bahwa pemilu itu tidak bisa dilaksanakan 2024, itu konsekuensi politik. Tapi bukan itu yang dibicarakan oleh DPD. Yang dikhawatirkan oleh DPD hari ini adalah ada persoalan konstitusi kita yang berubah dari tahun 2002. Yang kita inginkan adalah pemilu yang benar-benar kembali kepada Pancasila. Pemilu yang kembali kepada rakyat. Bukan pemilu yang diobok-obok dengan kepentingan oligarki, kepentingan kapitalis, kepentingan modal, kepentingan money politik yang bermain. Ini demokrasi seperti apa? Jadi kita tidak berbicara pada pemilu. Yang kita bicarakan adalah kita selamatkan dulu konstitusi. Itu kuncinya. Pemilu yang seperti apa berarti yang Anda bayangkan tadi? Ya, artinya pemilu itu bisa dilaksanakan sesuai dengan periodik yang ada di dalam konstitusi. Nah, persoalannya saudara-saudara sekalian, adanya amandemen 2002 itu merubah semua sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya. Siapa yang berkuasa di Republik hari ini kalau bukan oligarki? Siapa yang berkuasa hari ini kalau bukan mereka-mereka memiliki modal dan sebagainya? Itu karena apa? Karena dibuka ruang konstitusi pada saat amandemen 2002. Yang diinginkan oleh DPD bukan pemilu, itu persoalan politis. Kita hanya ingin kembali kalau dikembalikan kepada undang-undang dasar seperti yang lama, maka yang pilih presiden oleh karena itu perlu ada anggota MPR yang sekarang 1000 saja. Sementara kalau sekarang yang memilih seluruh rakyat Indonesia, oligarki mana? Seluruh rakyat memilih atau hanya anggota MPR saja? Pasti anggota MPR saja yang oligarki. Jadi ini kebalik logikanya nih. Ya, oleh karena satu kubu gini ya. Ya, oleh karena ini itu dibutuhkan, Bang. Perlunya ada adendum. Adendum inilah yang merupakan konsensus
politik nantinya. Ya itu artinya amandemen, bukan dekret. Jadi memang ada gini, kita kalau mau merubah konstitusi itu ada dua jalan. Nanti dijelaskan oleh Bang Ferry, dosen HTN ya. Ada cara dekret, ada cara amandemen. Nah itu sumbernya berbeda. Kalau dekret itu presiden, nggak perlu ngomong anggota MPR. Tetapi kalau bicara amandemen itu yang mengerjakan anggota MPR. Jadi kalau dekret ya balik oleh presiden kembali undang-undang dasar, lalu kemudian dikasih ke MPR untuk amandemen, ngapain dekret? Amandemen aja yang sekarang. Jokowi 3 periode. Oke, ngapain dekret amandemen aja sekarang? Ditahan. Bung Ferry udah ketawa-ketawa tapi ditahan jawabannya. Saya justru ingin tanya ke Bung Lukman, apakah kemudian, ke Bung Rozi, apakah kemudian benar DPD mendorong presiden menerbitkan dekret? Bukan DPD, bukan DPD. Usai jeda kita akan kembali. Ya, harusnya. Bila kita bersyukur sama berkata hidup ini, kita bahagia, ya, kita bahagia. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng temen kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus extra easy loh. Untuk semua langkah yang sempat terhenti, kini saatnya untuk berani. Berani melangkah pasti. Melangkah untuk jadi lebih baik. Saatnya buka peluangmu. Untuk raih kesempatan baru. Berani hijrah pembiayaan ke Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng temen kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus extra easy loh. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Bahwa saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Nanti dari adendum itu sambil memperbaiki, kita persilakan Presiden untuk memperpanjang. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, silakan. Yang penting adendumnya selesai. Jadi pemilihan Presiden
cukup melalui MPR. Pertanyaan pentingnya bagi saya itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini ya, memimpin kita semua. Kembali di dua arah, saudara. Bang Rozi, tadi ketuanya loh yang ngomong. Masa masih mau bilang kalau DPD tidak bersuara yang sama, mendukung dekret presiden? Monggo. Ya, jangan dilihat Pak Lanyala itu bisa dikatakan gini. Beliau itu sebagai ketua lembaga DPD ya, sebagai lembaga tinggi. Artinya pernyataan Pak Lanyala sebagai personal itu merupakan akumulasi ya yang disampaikan rakyat ketika beliau mengunjungi 34 provinsi. Itu yang disampaikan. Artinya ada fase sebelumnya ketika media-media juga memberitakan pernyataan-pernyataan yang sama. Ketika beliau bertemu dengan presiden, yang jelas-jelas hari ini ketua DPD sangat susah sekali bertemu sama presiden, dihalangi dengan beberapa pembantu-pembantu presiden, disitulah kesempatan beliau mengatakan, karena ini domainnya eksekutif adalah dekret. Itu wajar disampaikan ketika disampaikan di depan presiden kunjungan 34 provinsi itu ada buktinya. Ada buktinya, ada buktinya. Kita mengunjungi semua 34 provinsi, tanyakan kepada semua gubernur. Mana yang mendukung dekret? Kerajaan-kerajaan baru saja kerajaan menyatakan kembali kepada undang-undang dasar. Kapan kerajaan jadi rakyat? Loh, artinya apa? Yang memiliki republik ini bukan partai politik, tapi kerajaan. Tapi kerajaan. Yang memiliki republik ini adalah civil society. Murazi, saya mungkin bantu, saya mencoba memahami ya apa yang disampaikan oleh kalau bisa berdebat lagi berdua, Bang. Kita kayak ini buat semua ya, buat semua. Jadi begini, saya kira Pak Lanyala ini ilhamnya adalah Bung Karno ya, masa orde lama ya, terminologi yang sering dipakai untuk menjelaskan masa kepemimpinan Bung Karno. Jadi zaman Bung Karno itu sebetulnya ada upaya untuk memperbaiki atau mengamandemen lah Undang-Undang Dasar kita, karena memang bersifat sementara tadi kata Pak Ferry. Nah, untuk bisa melakukan amandemen itu, maka kemudian proses-proses politik yang terjadi itu semacam di-freeze dulu begitu. Dibekukan dulu lah untuk memberikan waktu kepada perbaikan konstitusi ini. Jadi maksudnya ditunda, jadi maksudnya ditunda kembali kepada dekret kembali pada Undang-Undang 45 ya. Karena dia kembali kepada Undang-Undang 45, lalu pemilunya ditunda ya. Karena kan yang sekarang ini didasarkan kepada Undang-Undang hasil amandemen begitu. Katakanlah 2 tahun 3 tahun proses amandemen oleh MPR. Ini aku menangkapnya bahwa setuju pemilu ditunda ya. Saya sedang memahami. Kita mulai dari persoalan yang paling mendasar. Maunya Pak Lanyala ini apa? Terus terang saya juga nggak ngerti gitu loh. Saya nggak ngerti. Karena memang di luar textbook politik yang ada. Tetapi kan beliau anggota DPD. Jadi kita berusaha memahami apa yang terjadi. Begitu. Kalau kita tahu apa yang terjadi, baru kita bicara rekomendasi. Soalnya kalau kita tanya beliau, kerajaan mana? Beliau bilangnya banyak kerajaan. Ada rakyatnya yang mana? Ya rakyat ditemuin 34 provinsi. Ya sudah, kita ngalah aja Bang, kita ngalah aja gitu loh. Kita berusaha memahami Pak Lanyala. Kita berusaha memahami kalau begitu. Logikanya kayak gimana sih Bung Ferry? Ya sebenarnya kalau bicara dekret 5 Juli itu kan kembali ke Undang-Undang Dasar naskah awal. Kembali murni. Kalau ini kan beda. Kembali tapi di adendum. Artinya mengubah Undang-Undang Dasar juga. Sudah mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar naskah awal terbaik buatan Bapak Bangsa, tetapi malah di adendum, ditambahkan oleh mereka. Bang Ferry, tolong jelasin dulu kepada semua. Undang-Undang 45, lalu ada Undang-Undang Dasar sementara 50. Ya. Selama 9 tahun, ya, Bung Karno memberi kesempatan kepada MPRS untuk mengerjakan perbaikan Undang-Undang Dasar supaya sempurna. Nggak ketemu-ketemu. Ya, Bung Karnonya nggak sabar. Ya udahlah, kalian ini nggak selesai-selesai apa mau berapa tahun. Tok kembali kepada Undang-Undang 45. Itulah kira-kira konteksnya. Nah, kalau Bung Karno berhenti kepada Undang-Undang 45, Pak Lanyala usul setelah kembali kepada Undang-Undang 45, ya jadilah nanti mengerjakan seperti tahun 50 sampai 59, memperbaiki Undang-Undang Dasar. Mungkin dalam beda karena setelah Undang-Undang Dasar sementara itu kan dibentuk konstituante ya, yang mengerjakan perbaikan atau perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau dari pernyataan Pak Lanyala tidak ada. Dia bahkan persis mengatakan bahwa akan diadakan dekret ditambah adendum, nanti dari adendum itu pasal 7-nya diganti. Bolehlah nanti Pak Jokowi mau 2 periode, 3 periode. Jadi perpanjangan periode ya arahnya ya. Nah itu problematika menurut saya. Baik itu 3 periode maupun penundaan. 3 periode tidak dikenal, istilahnya baik di naskah awal
maupun kemudian di naskah perubahan Undang-Undang Dasar. Termasuk juga penundaan, tidak ada istilah penundaan di dalam Undang-Undang Pemilu. Yang ada adalah pemilu lanjutan dan susulan. Jadi kalau terjadi keadaan darurat, pemilu tetap jalan, di tempat darurat itu akan diadakan pemilu lanjutan atau susulan. Jadi penundaan ini benda asing, melanggar konstitusi, kapanpun konstitusi yang pernah ada di Indonesia. Jadi dasar hukumnya 3 periode, wes entek, Bang Kodari. Oh enggak, kalau lewat amandemen tetap akan bisa dilaksanakan. Sejauh memang yang namanya MPR itu melaksanakan kegiatan amandemen. Dan kami tidak menghendaki yang namanya 3 periode itu melalui jalur dekret, ya, karena itu di luar jalur konstitusi dan ketidakpastian politiknya terlalu besar. Tetapi kalau amandemen, ya amandemen itu sah. Pertama diatur oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri, ya. Misalnya nih pasal 3 MPR berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Pasal 37, ya, untuk bisa melakukan perubahan syaratnya 1, misalnya diusulkan 1/3 anggota MPR, kemudian dihadiri 2/3, disetujui 50% plus 1. Yang tidak boleh diubah hanya tentang bentuk negara. Ya, gitu. jadi dekret nggak sah gitu ya. Semua jelas begitu loh dalam jalur Jadi konstitusi. dekret... Dan jangan lupa Nitya bahwa konstitusi kita sudah diubah 4 kali, tahun 99, tahun 2000, 2001, 2002. Jadi yang namanya amandemen itu sah, halal kata Pak Lukman Al-Jambi. Saya mau mendebat soal itu sebentar. Silakan. Amandemen boleh saja, tapi harus dilihat waktu dan kapan kemudian proses amandemen terbaik itu. Nah ini tinggal 1 tahun. Kenapa tidak para politisi? Sekarang Pak Peri tunggu Bang. di dalam undang-undang Kan Abang minta saya menjelaskan proses amandemen, tadi saya jelaskan sekarang. Jadi amandemen yang baik itu Bang, karena ini kebetulan mau setahun lagi pemilu, ya udah laksanakan pemilu, semua yang setuju amandemen kampanye di sana. Kalau kemudian rakyat setuju proses amandemen, maka akan terpilih orang terbanyak yang setuju amandemen. Jika tidak setuju rakyat, maka akan terpilih orang terbanyak yang tidak setuju. Cukup fair. Kenapa kemudian dipaksakan ketika masa mau habis, fokus jadi yang paling menakutkan itu karena perubahan itu selalu ada 2 jalur. Jalur yang sesuai konstitusi, pasal 37, formil amandemen namanya. Jalur yang di luar kehendak konstitusi. Jalur terlarang, jalur haram. Nah, itu yang sedang dipilih oleh Ketua DPD melalui dekret. Sepakat. Yang kemudian di titik tertentu dekret, halal tidak disetujui oleh Bang Kodari. Nah, jalur lain yang paling tertib Bang, supaya soft, tidak ribut-ribut. Mari kampanyekan usulan itu soal amandemen di pemilu 2024 nanti. Kita lihat apakah usulan Kodari itu betul-betul membusut dari rakyat atau cuman strategi untuk mendukung perpanjangan jabatan. Oke. Saya punya jalan tengahnya. Kita akan tanya langsung sama mahasiswa ya. Kita akan tanyakan langsung sama mereka yang akan memberikan suara nanti di 2024. Saya akan kasih kesempatan di area sini ya. Boleh? Siapa yang mau tanya? Oh, boleh sebutkan nama dari UIN berarti? Silakan. Baik. Terima kasih Mbak Natia atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Asep Kurniawan dari UIN Jakarta. Izin bertanya kepada Pak Lukman. Faktanya kan yang ramai itu bukan para elit aja di atas, sampai masyarakat pun kan ikut ramai, sampai muncul tuh kayak stigma negatif, ada banyak kejahatan akan isu penundaan ini. Nah ini kan sangat bahaya ya, baik untuk citra maupun nanti mungkin untuk pemilihan juga akan makin panas. Nah pertanyaannya bagaimana menyikapi hal demikian atau untuk meredam supaya gak panas negara kita ini. Terima kasih. Oke. Gimana meredamnya supaya nggak panas? Ya, Bung Lukman. Kembali lagi ke konstitusi. Saya lahir di Semarang, Pak Kodari lahir di ujung Palembang, mana? di Palembang. Pak Amsari di mana? Kita bersatu itu kan karena konstitusi. Kalau nggak ada konstitusi, kita nggak akan jadi Indonesia loh. Nah, oleh karena itu perubahan konstitusi ke Pak Kodari memang dimungkinkan. Ada lembaganya, namanya MPR. Di situ juga diatur. Tetapi ada yang kayaknya nggak disinggung oleh Mas Kodari. Apa? Momentum. Perubahan konstitusi itu harus ada momentumnya. Oh, saya singgung. Tidak bisa kemudian setiap saat karena orang merasa sedang duduk di satu lembaga yang berwenang untuk mengubah undang-undang dasar, kemudian yuk kita rapat, yuk kita ubah undang-undang dasar yuk, tanpa ada momentum kebangsaan yang membutuhkan itu. Kita contoh misalnya 18 Agustus 45.
Kenapa Undang-Undang Dasar ditetapkan? Karena 17 Agustus proklamasi kemerdekaan. Oke, ini Republik sudah merdeka, bos. Masa kita nggak punya Undang-Undang Dasar? Oke. Kemudian Undang-Undang RIS selesai. Baliklah kemudian menjadi momentum untuk dekret Presiden 5 Juli balik ke Undang-Undang Dasar. Kemudian sejarah panjang kita ini memberi pelajaran. Momentum 98, koreksi atas perjalanan 45 sampai 98 menjadi momentum kebangsaan kita. Ini kita butuh loh menyempurnakan konstitusi kita. Dari mana mulanya? Dari naskah asli seperti yang dikehendaki Pak Lanyala. Naskah asli yang kemudian menjadi bahan untuk diamandemen selama 99, 2000, 2001, 2000. Oke. Jadi ketika harus kemudian ada momentum, Pak. Kalau nggak ada momentum, saya jawab ya. Konstitusi kita kayak boleh dijawab tapi kita jeda ya. Ada. Justru sekarang ini adalah momentum yang paling tepat. Menurut Bang keselamatan Kodari. bangsa. Demi menyelamatkan Republik. Iya. Menurut Bang Tos lagi. Apa momentumnya apa, Bang? Momentumnya. Saya mau jawab nggak boleh. Boleh, tapi usai jeda di sini semua boleh. Yang penting adalah kata Bang Luma tadi, momentumnya. Sekaligus saya akan lempar pertanyaan ke Bung Ferry yang akan dijawab nanti. Bagaimana kemudian usulan DPD tidak hanya dekret tapi juga amandemen? Usai jeda. Oke, saya punya ini kita akan happy. Main game malu no kesetrum di dispenser. Kembali lagi di Suci X GJLS. Orang bukan sembarang orang. Kita lihat Dance of Asyik. Suci X GJLS Minggu 25 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kabar informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Hendak mengisi BBM di SPBU, sebuah mobil di Madiun, Jawa Timur tiba-tiba mengeluarkan api dan hangus terbakar. Diduga mobil terbakar karena mengalami korsleting listrik. Ngesore Pak, tangki Pak. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh kendaraan jenis minibus tersebut, saudara. Kebakaran mobil terjadi saat pemilik mengantre untuk mengisi BBM. Namun, diduga terjadi korsleting listrik pada bagian mesin hingga keluar percikan api. Pemadam kebakaran langsung berupaya memadamkan api, dan pengemudi berhasil menyelamatkan diri sebelum mobil hangus terbakar. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple B Vidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Bila kita bersyukur sama berkata hidup ini, kita bahagia, ya, kita bahagia. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, ngunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus extra easy loh. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol,
yakin terlindung setiap hari. Marilah kita bersyukur, sama berkatalah hidup ini. Kita bahagia, ya, kita bahagia. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Karena kuman dan kerak yang menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Makin panas ya isu di balik penundaan pemilu. Sudah janji saya akan kasih ke Bang Kodari, momentumnya dipersilahkan. Oh, justru momentumnya ada, sangat besar. Dan kita menghadapi satu masalah yang sangat-sangat besar. Ini karena bicara dengan Bang Lukman dari PKB, saya katakan bahwa masalah kita, masalah al-kubra. Masalah besar. Masalah besar. Bukan masalah al-sugro, bukan masalah kecil. Ya, jadi ini masalah sangat besar. Nah, bedanya amandemen kali ini dibandingkan dengan tahun 99, tahun 99 itu peristiwanya sudah terjadi, baru kita amandemen. Justru amandemen kali ini mengantisipasi masalah yang belum terjadi, tetapi kalau kita tidak lakukan amandemen, maka masalah ini akan terjadi. Lebih besar lagi. Pakai kol-kolah. Apa masalah? Masalah ini akan terjadi. Oke. Dan lebih besar. Apa masalah itu? Sebelum masuk Masalah itu kategorinya adalah apa? polarisasi ekstrim tahun 2024. Pada hari ini pemilu kita tidak pemilu biasa. Ada kelompok identitas yang membelah calon-calon presiden kita menjadi calon Islam dan calon komunis, calon Kristen. Sedemikian rupa sehingga masyarakat kita terbelah, ya, terbelah, dan itu berarti masalah besar. Calon presidennya karena belum atas jelas, nama Bang. agama maka Bang akan Kodari, menyebabkan calon adanya presidennya potensi siapa? korban Diperjelas jiwa, dulu. ya. Kan calon presidennya aja belum jelas. Bagaimana Anda bilang Kristen, komunis, begitulah Muslim? memang Pak. Memang kesulitannya kali ini masalah ini belum kelihatan bagi Bapak, tapi buat saya sudah kelihatan. Tinggal kita lihat tahun 2014, kita lihat tahun 2019. Siapapun calon presidennya pasti akan dibelah. Mbak Nitya, Ya, gini ujung-ujungnya nanti saya pasti mau menjawab dua putaran. masalah yang Ya. disampaikan oleh Bang Kori Polarisasi sudah tadi. lewat. Enggak kata Kenapa siapa, sudah lewat? masih. Masalah Justru soal makin muat. polarisasi 2014, itu juga 2019, terjadi di pembelahan makin ekstrim. 2019. Kenapa ketika itu tidak diusulkan saja amandemen? Sekarang tinggal 1 tahun lagi. Masalah kubro Saya sudah ngomong masalah ini lewat. sudah 2 tahun, bukan Jadi baru-baru saja, jangan udah 2 aneh-aneh tahun. mengusulkan Jadi bukan sesuatu mendadak, yang Pak Ferry, kemudian sudah tidak lama. nyata. Memang Bagaimana membutuhkan waktu yang dikatakan panjang, polarisasi karena tidak semua bisa orang, melihat calon masalah saja ini. belum ada. Apa yang mau dipolarisasi? Sudah ketahuan nanti calon itu kalau nggak 3, 2, itu menurut Bang begitu 2, Kodari. baik Silakan alami Bang Kodari maupun kalau nanti ajak Pak putaran Jokowi kedua, pindah pasti ke pulau dibagi lain, bentuk dibagi negara dari di calon sana. Islam dan calon Kristen. Ya. Supaya Kita semua masalahnya menghadapi timbul di genderang sana. kelompok identitas. Ya kita semua nanti akan terbelah, ya bahkan emosi. Akhirnya gebukin orang kayak Pak Ade Armando. Mau itu terjadi di seluruh Indonesia? Kalau saya tidak, Tidak Insya Allah perlu tidak mau. Dan khawatir, Tidak mau. makanya kemudian dengan amandemen itu, saya melihat yang bisa menyatukan, menciptakan calon tunggal itu cuma Pak Jokowi. Yang menciptakan masalah itu jadi adalah masih amandemen ya, balik lagi masih ke amandemen ya. Oke, Berarti momentumnya ada. Ini momentumnya adalah suprema
Supreme League. Itu apa? Salah itu. Salah. Nggak mau saya kasih tahu. Keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Oke. Sebelum kita bahas soal Supreme League, Bung Ferry. Jadi kalau istilah saja salah nanti kita benarkan di belakang. Ya, tolong dikoreksi. Lex Satu itu Populi saja. Suprema Lex. Ya biar buat abang lah. Oke lah. Tapi begini Bang Kodari, apa yang abang mimpikan itu menurut saya terlalu berlebihan. Melihat masyarakat Indonesia, masyarakat ini kami ini sudah tahu para politisi itu yang memecah belah kami dengan slogannya. Jadi jangan khawatirkan masyarakat dengan penilaiannya dan cara masyarakat menyelesaikan permasalahan itu. Khawatirkan para politisi yang tidak konsekuen dengan janji-janjinya. Mari tepati janji kalau 2 periode sudah bersumpah menjalankan konstitusi. Bang, dengar dulu. Presiden Jokowi itu sudah bersumpah dalam pelantikannya untuk menjalankan konstitusi saat ini. Ya, semua anggota MPR juga bersumpah menjalankan tugasnya. Patuhi. Tugasnya itu diantaranya adalah mengubah konstitusi. Baik Pak Jokowi, MPR, semua patuhi konsep konstitusi yang ada. Kalau pengertiannya lengkap begitu, seumur hidup ini nggak pernah ada yang namanya konstitusi amandemen. Amerika Serikat itu negara 200 tahun. Udah berapa? 25 kali melakukan amandemen. Kita sendiri udah 4 kali. Jangan mengharamkan sesuatu yang halal, Adinda. Iya, tidak mengharamkan, boleh. Cuman kan sudah dijelaskan, waktu itu yang abang bangun berlebihan. Hanya untuk memberikan karpet merah kepada Jokowi. Republik ini bukan hanya Jokowi. Banyak yang lebih hebat dari Jokowi. Kodari saja lebih hebat dari Jokowi. Momentum nggak bisa diatur, Pak. Momentum nggak bisa diatur. Momentum itu datang dari langit. Momentum tidak bisa diatur, tapi nggak bisa diatur momentum itu. Momentumnya itu pasti sesuatu yang harusnya sudah faktual. Kalau yang dibilang Mas Kodari itu kan akan. Ya inilah cirinya orang visioner. Saya melihat begini, kalau cara pandang saya, kita kembali ke prinsip bahwa daripada kita mengejar sesuatu yang belum jelas, kan belum jelas akan terjadi betul apa enggak, maka lebih baik menjalankan sesuatu yang jelas untuk menciptakan kemaslahatan. Apa yang pemilu diteruskan, kejadian kita nggak bisa apa-apa lagi nanti, terlalu lambat, too little too late. Sebenarnya gini, yang setelah pemilu baru adalah kemudian amandemen. Kalau nggak selamat piye? Oke, gini. Kapan masyarakat terbelah? Jadi gini, yang kita berbicara di sini adalah terkait dengan pernyataan Pak Lanyala. Pak Lanyala melihat ada momentum penting di dalam konsensus para elit hari ini yang bisa membangun bagaimana terjadinya amandemen. Tidak mesti harus menunggu 2024. Tidak mesti harus menunggu 2024. Sekarang persoalannya apa yang ditakutkan dengan amandemen? Itu pertanyaannya. Karena yang dilihat oleh Pak Lanyala adalah ada persoalan besar bangsa ini. Semua politisi terkonstruksi kepada pemilu 2024. Itu jebakan. Itu jebakan. Yang kita ingin katakan sebelum menuju ke sana, kita selamatkan dulu ini konstitusi, kembalikan, dan itu harus diamandemen. Apapun itu, mau dekret apakah itu melalui MPR. Yang penting adalah ini penyelamatan. Bangsa kita ini terlalu sesat jauh. Yang diinginkan adalah kembali kepada titik di mana kita tersesat. Itu adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Dan Pancasila harus dijadikan sebagai pondasi. Bukan seperti hari ini. Sudah tahu kok siapa pemenangnya 2024. Sudah tahu kok siapapun calon presidennya bakal pasangan. Sudahlah, rakyat sudah tahu semua ya. Jangan jebak kami. Ini penting perjelas. Kita menuju 2024 hanya datang ke TPS. Udahlah. Jadi selesaikan dulu di konstitusi. Apa yang diomongkan oleh Bang Rozi itu tidak mendasar mimpi-mimpi, cerita tidak ada landasannya. Republik ini juga dibentuk karena mimpi para founding father. Kalau tidak ada mimpi bangsa besar, kita nggak akan merdeka. Itu persoalannya. Sekarang adalah persoalannya adalah kita mau dijebak dengan liberalisme atau tidak? Kita mau dijebak dengan ekonomi kapitalisme atau tidak? Kita mau dijebak dengan demokrasi liberal nanti 2024. Bang Rozi, itu kuncinya. Siapa kitanya? Yang harus menjawab adalah para mahasiswa. Saya boleh lempar lagi ke mahasiswa ya, karena tadi sudah ada kata-kata masyarakat, sudah ada kata-kata kita gitu. Siapa yang akan bertanya? Silakan. Namanya siapa, Mbak? Ya, selamat malam. Nama saya Salma Hamidah dari Poltekkes Jakarta 2. Pertanyaannya? Kepada Bang Roji. Oke. Salma Hamidah. Bukan pertanyaan siapa yang menang 2024 kan? Bukan. Jadi sebenarnya kan dari isu-isu penundaan pemilu, dari isu-isu amandemen, dekret itu ya, sebenarnya dari Bapak sendiri gitu, pandangan Bapak sendiri, sebenarnya siapa sih yang bakal diuntungkan gitu dengan adanya isu-isu ini? Sementara dari masyarakat sendiri, kita mahasiswa
agak-agaknya menentang gitu ya dari adanya ini karena isunya makin panas dan memunculkan kontroversi gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Thank you Salma. Salma, saya jawab Salma ya. Dijawab dong, Bang. 2024 kepentingan partai politik. 2000 penundaan pemilu adalah kepentingan partai politik. 3 periode kepentingan partai politik. DPD tidak berbicara kepada kepentingan partai, tidak berbicara kepentingan politik. Yang kita bicarakan adalah persoalan negara. Persoalan konstitusi. Amandemen ini adalah cara untuk kita menyelamatkan. Kalau ini dipaksakan, kalau amandemen dilakukan 2023, silahkan. Kalau dilakukan 2024, konsekuensinya adalah perintah konstitusi. Saya sepakat dengan partai politik. Presiden tidak salah, menteri tidak salah, semua kebijakan Republik ini tidak salah karena mengacu kepada konstitusi hari ini yang 2002. Tapi kalau kembali kepada 1945, itu yang harus kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Tidak ada yang salah, Presiden tidak salah, KPU tidak salah karena mengacu kepada konstitusi 2002. Yang kami inginkan kembalikan dulu kepada konstitusi 45. Tidak, Presiden tidak salah. Yang kita inginkan dari konstitusi sekarang yang sudah diamandemen, kembalikan Presiden dulu. tidak salah, bagus dong dia menjalankan konstitusi. Amandemen melalui MPR. Oleh karena itu ada interval waktu. Silahkan, kalau bisa 1 bulan kenapa harus 3 tahun? Kalau Yang bisa jelas nggak perlu cuma menunggu 1 minggu, bulan. kenapa harus 3 tahun? Saya punya ini bukan persoalan perpanjangan, itu persoalan politis, persoalan perpanjangan. Yang jelas tidak perlu menunggu 1 bulan, kita masih punya waktu untuk jeda. Akan dilanjutkan perdebatannya usai jeda. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Bila kita bersyukur sama berkatalah hidup ini kita bahagia, ya kita bahagia. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Gurih ya. Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure.
Ada yang mengatakan ini KUHP cepat-cepat disahkan sebab tahun depan ini akan ada dekret perpanjangan pemilu. Dan yang protes-protes itu akan ditangkap semuanya. Saya bilang sama Pak Suding, ya, nggak usah tunggu tahun depan lah. Kalau mau tangkap, kita siap ditangkap. Kalau memang mau ditangkap. Bung Benny, saya minta responnya dari Bang Ferry. Ya, kalau pakai KUHP baru tentu akan sulit ya, karena KUHP baru berdasarkan pasal 624 akan berlaku 3 tahun lagi. Tapi apakah mungkin penggunaan KUHP berkaitan dengan perpanjangan, penundaan? Bisa saja, karena di Oktober 2024 akan ada perpanjangan kan kalau begitu ya. Karena di bulan itu Presiden berakhir masa jabatannya. Kalau ada perpanjangan, orang demo sampai 2025, di sanalah kemudian sangat potensial digunakan KUHP baru. Tapi itu masih panjang. Saya berpikir kita kalau mau bernegara yang baik ya, laksanakan konstitusi. Presiden ketika melaksanakan konstitusi dan mengakhirinya tepat sesuai dengan kehendak konstitusi, baik yang lama pun tetap 2 periode sebenarnya. Tafsir politiknya yang membuatnya jadi panjang. Hanya kemudian di pasal 7 yang baru dipertegas. Nah, oleh karena itu kalau mau tepat waktu, Presiden akan jauh lebih dihargai karena menghormati konstitusi. Jangan bercerita Republik ini mau terbelah, tapi pelaku pembelahnya adalah dia yang menghendaki perpanjangan, 3 periode, menunda pemilu. Ini kok ngelihatnya ke arah sana? Saya mau melihat ke sana tapi melirik saja. Karena kalau dilihat juga mereka akan pecah sendiri nanti. Gitu ya. Karena bicara sesuatu yang tidak dikehendaki konstitusi, pasti ada friksi yang politis di dalamnya. Itu sebabnya kita lihat Bang Rozi dan Bang Kodari pecah dan ribut sendiri. Maka patuhilah konstitusi agar Indonesia lebih damai dan tenang untuk konstitusi yang mana dulu? Lebih damai dan yang diakui oleh Republik ini. Setuju. Konstitusi yang tidak dipahami oleh Pak Lanyala, kalau dia kembali ke naskah awal, tidak ada naskah asli ya, semua naskah awal dan naskah perubahan, maka dengan sendirinya DPD tidak ada, Pak Lanyala tidak ada. Ya, artinya kita ingin menunjukkan bahwa inilah kenegaraan yang dibuktikan oleh Pak Lanyala. Ada utusan daerah. Kenapa tidak tunggu pemilu saja? Ada adendum di situ, ada konsensus politik. Nah, adendum katanya naskah awal buatan Bapak Bangsa, kok di adendum? Kita kembali ke naskah awal, naskah asli, tapi pure kita gunakan tidak. Saudara-saudara sekalian, 2024. Berarti sama aja mengkhianati Bapak Bangsa dong. Katanya naskah perubahan menentang kehendak Bapak Bangsa. Konstitusi 2002 juga sudah dikuasai oleh oligarki. 90% perubahannya. Bukannya di DPD dan MPR banyak oligarki. Perubahan konstitusi kepentingan oligarki, dan itu sudah masuk dari tahun 2000. Itu yang kami khawatirkan. Kalau itu tetap dipaksakan, ini sama saja menjebak rakyat datang ke TPS hanya milih orang yang memang dibahayakan dan dikuasai oleh oligarki. Ini Republik kita, tantangannya lah resesi ekonomi 2023. Perjalanan panjang kita menuju negara-negara besar itu lebih utama daripada kita pikirkan 2024 yang hanya kepentingan kekuasaan sementara, dan itu kepentingan partai-partai politik dan kepentingan kelompok. Demikianlah pidato pemilu 2024 yang gagal, teman-teman. Ya begini, semuanya ini kan berawal dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah buat saya adalah polarisasi ekstrim, dan itu pada tahun 2024. Nah, mungkin itu bukan masalah. Bukan masalah bagi Bang Ferry, bukan masalah bagi Pak Lukman, ya nggak apa-apa. Saya kan berusaha menjelaskan masalah ini, ya, bahwa ini berbahaya, bahwa sedang berusaha menyelamatkan kepentingan rakyat. Salus populi supreme lex. Udah benar ya, Bos? Suprema lex. Ya, udah benar ya, udah benar. Insya Allah ya. Jadi memang semuanya itu berbeda identifikasi masalahnya, biasa. Jangankan identifikasi masalah, mimpimu dan mimpiku juga berbeda. Begitu. Dan begini, saya mau katakan, kita kalau mau bicara amandemen biasa aja, bicara konstitusi biasa aja. Jangan kayak itu kitab suci lah. Ini saya mau tambahin nih, selama ini belum pernah ada yang bahas nih, belum pernah ada yang ngutip nih. Yang disorot selalu Pak Lanyala, selalu Pak Bamsud. Coba cek pidatonya Pak Prabowo Subianto di depan Partai Gerindra. Mungkin 2-3 tahun yang lalu, acara 17 Agustus. Beliau mengatakan,
keberadaan Gerindra dan target Gerindra itu adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar kepada tahun 1945. Biasa aja. Saya mau jadi begini, kalau misalnya ada yang ingin mengadakan amandemen kembali kepada Dekret 45, di dalam sini ada DPD, di DPD ada, ya kan? Di luar ada Pak Saya mau kasih kesempatan itu hal biasa demokrasi. Bahkan mahasiswa pun boleh berbicara. Boleh berbicara amandemen. Teman-teman mahasiswa silakan bahas amandemen, bukan dosa besar. Apapun kata Pak dosen silakan teman-teman mahasiswa. Ya, Bang Lukman. Saya setuju, amandemen boleh. Mari kita lakukan amandemen. Kapan? Momentumnya kita ciptakan. Bagaimana menciptakannya? Silahkan kampanye besok. Sebelum 14 Februari 2024. Kampanye ke rakyat. Dari 2 tahun lalu. Ya. Kasih proposal konkret ke rakyat. Apa saja poin-poin Undang-Undang Dasar yang harus diamandemen. Kalau rakyat dukung, akan buktikan rakyat ngasih suara ke Pak Kodari. Nanti kalau memang iya, setelah pemilu, ayo kita duduk bareng, kita amandemen Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu mengatakan, tapi kalau sekarang diamandemen, kelihatan bahwa amandemen itu hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Jangan keluar dari Kenapa usulan kami dikampanyekan di pemilu 2024 ditolak? Karena mereka tahu bahwa tidak laku jualan itu di pemilu 2024, maka nggak berani. Coba kalau berani melaksanakan amandemen. Saya mau mengatakan boleh saja warga negara, Bang, kita punya mimpi yang berbeda, boleh. Tetapi di bawah bendera yang sama, mari kita jalankan konstitusi yang sama. Mimpi boleh berbeda, tapi tetap di bawah konstitusi yang sama. Terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Dua Arah. Terima kasih tepuk tangan untuk para narasumber kita. Ada Bung Kodari, ada Bung Rozi, ada Bung Lukman, dan juga Bung Ferry. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di Dua Arah minggu depan. Selamat malam, salam sehat, dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, tepuk tangan dong. Dukung oleh serunya saat bersama keluarga. Aku bahagia banget. Semoga indahnya kebersamaan ini selalu ada. Karena ada kasih dalam kebersamaan. Saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Saya tegas mengatakan sebagai apa? Ketua partai, no, tidak ada penundaan sama sekali. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Setelah sekian lama mati suri, kini isu penundaan pemilu muncul kembali, saudara. Adalah Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, yang memulai, kemudian disambut oleh Ketua DPD, Lanyala Mataliti. Bahkan, ada rumor tahun depan akan ada dekret guna memuluskan rencana ini.
Pertanyaannya kenapa sih isu ini kemudian terorkestrasi lagi padahal Presiden Joko Widodo sudah meminta nggak boleh ada lagi pejabat yang bicara soal isu yang memicu kontroversi. Jadi siapa sebenarnya yang punya kepentingan mengenai penundaan pemilu dan ada apa sebenarnya di balik isu penundaan pemilu yang kini mengemugah kembali? Untuk membahasnya kita sudah mengundang sejumlah narasumber. Yang pertama adalah Muhammad Kodari, penasehat relawan dari Jokpro. Bung Kodari. Pak Nur Razi, Senator DPD RI. Bung Razi, selamat datang. Kemudian Lukman Hakim Al-Jambi, politisi PKB. Selamat datang Bung Lukman. Dan terakhir adalah Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat datang Bung Ferry. Ada juga teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Starki, Politeknik, APP, dan Poltekkes Jakarta 2. Selamat datang, inilah Dua Arah di balik isu penundaan pemilu bersama saya, Nitya Anissa. Mendekati tahun pemilu 2024, upaya untuk menghambat atau bahkan menghalangi pelaksanaan pemilu bergulir di kalangan elit. Isu penundaan pemilu menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan, baik yang pro maupun yang kontra. Nah, beberapa pihak sih beralasan kalau penundaan pemilu ini sebenarnya supaya pemerintahan bisa fokus dulu untuk pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Dari sisi investasi, pengusaha itu kan membutuhkan kepastian, stabilitas politik. Nah, kalau wacana penundaan ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan mekanisme dan undang-undang, dalam pandangan saya, itu akan bagus untuk investasi. Hal ini pun tampaknya menjadi gayung bersambut bagi sejumlah pihak yang ada di koalisi pemerintahan Jokowi. Tapi bukannya tanpa tekanan nih. Setelah 3 bulan bergulir di April 2022, Presiden Joko Widodo pun melarang para menterinya untuk berbicara terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ya, meski sudah sempat diredam nih, tapi isu ini digulirkan kembali beberapa waktu setelahnya. Yang memulai, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti menyebut perlu ada dekret presiden untuk menunda pemilu dan mengembalikan UUD 1945 ke naskah murni. Soalnya, katanya pemilu sih sudah dikuasai kelompok tertentu. Saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Habis itu, hal serupa pun juga digulirkan oleh politisi DPR Benika Harman dan Ketua MPR Bambang Susatyo. Nah, pertanyaannya bagi pihak yang menyuarakan, apa sih alasan yang valid untuk menunda pelaksanaan pemilu? Lalu, kalau langkah dekret merupakan langkah inkonstitusional, mengapa sih terkesan dipaksakan? Ibaratnya banyak yang mengira kalau ini sudah peluit panjang, kalau pertandingan sepak bola ya dikira udah peluit panjang udah selesai, ternyata masih ada babak penalti. Saya pengen ke Bung Rozi terlebih dahulu. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa sih kemudian sampai bukan cuma satu loh, ada 2 pihak kemudian yang menyuarakan kembali? Ada apa? Baik, saya ingin memulai bahwa pernyataan Pak Lanyala itu tidak bisa disorot dalam satu statement yang disiarkan oleh media. Ada beberapa statement-statement beliau sebelumnya ketika beliau mengunjungi 34 provinsi misalkan. 300 kabupaten lebih. Bagaimana agregulasi daerah, kepentingan yang disampaikan oleh DPD selalu mengeluh persoalan demokrasi kita, persoalan politik kita, persoalan kebangsaan kita. Saya melihat semangat kenegaraan yang diberikan oleh Pak Lanyala ketika beliau mengeluarkan sebuah proposal Lanyala dalam istilah teman-teman yang beredar di media sekarang, itu adalah sebuah akumulasi yang diinginkan oleh rakyat. Karena persoalan kita adalah persoalan negara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Karena jadi kalau nggak baik-baik aja harus dilanjutkan? Jadi ya, 3 periode? bukan persoalan dilanjutkan. Kita tidak mendukung adanya penundaan atau kita tidak mendukung adanya perpanjangan menjadi 3 periode. Bukan itu persoalannya. Lalu? Negara kita memiliki konstitusi yang hari ini berubah dari konstitusi yang sebenarnya di tahun 2022 yang semestinya Indonesia harus kembali kepada Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945, di mana demokrasi kita menjadi demokrasi liberal, ekonomi kita menjadi ekonomi liberal. Oke. Apakah dengan kondisi kos politik yang begitu besar saat ini membutuhkan 76,6 triliun dalam pemilu 2024? Oke, karena udah menyebut soal balik ke UUD, saya balik dulu nih ke Bung Ferry. Bung Ferry, sepakat nggak kalau ini ternyata memang sudah seharusnya? Pertama, orang yang membicarakan bahwa Undang-Undang Dasar naskah awal lebih penting sehingga harus kembali ke sana, itu tuna sejarah. Para ibu bapak bangsa kita termasuk Bung Besar mengatakan kita harus melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar awal itu revolusi groundwork, Undang-Undang darurat sementara. Jadi Bung Besar sendiri yang meminta perubahan Undang-Undang Dasar. Siapa yang lebih mengerti kalau tidak ibu dan bapak bangsa kita soal konstitusi dan kehidupan bernegara di masa depan? Oleh pelaku perubahan Undang-Undang Dasar diperbaiki beberapa hal yang diperlukan untuk berlanjutnya sebuah negara di masa depan. Jadi aneh kalau tiba-tiba bicara soal naskah awal yang dikatakan jauh lebih baik. Para ibu bangsa bilang ini sementara karena kita sedang darurat, mau merdeka butuh konstitusi. Oke. Nah, konstitusi inilah yang diperbaiki di sepanjang 99 hingga 2002. Jadi aneh. Kalau misalnya kita kembalikan lagi ke Bang Rozi, sebenarnya posisi DPD ada di mana kalau gitu? Saya melihat semangat kebangsaan yang disampaikan oleh Lanyala lebih aneh kondisi konstitusi 2002 sekarang dibandingkan dengan konstitusi 1945. Saya ingin katakan, ini saya bagaimana sebenarnya ada penarikan alis di sini. Ya, anehnya apa? Nah, sekarang gini, yang diinginkan oleh Lanyala adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan adendum. Dengan adendum. Itu tambahannya artinya bukan lagi. mutlak 100% kembali ke sebelumnya. Kita ingin katakan saudara-saudara sekalian, bagaimana pasal 33 penambahan ayat 4 dan 5 mengakibatkan ekonomi liberal. Mana ekonomi Pancasila yang kita banggakan selama ini? Mana harkat martabat kita yang selama ini perlatannya ada di koperasi? Itu yang kita perjuangkan agar kembali. Yang diperjuangkan adalah penundaan pemilu. Liberalisme yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari perubahan di 2002. Ini yang mau kita selamatkan. Saya mau katakan, Silakan. apa yang Bung contohkan itu juga tidak terjadi ketika Undang-Undang Naskah awal. Kapan kemudian harga-harga tidak meroket, bahkan jauh lebih meroket, membuat orang jauh lebih menderita ketika diterapkan. Jadi logika-logika yang berlebihan, tidak mendasar, buta sejarah, jangan dikemukakan. Publik juga sudah tahu, dekret itu sudah lama dilupakan dan tidak digunakan. Jadi aneh kalau kemudian bicara bahwa Undang-Undang Dasar awal lebih baik, oleh karena itu tidak boleh perubahan, tetapi dinyatakan kita akan kembali ke Undang-Undang Dasar awal, tapi pakai adendum, itu sama saja mengubah. Saya juga ingat, tidak akan lebih baik. Saya ingat Bung Luma pernah mengatakan bahwa ini lagu lama nih Tia. Anda masih merasa bahwa lagu lama tapi kok muncul lagi? Ya itu saya nggak ngerti. Penundaan pemilu ini kan lagu lama. Sejak terakhir saya ingat 10 April 2022 tahun ini, rapat kabinet terbatas dilaksanakan hari Minggu. Kenapa? Karena Seninnya tanggal 11 teman-teman mahasiswa ini bersama rakyat mau turun untuk menolak skenario penundaan pemilu. Sehingga Pak Jokowi ngundang rapat kabinet terbatas hari Minggu. Jelas keputusan di sana kok. Presiden bilang pemilu tetap 14 Februari 2024. Satu. Yang kedua, soal anggaran yang dianggap belum ada, pemerintah concern untuk segera memenuhi anggaran itu. Clear loh Presiden. Oke, clear. Presiden sudah jelas. Tapi Ketua MPR sendiri loh, tadi kita saksikan bersama-sama. Justru malah isunya muncul dari Ketua MPR. Nah, saya justru dan Ketua DPD ya. Mungkin karena sekarang musim remake ya. Lagu-lagu lama di remake pakai koplo apa gitu. Nah, ketularan itu aja kali. Oleh karena itu kalau menurut saya berharap forum-forum kayak begini berakhir di ujung tahun ini. Tunggu. Berakhirnya dalam konteks apa nih? Lain-lain berakhir di ujung tahun ini. Berakhirnya apa? Berakhir bahwa sepakat ketok memang penundaan pemilu atau apa? Pemilu tetap harus lanjut. Kenapa? Karena menurut saya begini, yang terpenting di Republik ini satu, kita sudah merdeka, 17 Agustus 1945. Bung Karno, Bung Hatta menyatakan Indonesia merdeka. Merdeka dari apa? Penjajahan. Siapa yang merdeka dan berkuasa? Rakyat. Penjelmaan kekuasaan rakyat lewat apa? Pemilu. Kalau pemilu kemudian direcoki, pemilu tidak ada, pemilu tidak berlangsung, bagaimana kedaulatan rakyat? Bagaimana kemerdekaan kita berbangsa? Jadi pemilu menurut saya adalah hal terpenting kedua di Republik ini setelah
proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi, yang harus menjawab adalah Bung Kodari, karena kan Anda yang mendukung Presiden Joko Widodo kemudian 3 periode. Saya masih nyatat loh di sini. Bahkan Anda mengutip kalau penundaan pemilu itu gerakan para elit. Sebenarnya kalau 3 periode itu gerakan rakyat. Aku minta tanggung jawabnya sekarang dari penjelasannya. Saya akan jawab di sini. Jadi memang kalau kami di Jokpro ya dan teman-teman 3 periode itu sesungguhnya tidak ada hubungan, bahkan menolak penundaan pemilu. Ya, bisa dicek di media massa. Jokpro itu sempat beberapa kali mengadakan kegiatan setuju 3 periode, tolak penundaan pemilu. Setuju 3 periode, tapi pemilu nggak boleh ditunda. Aku nggak kebayang caranya gimana. Begini saya jelaskan. Jadi menunda pemilu itu tidak sama dengan 3 periode. 3 periode itu diselenggarakan dengan tetap ada pemilu, kawan-kawan sekalian. Jadi jadwal pemilunya tetap, Pak Fahru Rozi, pada tanggal 14 Februari 2024. 2024. Oke, harus jelas tahunnya nih. Pak Jokowi ya diberikan kesempatan untuk maju lagi sebagai calon presiden. Nah, pada hari ini konstitusinya mengatur bahwa presiden itu 2 periode. Nah, karena itu perlu diamandemen 1 kata saja ya, dipilih 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih 1 kali lagi menjadi 2 kali. Ya, sesudahnya dapat dipilih kembali 2 kali. Sehingga Pak Jokowi yang sekarang secara konstitusi tidak bisa maju, nanti bisa maju lagi. Tetapi saya tegaskan di sini dan teman-teman di 3 periode menolak penundaan pemilu. Setuju dengan Pak Lukman. Saya harus dengar dari Bang Rozi. Kalau Bang Kodari bilang harus diamandemen, aku udah ngomong nih. Kalau saya ke Bang Rozi, kalau harus diamandemen tapi nggak ditunda pemilunya itu gimana, Bang Rozi? Ya, sebenarnya gini, bicara penundaan pemilu, ya DPD tidak pernah berbicara penundaan pemilu, karena itu domain politisi. Yang kita bicarakan adalah domain kenegaraan. Persoalan konstitusi kita hari ini, konsekuensinya apabila terjadinya amandemen dan pergeseran waktu bahwa pemilu itu tidak bisa dilaksanakan 2024, itu konsekuensi politik. Tapi bukan itu yang dibicarakan oleh DPD. Yang dikhawatirkan oleh DPD hari ini adalah ada persoalan konstitusi kita yang berubah dari tahun 2002. Yang kita inginkan adalah pemilu yang benar-benar kembali kepada Pancasila. Pemilu yang kembali kepada rakyat. Bukan pemilu yang diobok-obok dengan kepentingan oligarki, kepentingan kapitalis, kepentingan modal, kepentingan money politik yang bermain. Ini demokrasi seperti apa? Jadi kita tidak berbicara pada pemilu. Yang kita bicarakan adalah kita selamatkan dulu konstitusi. Itu kuncinya. Oke. Pemilu yang seperti apa berarti yang Anda bayangkan tadi? Ya, artinya pemilu itu bisa dilaksanakan sesuai dengan periodik yang ada di dalam konstitusi. Nah, persoalannya saudara-saudara sekalian, adanya amandemen 2002 itu merubah semua sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya. Siapa yang berkuasa di Republik hari ini kalau bukan oligarki? Siapa yang berkuasa hari ini kalau bukan mereka-mereka memiliki modal dan sebagainya? Itu karena apa? Karena dibuka ruang konstitusi pada saat amandemen 2002. Yang diinginkan oleh DPD bukan pemilu, itu persoalan politisi. Kita hanya ingin kembali kalau dikembalikan kepada undang-undang dasar seperti yang lama, maka yang pilih presiden oleh karena itu perlu ada anggota MPR yang sekarang 1000 saja. Sementara kalau sekarang yang memilih seluruh rakyat Indonesia, oligarki mana? Seluruh rakyat memilih atau hanya anggota MPR saja? Pasti anggota MPR saja yang oligarki. Jadi ini kebalik logikanya nih. Ya, oleh satu kubu gini ya. Ya, oleh karena itu dibutuhkan, Bang. Perlunya ada adendum. Adendum inilah yang merupakan konsensus politik nantinya. Ya, itu artinya amandemen, bukan dekret. Jadi memang ada gini, kita kalau mau merubah konstitusi itu ada 2 jalan. Nanti dijelaskan oleh Bang Ferry, dosen HTN ya. Ada cara dekret, ada cara amandemen. Nah, itu sumbernya berbeda. Kalau dekret itu presiden, nggak perlu ngomong anggota MPR, tetapi kalau bicara amandemen itu yang mengerjakan anggota MPR. Jadi kalau dekret ya balik oleh presiden kembali undang-undang dasar, lalu kemudian dikasih ke MPR untuk amandemen, ngapain dekret? Amandemen aja yang sekarang. Jokowi 3 periode. Oke, ngapain dekret amandemen aja sekarang? Ditahan. Bung Ferry udah ketawa-ketawa tapi ditahan jawabannya. Saya justru ingin tanya ke Bung Lukman, apakah kemudian, ke Bung Rozi, apakah kemudian benar DPD mendorong presiden menerbitkan dekret? Bukan DPD, bukan DPD. Usai jeda kita akan kembali. Ya, harusnya. Bila kita bersyukur sama berkata hidup ini, kita bahagia.
Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, ngunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus extra easy loh. Untuk semua langkah yang sempat terhenti, kini saatnya untuk berani. Berani melangkah pasti. Melangkah untuk jadi lebih baik. Saatnya buka peluangmu. Untuk raih kesempatan baru. Berani hijrah pembiayaan ke Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Ya. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, ngunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus extra easy loh. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Bahwa saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Nanti dari adendum itu sambil memperbaiki, kita persilakan Presiden untuk memperpanjang. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, silakan. Yang penting adendumnya selesai, jadi pemilihan Presiden cukup melalui MPR. Pertanyaan pentingnya bagi saya itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini ya, memimpin kita semua. Kembali di dua arah, saudara. Bang Rozi, tadi ketuanya loh yang ngomong. Masa masih mau bilang kalau DPD tidak bersuara yang sama, mendukung dekret presiden? Monggo. Ya, jangan dilihat Pak Lanyala itu bisa dikatakan gini, beliau itu sebagai ketua lembaga DPD ya, sebagai lembaga tinggi. Artinya pernyataan Pak Lanyala sebagai personal itu merupakan akumulasi ya yang disampaikan rakyat ketika beliau mengunjungi 34 provinsi. Itu yang disampaikan. Artinya ada fase sebelumnya ketika media-media juga memberitakan pernyataan-pernyataan yang sama. Ketika beliau bertemu dengan presiden, yang jelas-jelas hari ini ketua DPD sangat susah sekali bertemu sama presiden, dihalangi dengan beberapa pembantu-pembantu presiden, disitulah kesempatan beliau mengatakan, karena ini domainnya eksekutif adalah dekret. Itu wajar disampaikan ketika disampaikan di depan presiden. Kunjungan 34 provinsi itu ada buktinya. Ada buktinya. Ada buktinya. Kita mengunjungi semua 34 provinsi. Ya, tanyakan kepada semua gubernur. Mana yang mendukung dekret? Kerajaan-kerajaan baru saja kerajaan menyatakan kembali kepada
Undang-undang Dasar 45. kerajaan jadi rakyat. Loh, artinya apa? Yang memiliki republik ini bukan partai politik, tapi kerajaan. Tapi kerajaan, yang memiliki republik ini adalah civil society. Murazi, saya mencoba memahami ya apa yang disampaikan oleh kalau bisa berdebat lagi berdua, Bang. Kita Kayak ini buat semua ya, buat semua. Jadi begini, saya kira Pak Lanyala ini ilhamnya adalah Bung Karno ya, masa orde lama ya, terminologi yang sering dipakai untuk menjelaskan masa kepemimpinan Bung Karno. Jadi zaman Bung Karno itu sebetulnya ada upaya untuk memperbaiki atau mengamandemen lah Undang-Undang Dasar kita karena memang bersifat sementara tadi kata Pak Ferry. Nah, untuk bisa melakukan amandemen itu, maka kemudian proses-proses politik yang terjadi itu semacam di-freeze dulu begitu. Dibekukan dulu lah untuk memberikan waktu kepada perbaikan konstitusi ini. Jadi maksudnya ditunda, jadi maksudnya ditunda kembali gitu. Kepada dekret kembali pada Undang-Undang 45 ya. Karena dia kembali kepada Undang-Undang 45 lalu pemilunya ditunda ya. Karena kan yang sekarang ini didasarkan kepada Undang-Undang hasil amandemen begitu. Katakanlah 2 tahun 3 tahun proses amandemen oleh MPR. Ini aku menangkapnya bahwa setuju pemilu ditunda ya. Saya sedang memahami. Kita mulai dari persoalan yang paling mendasar. Maunya Pak Lanyala ini apa? Terus terang saya juga nggak ngerti gitu loh. Saya nggak ngerti. Karena memang di luar textbook politik yang ada. Tetapi kan beliau anggota DPD. Jadi kita berusaha memahami apa yang terjadi. Begitu. Kalau kita tahu apa yang terjadi, baru kita bicara rekomendasi. Soalnya kalau kita tanya beliau, kerajaan mana? Beliau bilangnya banyak kerajaan. Ada rakyatnya yang mana? Ya rakyat ditemuin 34 provinsi. Ya sudah, kita ngalah aja Bang, kita ngalah aja gitu loh. Kita berusaha memahami Pak Lanyala. Kita berusaha memahami kalau begitu. Logikanya kayak gimana sih Bung Ferry? Ya sebenarnya kalau bicara dekret 5 Juli itu kan kembali ke Undang-Undang Dasar naskah awal. Kembali murni. Kalau ini kan beda. Kembali tapi di adendum. Artinya mengubah Undang-Undang Dasar juga. Sudah mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar naskah awal terbaik buatan Bapak Bangsa, tetapi malah di adendum, ditambahkan oleh mereka. Bang Ferry, tolong jelasin dulu kepada semua. Undang-Undang 45, lalu ada Undang-Undang Dasar sementara 50. Ya. Selama 9 tahun, ya, Bung Karno memberi kesempatan kepada MPRS untuk mengerjakan perbaikan Undang-Undang Dasar supaya sempurna. Nggak ketemu-ketemu. Ya, Bung Karnonya nggak sabar. Ya udahlah, kalian ini nggak selesai-selesai apa mau berapa tahun. Kembali kepada Undang-Undang 45. Itulah kira-kira konteksnya. Nah, kalau Bung Karno berhenti kepada Undang-Undang 45, Pak Lanyala usul. Setelah kembali kepada Undang-Undang 45, ya jadilah nanti mengerjakan seperti tahun 50 sampai 59, memperbaiki Undang-Undang Dasar. Beda itu. Beda karena setelah Undang-Undang Dasar sementara itu kan dibentuk konstituante ya, yang mengerjakan perbaikan atau perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau dari pernyataan Pak Lanyala tidak ada. Dia bahkan persis mengatakan bahwa akan diadakan dekret ditambah adendum. Nanti dari adendum itu pasal 7-nya diganti. Bolehlah nanti Pak Jokowi mau 2 periode, 3 periode. Jadi perpanjangan periode ya arahnya ya. Nah itu problematika menurut saya. Baik itu 3 periode maupun penundaan. 3 periode tidak dikenal istilahnya baik di naskah awal maupun kemudian di naskah perubahan Undang-Undang Dasar. Termasuk juga penundaan, tidak ada istilah penundaan di dalam Undang-Undang Pemilu. Yang ada adalah pemilu lanjutan dan susulan. Jadi kalau terjadi keadaan darurat, pemilu tetap jalan, di tempat darurat itu akan diadakan pemilu lanjutan atau susulan. Jadi penundaan ini benda asing, melanggar konstitusi, kapanpun konstitusi yang pernah ada di Indonesia. Jadi dasar hukumnya 3 periode, wes entek Bang Kodari. Oh enggak, kalau lewat amandemen tetap akan bisa dilaksanakan. Sejauh memang yang namanya MPR itu melaksanakan kegiatan amandemen. Dan kami tidak menghendaki yang namanya 3 periode itu melalui jalur dekret ya, karena itu di luar jalur konstitusi dan ketidakpastian politiknya terlalu besar. Tetapi kalau amandemen, ya amandemen itu sah. Pertama diatur oleh Undang-Undang Dasar itu sendiri ya. Misalnya nih pasal 3 MPR berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Pasal 37 ya, untuk bisa melakukan perubahan syaratnya 1, misalnya diusulkan 1/3 anggota MPR, kemudian dihadiri 2/3, disetujui 50% plus 1. Yang tidak boleh diubah hanya tentang bentuk negara. Ya, gitu. Jadi dekret nggak sah gitu ya. Semua jelas begitu loh dalam jalur konstitusi. Dan jangan lupa Nitya bahwa konstitusi kita sudah diubah 4 kali, tahun 99, tahun 2000, 2001, 2002. Jadi yang namanya amandemen itu sah.
halal kata Pak Lukman Baljambi. Saya mau boleh. mendebat soal itu sebentar. Silakan. Amandemen boleh saja, tapi harus dilihat waktu dan kapan kemudian proses amandemen terbaik itu. Nah ini tinggal 1 tahun. Kenapa tidak para politisi? Sekarang Pak Ferry tunggu Bang. di dalam undang-undang Kan Abang minta saya menjelaskan proses amandemen tadi, saya jelaskan sekarang. Jadi amandemen yang baik itu Bang, karena ini kebetulan mau setahun lagi pemilu, ya udah laksanakan pemilu, semua yang setuju amandemen kampanye di sana. Kalau kemudian rakyat setuju proses amandemen, maka akan terpilih orang terbanyak yang setuju amandemen. Jika tidak setuju rakyat, maka akan terpilih orang terbanyak yang tidak setuju. Cukup fair. Kenapa kemudian dipaksakan ketika masa mau habis, fokus Jadi yang paling menakutkan itu, karena perubahan itu selalu ada 2 jalur. Jalur yang sesuai konstitusi, pasal 37, formil amandemen namanya. Jalur yang di luar kehendak konstitusi. Jalur terlarang, jalur haram. Nah, itu yang sedang dipilih oleh Ketua DPD melalui dekret. Sepakat. Yang kemudian di titik tertentu dekret, halal tidak disetujui oleh Bang Kodari. Nah, jalur lain yang paling tertib Bang, supaya soft, tidak ribut-ribut. Mari kampanyekan usulan itu soal amandemen di pemilu 2024 nanti. Kita lihat apakah usulan Kodari itu betul-betul membusut dari rakyat atau cuman strategi untuk mendukung perpanjangan jabatan. Oke. Saya punya jalan tengahnya. Kita akan tanya langsung sama mahasiswa ya. Yes. Kita akan tanyakan langsung sama mereka yang akan memberikan suara nanti di 2024. Saya akan kasih kesempatan di area sini ya. Boleh? Siapa yang mau tanya? Oh, boleh sebutkan nama dari UIN berarti? Silakan. Baik. Terima kasih Mbak Natia atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Asep Kurniawan dari UIN Jakarta. Izin bertanya kepada Pak Lukman. Faktanya kan yang ramai itu bukan para elit aja di atas, sampai masyarakat pun kan ikut ramai, sampai muncul tuh kayak stigma negatif, ada banyak kejahatan akan isu penundaan ini. Nah ini kan sangat bahaya ya, baik untuk citra maupun nanti mungkin untuk pemilihan juga akan makin panas. Nah pertanyaannya bagaimana menyikapi hal demikian atau untuk meredam supaya gak panas negara kita ini. Terima kasih. Oke. Gimana meredamnya supaya nggak panas? Ya, Bung Lukman. Kembali lagi ke konstitusi. Saya lahir di Semarang, Pak Kodari lahir di ujung mana? Di Palembang. Pak Amsari di mana? Kita bersatu itu kan karena konstitusi. Kalau nggak ada konstitusi, kita nggak akan jadi Indonesia loh. Nah, oleh karena itu perubahan konstitusi ke Pak Kodari memang dimungkinkan. Ada lembaganya, namanya MPR. Di situ sudah diatur. Tetapi ada yang kayaknya nggak disinggung oleh Mas Kodari. Apa? Momentum. Perubahan konstitusi itu harus ada momentumnya. Oh, saya singgung. Tidak bisa kemudian setiap saat karena orang merasa sedang duduk di satu lembaga yang berwenang untuk mengubah undang-undang dasar, kemudian yuk kita rapat yuk, kita ubah undang-undang dasar yuk. Tanpa ada momentum kebangsaan yang membutuhkan itu. Kita contoh misalnya 18 Agustus 45. Kenapa undang-undang dasar ditetapkan? Karena 17 Agustus proklamasi kemerdekaan. Ini Republik sudah merdeka, Bos. Masa kita nggak punya undang-undang dasar? Kemudian undang-undang RIS selesai. Baliklah kemudian menjadi momentum untuk dekret Presiden 5 Juli balik ke undang-undang dasar. Kemudian sejarah panjang kita ini memberi pelajaran. Momentum 98, koreksi atas perjalanan 45 sampai 98 menjadi momentum kebangsaan kita. Ini kita butuh loh menyempurnakan konstitusi kita. Dari mana mulanya? Dari naskah asli seperti yang dikehendaki Pak Lanyala. Naskah asli yang kemudian menjadi bahan untuk di amandemen selama 99, 2000, 2001, 2000. Jadi ketika harus kemudian ada momentum Pak. Kalau nggak ada momentum, saya jawab konstitusi kita kayak boleh dijawab tapi kita jeda ya. Ada. Sekarang ini adalah momentum yang paling tepat. Menurut keselamatan bangsa. Demi menyelamatkan Republik. Iya. Menurut Bang Kodari. Tos lagi. Tos. Apa momentumnya apa, Bang? Momentumnya. Menurut saya mau jawab menurut Bang Kodari. Boleh, tapi usai jeda di sini semua boleh. Yang penting adalah kata Bang Lukman tadi, momentumnya. Sekaligus saya akan lempar pertanyaan ke Bung Ferry yang akan dijawab nanti. Bagaimana kemudian usulan DPD tidak hanya dekret tapi juga amandemen. Usai jeda. Oke, saya pernah
akan happy. Main game mulu malu no kesetrum di dispenser. Kembali lagi di Suci X GJLS. Orang bukan sembarang orang. Kita lihat Dance of Asyik. Suci X GJLS Minggu 25 Desember pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kabar informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Hendak mengisi BBM di SPBU, sebuah mobil di Madiun, Jawa Timur tiba-tiba mengeluarkan api dan hangus terbakar. Diduga mobil terbakar karena mengalami korsleting listrik. Ngesore Pak, ngesore tangki Pak. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh kendaraan jenis minibus tersebut, saudara. Kebakaran mobil terjadi saat pemilik mengantre untuk mengisi BBM. Namun, diduga terjadi korsleting listrik pada bagian mesin hingga keluar percikan api. Pemadam kebakaran langsung berupaya memadamkan api dan pengemudi berhasil menyelamatkan diri sebelum mobil hangus terbakar. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Bila kita bersyukur sama berkata hidup ini, kita bahagia, ya, kita bahagia. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, ngunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Bila kita bersyukur sama berkata hidup ini, kita bahagia, ya, kita bahagia. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Baru
Hearst Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hearst Protect Cinnamon Roll Day Easy Open praktis, lebih tipis dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hearst Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Karena kuman dan kerak yang menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Makin panas ya isu di balik penundaan pemilu. Sudah janji saya akan kasih ke Bang Kodari, momentumnya dipersilahkan. Oh, justru momentumnya ada, sangat besar. Dan kita menghadapi satu masalah yang sangat-sangat besar. Ini karena bicara dengan Bang Lukman dari PKB, saya katakan bahwa masalah kita, masalah al-kubra. Masalah besar. Masalah besar. Bukan masalah al-sugra, bukan masalah kecil. Ya, jadi ini masalah sangat besar. Nah, bedanya amandemen kali ini dibandingkan dengan tahun 99, tahun 99 itu peristiwanya sudah terjadi, baru kita amandemen. Justru amandemen kali ini mengantisipasi masalah yang belum terjadi, tetapi kalau kita tidak lakukan amandemen, maka masalah ini akan terjadi. Lebih besar lagi. Pakai kol-kolah. Apa masalah? Masalah ini akan terjadi. Dan lebih besar. Apa masalah itu? Masalah itu kategorinya adalah apa? polarisasi ekstrim tahun 2024. Pada hari ini pemilu kita tidak pemilu biasa. Ada kelompok identitas yang membelah calon-calon presiden kita menjadi calon Islam dan calon komunis, calon Kristen. Sedemikian rupa sehingga masyarakat kita terbelah, ya, terbelah, dan itu berarti masalah besar. Calon presidennya karena belum atas jelas, nama Bang. agama maka Bang akan Kodari, menyebabkan adanya presidennya potensi siapa? korban Diperjelas jiwa, dulu. ya. Kan calon presidennya aja belum jelas. Bagaimana tapi- Anda bilang Kristen, Nah, komunis, begitulah Muslim? memang Pak. Memang kesulitannya kali ini masalah ini belum kelihatan bagi Bapak, tapi buat saya sudah kelihatan. Tinggal kita lihat tahun 2014, kita lihat tahun 2019. Siapapun calon presidennya pasti akan dibelah. Pak Nitya, Ya, gini ujung-ujungnya nanti saya pasti mau menjawab dua putaran. masalah yang Ya. disampaikan oleh Bang Kori Polarisasi sudah tadi. lewat. Enggak kata Kenapa siapa, sudah lewat? masih. Masalah Justru soal makin polarisasi menguat. itu 2014, 2019, juga terjadi di pembelahan makin 2019. Kenapa ketika itu tidak diusulkan saja amandemen? Sekarang tinggal 1 tahun lagi, masalah kubro Saya sudah ngomong masalah ini lewat. sudah 2 tahun, bukan Jadi baru-baru saja, jangan saya udah 2 aneh-aneh tahun. mengusulkan Jadi bukan sesuatu mendadak, yang Pak Ferry, kemudian sudah tidak lama. nyata. Bagaimana membutuhkan waktu yang dikatakan panjang, polarisasi karena tidak semua bisa orang, melihat calon masalah saja ini. belum ada. Apa yang mau dipolarisasi? Sudah ketahuan nanti calon itu kalau nggak 3, 2, itu menurut Bang begitu 2, Kodari. baik Silakan alami Bang Kodari maupun kalau nanti ajak Pak putaran Jokowi kedua, pindah pasti ke pulau dibagi lain, bentuk dibagi negara jadi di calon sana. Islam dan calon Kristen. Ya, supaya Kita semua masalahnya menarik dengan timbul di genderang sana. kelompok identitas. Ya kita semua nanti akan terbelah, ya bahkan emosi. Akhirnya gebukin orang kayak Pak Ade Armando. Mau itu terjadi di seluruh Indonesia. Kalau saya tidak, Tidaknya Insya Allah perlu tidak mau. Dan khawatir Tidak mau. makanya kemudian dengan amandemen itu, saya melihat yang bisa menyatukan, menciptakan calon tunggal itu cuma Pak Jokowi. Yang menciptakan masalah itu jadi adalah masih amandemen ya, Kemudian balik Bang lagi Kodari. masih ke amandemen Itu dia. ya. Oke, Berarti saya momentumnya ada. Ini momentumnya adalah Supreme League. Ah itu apa? salah itu. Salah. Nggak mau saya Pokoknya kasih tahu. keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Oke. Sebelum kita bahas soal Supreme League, Bung Ferry. Jadi kalau istilah saja salah nanti kita benarkan di belakang. Ya, tolong dikoreksi. Lex Satu itu populi saja. suprema lex. Ya biar buat abang lah. Oke lah. Tapi begini Bang Kodari, apa yang Abang mimpikan itu menurut saya terlalu berlebihan. Melihat masyarakat Indonesia. Masyarakat ini, kami ini sudah tahu para politisi itu yang memecah belah kami dengan slogannya. Jadi jangan khawatirkan masyarakat dengan penilaiannya dan cara masyarakat menyelesaikan permasalahan itu. Khawatirkan para politisi yang tidak konsekuen dengan janji-janjinya. Mari tepati janji kalau 2 periode sudah bersumpah menjalankan di Jakarta. Bang, dengar dulu. Oh iya, baik. Presiden Jokowi itu sudah bersumpah dalam pelantikannya untuk menjalankan konstitusi saat ini. Ya, semua anggota MPR juga bersumpah menjalankan Makanya tugasnya. patuhi. Tugasnya itu diantaranya adalah mengubah Baik konstitusi. Pak Jokowi, MPR, semua patuhi konsep konstitusi yang ada.
Kalau pengertiannya Makanya, lempang begitu, Bang, seumur karena hidup nggak pernah ada yang namanya konstitusi amandemen. Amerika Serikat itu negara 200 tahun, udah berapa? 25 kali melakukan amandemen. Kita sendiri udah 4 kali. Salah. Jangan mengharamkan sesuatu yang halal, Adinda. Iya, tidak mengharamkan, boleh. Cuman kan sudah dijelaskan, waktu itu yang abang bangun berlebihan. Nah, hanya untuk memberikan karpet merah kepada Jokowi. Republik ini bukan hanya Jokowi. Banyak yang lebih hebat dari Jokowi. Dari saja lebih hebat dari Jokowi. Momentum nggak bisa diatur, Pak. Momentum nggak bisa diatur. Momentum itu datang dari langit. Momentum tidak bisa diatur, tapi nggak bisa diatur momentum itu. Momentumnya itu pasti sesuatu yang harusnya sudah faktual. Kalau yang dibilang Mas Kodari itu kan akan. Ya inilah cirinya para visioner. Kalau cara pandang saya, kita kembali ke prinsip bahwa daripada kita mengejar sesuatu yang belum jelas, kan belum jelas akan terjadi betul apa enggak, maka lebih baik menjalankan sesuatu yang jelas untuk menciptakan kemaslahatan. Apa misalnya pemilu diteruskan, kejadian kita nggak bisa apa-apa lagi nanti, terlalu lambat, too little too late. Sebenarnya gini, yang setelah kita pemilu baru adalah kemudian amandemen. Kalau nggak selamat, piye? Oke, gini. Kapan masyarakat terbelah? Boleh bicara saja. Jadi gini, yang kita berbicara di sini adalah terkait dengan pernyataan Pak Lanyala. Pak Lanyala melihat ada momentum penting di dalam konsensus para elit hari ini yang bisa membangun bagaimana terjadinya amandemen. Tidak mesti harus menunggu 2024. Tidak mesti harus menunggu 2024. Sekarang persoalannya apa yang ditakutkan dengan amandemen? Itu pertanyaannya. Karena yang dilihat oleh Pak Lanyala adalah ada persoalan besar bangsa ini. Semua politisi terkonstruksi kepada pemilu 2024. Itu jebakan. Itu jebakan. Yang kita ingin katakan, sebelum menuju ke sana, kita selamatkan dulu ini konstitusi. Kembalikan, dan itu harus diamandemen. Apapun itu, mau dekret, apakah itu melalui MPR. Yang penting adalah ini penyelamatan. Bangsa kita ini terlalu sesat jauh. Yang diinginkan adalah kembali kepada titik di mana kita tersesat. Itu adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Dan Pancasila harus dijadikan sebagai pondasi. Bukan seperti hari ini. Sudah tahu kok siapa pemenangnya 2024. Sudah tahu kok siapapun calon presiden yang berpasangan. Sudahlah, rakyat sudah tahu semua ya. Jangan jebak kaki. Ini jangan jebak. Kita menuju 2024 hanya datang ke TPS. Udahlah. Jadi selesaikan dulu di konstitusi. Apa yang diomongkan oleh Bang Rozi itu tidak mendasar mimpi-mimpi, cerita tidak ada landasannya. Republik ini juga dibentuk karena mimpi para founding father. Kalau tidak ada mimpi bangsa besar, kita nggak akan merdeka. Itu persoalannya. Sekarang adalah persoalannya adalah kita mau dijebak dengan liberalisme atau tidak. Kita mau dijebak dengan ekonomi kapitalisme atau tidak. Kita mau dijebak dengan demokrasi liberal nanti 2024. Bang Rozi, itu kuncinya. Siapa kitanya? Yang harus menjawab adalah para mahasiswa. Saya boleh lempar lagi ke mahasiswa ya, karena tadi sudah ada kata-kata masyarakat, sudah ada kata-kata kita gitu. Siapa yang akan bertanya? Silakan. Namanya siapa, Mbak? Ya, selamat malam. Nama saya Salma Hamidah dari Poltekkes Jakarta 2. Pertanyaannya? Kepada Bang Roji. Oke. Salma Hamidah. Bukan pertanyaan siapa yang menang 2024 kan? Bukan. Jadi sebenarnya kan dari isu-isu penundaan pemilu, dari isu-isu amandemen, dekret itu ya, sebenarnya dari Bapak sendiri gitu, pandangan Bapak sendiri, sebenarnya siapa sih yang bakal diuntungkan gitu dengan adanya isu-isu ini? Sementara dari masyarakat sendiri, kita mahasiswa agak-agagnya menentang gitu ya dari adanya ini, karena isunya makin panas dan memunculkan kontroversi gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Thank you, Salma. Salma, saya jawab Salma ya. Jawab 2024, kepentingan partai politik. 2000 penundaan pemilu adalah kepentingan partai politik. 3 periode kepentingan partai politik. DPD tidak berbicara kepada kepentingan partai, tidak berbicara kepentingan politik. Yang kita bicarakan adalah persoalan negara, persoalan konstitusi. Amandemen ini adalah cara untuk kita menyelamatkan. Kalau ini dipaksakan, kalau amandemen dilakukan 2023, silakan. Kalau dilakukan 2024, konsekuensinya adalah perintah konstitusi. Saya sepakat. Kepentingan partai politik. Presiden tidak salah, menteri tidak salah, semua kebijakan Republik ini tidak salah karena mengacu kepada konstitusi hari ini yang 2002. Tapi kalau kembali kepada 1945, itu yang harus kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Tidak ada yang salah, presiden tidak salah, KPU tidak salah karena mengacu kepada konstitusi 2002. Yang kami inginkan kembalikan dulu kepada konstitusi 45. Tidak, presiden tidak salah.
Yang kita inginkan dari konstitusi sekarang yang sudah diamandemen, Kalau kembalikan presiden dulu. tidak salah, bagus Butuh dong dia dekret menjalankan atau butuh konstitusi. amandemen melalui MPR. Oleh karena itu ada interval waktu. Silahkan, kalau bisa 1 bulan kenapa harus 3 tahun? Kalau Yang bisa jelas nggak cuma perlu menunggu 1 minggu, bulan. kenapa harus 3 tahun? Saya punya Ini bukan waktu. persoalan perpanjangan, itu persoalan politis, persoalan perpanjangan. Oke, yang jelas tidak perlu menunggu 1 bulan, kita masih punya waktu untuk jeda. Akan dilanjutkan perdebatannya usai jeda. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Bila kita bersyukur sama berkata hidup ini, kita bahagia, ya, kita bahagia. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya. Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Baru Hersh Protect Cinnamon Roll. Gak baperan bareng teman kawaii. Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Easy open, praktis, lebih tipis, dan nyaman. Pinhole area menyerap lebih banyak, mengunci cairan. Anti baper seharian bareng Hersh Protect Cinnamon Roll Day. Plus ekstra isi loh. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Ada yang mengatakan ini KUHP cepat-cepat disahkan sebab tahun depan ini akan ada dekret perpanjangan pemilu. Dan yang protes-protes itu akan ditangkap semuanya. Saya bilang sama Pak Suding, ya, nggak usah tunggu tahun depan lah. Kalau mau tangkap, kita siap ditangkap. Kalau memang mau ditangkap. Bung Benny, saya minta responnya dari Bang Ferry. Ya, kalau pakai KUHP baru tentu akan sulit ya, karena KUHP baru berdasarkan pasal 624 akan berlaku 3 tahun lagi. Tapi apakah mungkin penggunaan KUHP berkaitan dengan perpanjangan, penundaan? Bisa saja, karena
di Oktober 2024 akan ada perpanjangan kan kalau begitu ya. Karena di bulan itu Presiden berakhir masa jabatannya. Kalau ada perpanjangan orang demo sampai 2025, di sanalah kemudian sangat potensial digunakan KUHP baru. Tapi itu masih panjang. Saya berpikir kita kalau mau bernegara yang baik ya, laksanakan konstitusi. Presiden ketika melaksanakan konstitusi dan mengakhirinya tepat sesuai dengan kehendak konstitusi, baik yang lama pun tetap 2 periode sebenarnya. Tafsir politiknya yang membuatnya jadi panjang, hanya kemudian di pasal 7 yang baru dipertegas. Oleh karena itu kalau mau tepat waktu, Presiden akan jauh lebih dihargai karena menghormati konstitusi. Jangan bercerita Republik ini mau terbelah, tapi pelaku pembelahnya adalah dia yang menghendaki perpanjangan, 3 periode, menunda pemilu. Ini kok ngelihatnya ke arah sana? Saya mau melihat ke sana tapi melirik saja. Karena kalau dilihat juga mereka akan pecah sendiri nanti. Gitu ya. Karena bicara sesuatu yang tidak dikehendaki konstitusi, pasti ada friksi yang politis di dalamnya. Itu sebabnya kita lihat Bang Rozi dan Bang Kodari pecah dan ribut sendiri. Maka patuhilah konstitusi agar Indonesia lebih damai dan tenang. Untuk konstitusi yang mana dulu? Lebih damai dan tenang. Diakui oleh Republik ini. Setuju. Konstitusi yang tidak dipahami oleh Pak Lanyala, kalau dia kembali ke naskah awal, tidak ada naskah asli ya, semua naskah awal dan naskah perubahan, maka dengan sendirinya DPD tidak ada, Pak Lanyala tidak ada. Ya, artinya kita ingin menunjukkan bahwa inilah kenegaraan yang dibuktikan Pak Lanyala. Ada utusan daerah. Kenapa tidak tunggu pemilu saja? Ada adendum di situ, ada konsensus politik. Nah, adendum katanya naskah awal buatan Bapak Bangsa, kok di adendum? Kita kembali ke naskah awal, naskah asli, tapi pure kita gunakan tidak. Saudara-saudara sekalian, 2024. Berarti sama aja mengkhianati Bapak Bangsa dong. Katanya naskah perubahan menentang kehendak Bapak Bangsa. Konstitusi 2002 juga sudah dikuasai oleh oligarki. 90% perubahannya. Bukannya di DPD dan MPR banyak oligarki. Perubahan konstitusi, kepentingan oligarki, dan itu sudah masuk dari tahun 2000. Itu yang kami khawatirkan. Kalau itu tetap dipaksakan, ini sama saja menjebak rakyat datang ke TPS hanya milih orang yang memang dibahayakan dan dikuasai oleh oligarki. Ini Republik kita, tantangannya lah resesi ekonomi 2023. Perjalanan panjang kita menuju negara-negara besar itu lebih utama daripada kita pikirkan 2024 yang hanya kepentingan kekuasaan sementara, dan itu kepentingan partai-partai politik dan kepentingan kelompok. Demikianlah pidato pemilu 2024 yang gagal, teman-teman. Bung Kodari. Ya begini, semuanya ini kan berawal dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah buat saya adalah polarisasi ekstrim, dan itu pada tahun 2024. Nah, mungkin itu bukan masalah. Bukan masalah bagi Bang Ferry, bukan masalah bagi Pak Lukman. Ya nggak apa-apa. Saya kan berusaha menjelaskan masalah ini ya, bahwa ini berbahaya, bahwa sedang berusaha menyelamatkan kepentingan rakyat. Salus populi supreme lex. Udah benar ya, Bos? Suprema lex. Ya, benar ya, udah benar. Insya Allah ya. Jadi memang semuanya itu berbeda identifikasi masalahnya. Biasa, jangankan identifikasi masalah, mimpimu dan mimpiku juga berbeda. Nah, begitu. Dan begini, saya mau katakan, kita kalau mau bicara amandemen, biasa aja, bicara konstitusi biasa aja. Jangan kayak itu kitab suci lah. Ini saya mau tambahin nih, selama ini belum pernah ada yang bahas nih, belum pernah ada yang ngutip nih. Yang disorot selalu Pak Lanyala, selalu Pak Bamsud. Coba cek pidatonya Pak Prabowo Subianto di depan Partai Gerindra. Mungkin 2-3 tahun yang lalu, acara 17 Agustus, beliau mengatakan keberadaan Gerindra dan target Gerindra itu adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar kepada tahun 1945. Biasa aja. Ya, jadi begini, kalau misalnya ada yang ingin mengadakan amandemen kembali kepada Dekret 45, di dalam sini ada DPD, di DPD ada, ya kan? Di luar ada Pak Saya mau kasih kesempatan, itu hal biasa demokrasi. Bahkan mahasiswa pun boleh berbicara. Boleh berbicara amandemen. Teman-teman mahasiswa silakan bahas amandemen, bukan dosa besar. Apapun kata Pak dosen silakan teman-teman mahasiswa. Ya, Bang Lukman. Saya setuju, amandemen boleh. Mari kita lakukan amandemen. Kapan? Momentumnya kita ciptakan. Bagaimana menciptakannya? Silahkan kampanye besok. Sebelum 14 Februari 2024. Kampanye ke rakyat. Dari 2 tahun lalu. Ya. Kasih proposal konkret ke rakyat. Apa saja poin-poin Undang-Undang Dasar yang harus diamandemen. Kalau rakyat dukung, akan buktikan rakyat ngasih suara ke Pak Kodari.
Nanti kalau memang iya, setelah pemilu, ayo kita duduk bareng, kita amandemen Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu mengatakan, tapi kalau sekarang di amandemen, kelihatan Bang, kelihatan bahwa amandemen itu hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Kenapa usulan kami dikampanyekan di pemilu 2024 ditolak? Karena mereka tahu bahwa tidak laku jualan itu di pemilu 2024, maka nggak berani. Coba kalau berani melaksanakan amandemen. Saya mau mengatakan boleh saja warga negara, Bang, kita punya mimpi yang berbeda, boleh. Tetapi di bawah bendera yang sama, mari kita jalankan konstitusi yang sama. Mimpi boleh berbeda, tapi tetap di bawah konstitusi yang sama. Terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Dua Arah. Terima kasih untuk pada narasumber kita, ada Bung Kodari, ada Bung Rozi, ada Bung Lukman, dan juga Bung Ferry. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di Dua Arah minggu depan. Selamat malam, salam sehat, dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, tepuk tangan dong. Dukung oleh serunya saat bersama keluarga. Aku bahagia banget. Semoga indahnya kebersamaan ini selalu ada. Karena ada kasih dalam kebersamaan. Saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Saya tegas mengatakan sebagai apa? Ketua partai, no, tidak ada penundaan sama sekali. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Setelah sekian lama mati suri, kini isu penundaan pemilu muncul kembali, saudara. Adalah Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, yang memulai, kemudian disambut oleh Ketua DPD, Lanyala Mataliti. Bahkan, ada rumor tahun depan akan ada dekret guna memuluskan rencana ini. Pertanyaannya, kenapa sih isu ini kemudian terorkestrasi lagi, padahal Presiden Joko Widodo sudah meminta nggak boleh ada lagi pejabat yang bicara soal isu yang memicu kontroversi. Jadi siapa sebenarnya yang punya kepentingan mengenai penundaan pemilu, dan ada apa sebenarnya di balik isu penundaan pemilu yang kini mengemugah kembali? Untuk membahasnya, kita sudah mengundang sejumlah narasumber. Yang pertama adalah Muhammad Kodari, penasehat relawan dari Jokpro. Bung Kodari. Pak Rozi, Senator DPD RI. Bung Rozi, selamat datang. Kemudian Lukman Hakim Al-Jambi, politisi PKB. Selamat datang, Bung Lukman. Dan terakhir adalah Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat datang, Bung Ferry. Ada juga teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Starki, Politeknik, APP, dan Poltekkes Jakarta 2. Selamat datang, inilah Dua Arah
di balik isu penundaan pemilu. Bersama saya, Nitya Anissa. Mendekati tahun pemilu 2024, upaya untuk menghambat atau bahkan menghalangi pelaksanaan pemilu bergulir di kalangan elit. Isu penundaan pemilu menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan, baik yang pro maupun yang kontra. Nah, beberapa pihak sih beralasan kalau penundaan pemilu ini sebenarnya supaya pemerintahan bisa fokus dulu untuk pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Dari sisi investasi, pengusaha itu kan membutuhkan kepastian, stabilitas politik. Nah, kalau wacana penundaan ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan mekanisme dan undang-undang, dalam pandangan saya, itu akan bagus untuk investasi. Hal ini pun